Sorry teman-teman yang di YouTube juga, mohon maaf, gangguan lagi dia. Suara saya kedengaran nggak? Suara kedengaran? Cek cok. Aman ya? Baik. Teman-teman yang minta permintaan tadi silakan ajukan lagi permintaannya. Oh. Kenapa nggak mau ya? Silakan ajukan permintaan teman-teman sekalian. Kita bahas lagi tema kita yang malam ini, tema terkait dengan roh kebenaran. Roh Kudus yang diklaim oleh saudara kita Kristen. Wow, bagus sekali namanya. Saudara Labang, halo. Kebur teman-teman, kebur. Silakan saudara non muslim ajukan permintaan. Apakah betul di Kristen itu ada Roh Kudus, atau jangan-jangan roh alam gelap yang kemudian berada pada diri saudara-saudara kita Kristen? Karena kita tidak menemukan ajaran di kitab-kitab orang Yahudi kalau kebenaran itu ada pada diri Kristen.
Karena yang dimaksud Roh Kudus itu ya malaikat Jibril. Ada hal menarik yang mestinya saudara kita Kristen pahami. Apa itu teman-teman sekalian? Ketika Maria itu hendak hamil, yang datang kepadanya ada Roh Kudus, ada juga Gabriel. Nah ini yang harusnya dibedah oleh saudara kita. Apakah betul Roh Kudus itu Gabriel? Ataukah yang datang kepada diri mereka yang mereka anggap sebagai Roh Kudus itu betul-betul Roh Kudus? Gitu teman-teman. Halo. 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 Apa itu kau? Dibilang orang India bukan, Thailand juga bukan. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo, semangat malam. Katolik Protestan. Iya. Halo. Pijit bang, assalamualaikum. Pijit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita turunkan ya. Bang, Muslim bang. Pijit bang. Pijit. Siap, makasih. Ya, bang. Siap. Ya bang. Oke. Teman-teman yang lain Muslim silakan ajukan permintaan. Jaringanku masih belum stabil teman-teman. Semangat malam. Minta Dio ada di bawah. Halo, silakan Ibu Teresia Labang. Halo. Ya, halo, selamat malam. Malam juga Ibu. Labang ini dari agama mana saudara Labang? Labang. Halo Labang. Ya, silakan Bu, Ya, ini ada Labang juga. ada tema Ibu terkait dengan Roh Kudus atau roh jahat yang bekerja pada orang Kristen dan juga yang ada pada umat Islam. Silakan. Menanggapi maksudnya. Iya, membuktikan kalau di Kristen ada Roh Kudus itu kayak mana caranya? Iya, Roh Kudus memang di Kristen ada Roh Kudus. Dari mana ambil kata Roh Kudus ini? Karena setahu saya di Kristen itu di kitabnya nggak ada. Ada di Yohanes 14, 16, 17. Itu terjemahan yang salah. Ngasih data katanya terjemahannya salah. Ngasih sejarah katanya sejarahnya lemah. Aduh, pakai apa lagi dong kita nih mau membuktiinnya, Bang? Ya, disitulah nasibnya agama Kristen karena tidak punya jati diri, Bu. Cara Roh Gimana Kudus. kalau nggak punya jati diri? Berarti akun gitu. Apa ya? Akun lagi. Aduh, ingat cara kening mulu. Berarti ini dong, apa agama kepalsuan apa bagaimana ini? Kan kita kita kan barangkali referensinya dari sejarah. Sejarah dari apa Bible itu? juga. Apa itu ya? Ada apa? Enggak. Yang dipermasalahkan ini Roh Kudus. Kenapa di Kristen juga mengatakan ada Roh Kudus, padahal di kitabnya itu tidak ada kata Roh Kudus ini dalam bahasa aslinya gitu. Nanti di Indonesia baru ngambil dari Islam kata Roh Kudus ini. Bukan, Roh Kudus itu kita tuh percaya Roh Kudus itu Roh Allah sendiri, Bang. Itu salah konsep. Roh Kudus itu tidak ada konsepnya bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu kan roh. kita udah kasih referensinya di Yohanes 14, 16, 17. Iya, tapi kan itu roh yang diutus oleh Allah, oleh Tuhan. Nah sekarang
poinnya adalah di mana Kristen bisa mendapatkan kata Roh Kudus ini. Roh Kudus ini kan cuma ngambil dari Quran saja. Kalau dari kitab saudara kan bahasa Yunani. Kalau bahasa Yunaninya kan bukan Roh Kudus tapi pneuma, hagios. Pneuma, Tapi kan hagios. kita kan ngambilnya juga dari Perjanjian Lama, dari Torah Musa. Torah Musa nggak ada, jadi ngambil dari kitabnya agama lain juga rupanya. Sementara di Torahnya Musa tidak ada Roh Kudus. Jadi Bentar ya, saya buka dulu. kalau kita lihat di dalam surat Paulus misalnya di Galatia 5:18, jikalau engkau memberikan dirimu dipimpin oleh roh. Jadi memang ada roh yang memimpin Kristen ini. Tapi Ini loh, kalau di Ibrani itu Ruach HaKodes. Ruach HaKodes itu bahasa Kudus suci. Kudus itu kan Ibrani. artinya suci. Ya, Ruach HaKodes Bahasa di Ibrani. dalam di mana di kitabnya Yahudi gitu. Ruach HaKodes, Ruach HaKodes. Di- Kalau di di kitabnya Yunaninya Pneuma Hagion. Artinya sahabat Kudus suci, Roh Kudus. ya, suci. roh suci kan, roh suci. Heeh. Hagion Iya, itu artinya Kudus itu artinya suci murni. kan? Hagion murni. Murni, suci, kudus. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kudus, suci, Pneuma itu artinya hantu. murni itu kalau di bahasa Indonesia itu persamaan bahasa, sinonim ya. Iya, tapi kalau Persamaan bahasa. Baru saya Pneuma. jadi kembali ke SMA ya, belajar bahasa Indonesia. pneuma itu artinya hantu, Ibu. Persamaan kata dari kudus, suci, murni. Iya. Tapi di dalam kitab Ibu itu tidak ada Roh Kudus, yang ada hanya pneuma hagion. Jaringan nih. Pneuma itu artinya hantu. Ngelek. Ya, Ibu turun dulu, nggak nyambung kita ngobrolnya, Ibu. Boleh ya? Jaringannya lemah. Apa sih online begini loh? Nah, turun dulu, nggak nyambung soalnya. Betul teman. Cuman di Indonesia Kristen ini menggunakan kata Roh Kudus. Sekali lagi saya katakan, supaya sampai ke gereja, supaya sampai ke semua jemaat, hanya di Indonesia Kristen menggunakan kata Roh Kudus itu. Jadi jangan sok paten. Sekali lagi. Sekali lagi saya katakan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kata Roh Kudus itu hanya ada di Al-Quran, tidak ada di kitabnya orang yang Kristen, nggak ada. Nanti kitabnya mereka terjemahkan dalam bahasa Indonesia, baru mereka familiar dengan mengucapkan kata Roh Kudus itu. Halo, selamat malam Dedi Anto. Selamat malam Bang. Assalamualaikum Bro. warahmatullahi wabarakatuh. Islam Bang. Waalaikum. Oke, thank you, makasih. Maaf Bang. Nggak perlu minta maaf. Begitu ganti, begitu teman-teman. Seluruh orang Kristen Indonesia harus tahu dengan pasti bahwa kata Roh Kudus itu sebenarnya hanya ambil dari Quran. Tidak ada kata Roh Kudus di Bible, itu nggak ada. Oh, halo Pak. Ini gelap. Halo. Posisinya dalam hutan. Iya, ya nggak apa-apa. Kristen Oh, biarkan Katolik, aja dulu dia. Nanti saya naik. Saya Kristen Kristen, Katolik. Protestan. Oke, adakah Ya, kata biarkan Roh aja dulu Kudus? dia, nanti saya yang naik. Adakah kata Roh Kudus di Bible dalam bahasa Yunani? Selamat malam Bangko. Malam lagi. Anda sering menyebutkan kata pencuri.
Ya dong, kalau nggak bukan dari punyanya diambilkan mencuri itu namanya bang. Sedangkan kamu itu tidak ada pada kamu istilah yang seperti itu. Roh Kudus itu dari Quran, nggak ada di Bible. Nggak ada di Bible kata Roh Kudus. Nanti masuk ke Indonesia, baru orang Kristen itu pandai-pandai dia nyebut Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Ada sering kita bahas mengenai hari lahirnya ya hari Pentakosta itu hari turunnya Roh Kudus. Udah sering kita bahas itu kan. Ada kata Roh abang Kudus yang di bilang Bible. Di Bible itu nggak ada kata Roh Kudus. Nanti di Indonesia baru ada. Coba dulu buka abang dulu datanya 1 Samuel 16 ayat 13 bang. Itu perjanjian lama bang ya, perjanjian lama. Itu kitabnya Yahudi, Samuding, bukan kitab kita itu. Dengarkan Ya Allah, bang, ya. biar abang lurus juga otak abang. Iya, kan? iya. 1 Samuel Satu- 16 ayat 13. Dengarkan bang. Oh, Yang mama. bacakan. Samuel Silakan. mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Berarti di kitab perjanjian lama pun bahwa roh Tuhan itu sudah ada. Roh Yang Tuhan dibahas itulah yang ini Roh disebut dengan roh. Kudus. Dalam bahasa Yang dibahas Batak itu Roh Kudus. adalah Tondi Porbadia. Nah, Yang biasa kami orang dibahas Batak Roh itu di Kudus. gereja KBP, Tondi Yang Anda Porbadia. tunjukkan itu Ruah Yehova atau Ruah Sama Elohim. itu bang, jangan kamu jadi menyesatkan abangku, cuma kamu tidak paham akan Roh hal Kudus berbeda dalam kitabnya orang Yahudi itu dikatakan Ruah sama itu Yehova bagi atau kami Roh bang, Elohim. dan kami sama roh Tuhan dengan roh kudus itu sama. Pneumatologi itu dalam arti yang mempelajari ilmu tentang roh kudus tadi ya, pneumatologi. Ayo abang ini kok ngajarin orang yang pintar tentang itu, orang yang Satu hal yang diimani tentang itu, masa kok Satu hal yang baru perlu masuk saudara kita ke pahami. kita perjanjian baru ada bang, Galatia 5 ayat 22 Ini- sampai 23 bang, lihat bang. Kenapa ya teman-teman nge-lag saya ya? Coba cek dulu. Karena lawan diskusi saya semuanya pada nggak Ngelek, nyambung. karena gitu. abang tidak mau dengan apa yang saya sampaikan dengan kebenaran itu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 bang, lihat buka itu. Apa yang menjadi fungsi daripada Roh Kudus itu? Fungsinya adalah bagi orang percaya. Tidak Ia adalah ada sebagai di penolong yang Kristen pertama. Roh Kudus. Yang kedua sebagai penghibur. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang Yang Karim. ketiga sebagai Bicara sendiri dia. penghasil buah roh. Bukan berbicara sendiri bang. Anda nggak mau mendengar saya. Abang ini kalau apa suka kali yang artinya mengalihkan punya orang lain kepada yang Coba kebaikan, coba padahal tunjukkan. kalian itu tidak pernah mengucapkan kata Roh Kudus dalam masjid, tidak pernah itu bang, tidak pernah, bahkan anti kalian itu. Jadi kenapa abang sekarang jadi punya kami? Yesus pun Isa kau bilang punya kami. Waduh, gampang kali kau bang. Padahal tidak kau percaya dengan hal itu. Kamu tidak percaya tapi kau bilang punya kami. Kamu pun gak dikenal, ya kan? Jadi itu aja bang yang mau saya sampaikan. Jangan sangkal YouTube itu aman, bahwa kan? Roh Kudus itu sangat berperan bagi orang Kristen, bagi orang percaya. Nggak ada Roh Kudus di penghibur, Kristen. sebagai penolong, dan sebagai penyelamat juga bagi Nggak ada. kehidupan orang percaya pada saat ini. Itu bang ya. Itu kalau Nggak, coba 3 Galatia 5 nggak ada, ayat nggak. 2 sampai 23. Ya. Matius 3 ayat 16 buka. Nggak Banyak yang izinkan menjadi saya bicara sumber. orang ini. Hah? Takut nanti oleh kau turun di bawah. Kau nak kasih saya izin bicara. Ya, turun, Kau ngomong kakak. sendiri. Udah ilmumu minim,
cari koin, nggak kau kasih saya kesempatan ngomong. So, sudah tak ada ilmunya lagi. Orang Kristen begitu, takut kebenaran itu diungkap gitu loh. Jaringan ya bang, jaringan ini. Saya tadi kok turun ya. Jaringan suara ibu itu. Kok turun ya saya tadi ya. Nggak nyambung kita ngomong. Turun, saya tadi turun. Iya, nggak nyambung. Ya udah bang, kita ini nggak aja nyambung. bang. Saya udah ngejabarin tuh tadi tentang Roh Kudus, Roh Allah, Roh Yahweh, apalah. Udah sekarang saya nyerah deh, terserah abang deh mau kayak gimana. Roh Kudus saya pilihnya Roh Kudus pindah ke Jawa Tengah aja, Kudus negara Indonesia. Roh Kudus pindah ke kota Kudus, Soto Kudus, Jawa Indonesia bang. Udah semangat bang, berjuang bang. Selamat berjuang bang. Lawan di terus. Kristen tidak ada Roh Kudus, di Kristen yang ada roh setan, itu aja. Dan saya bisa buktikan itu. Kalian hanya menggunakan istilah-istilah Roh Kudus, sopaten, karena memang sudah diajarkan bagaimana kalian itu bisa menyamar-nyamar, menyerupai kami. Kalian menyerupai Islam gitu. Itu sudah diajarkan di dalam agama kalian. Paulus sudah mengajarkan begitu supaya kalian itu menyamakan diri dengan Islam. Kalian diajarkan memang kalian harus menyamakan diri kalian dengan kami. Makanya kata Roh Kudus pun dicomot dari Al-Quran gitu. Halo, halo bang. Halo. Halo. Ya. Ini. Iya, posisinya ini gelap di sini ya. Lagi di hutan. Iya. Ihsan, syukran. Gimana bang tema saya? Apakah di Kristen itu ada Roh Kudus atau hanya niru-niru dari Islam? Ada bang. Coba di mana dalilnya ada Roh Kudus di Kristen? Kalau Roh Kudus itu ada. Di mana dalilnya? Ada bang. Iya, ada. Cari aja di Alkitab bang. Iya. Di mana Roh Kudus di Kristen? Gak ada. Yang ada di Kristen itu pneuma hagios. Ada bang. Pneuma itu hantu. Beda dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu gelar kepada sang penyampai firman. Sang penyampai firman ini namanya Roh Kudus. Gelarnya Roh Kudus. Nah, sedangkan di kitab saudara Mau pneuma. dijelaskan pun sama abang, mau dibuka pun Alkitab itu, abang bilangnya itu palsu. Nah, masalahnya kitab Anda kan bahasa Yunani. Di mana ada Roh Kudus bahasa Yunani? Gak ada Roh Kudus bahasa Yunani itu, gak ada. Roh Kudus itu bahasa Arab, gelar kepada malaikat Allah yang disebut Jibril. Malaikat Jibril gelarnya Roh Kudus. Coba jelas tunjukkan di Al-Quran di mana Roh Kudus. Al-Quran surah An-Nahl ayat 102, Qul nazzalahu ruhul kudus. Tuh, kalau di Bible bahasa Yunani ada nggak Roh Kudus? Nggak ada. Kalian setelah masuk ke Indonesia berdasarkan petunjuk dari Paulus harus menyamakan diri kalian dengan Islam supaya bisa memenangkan banyak orang gitu. Jadi tidak ada Roh Kudus di Kristen, itu nggak ada. Begitu bang. Dunia harus tahu bahwa di Kristen tak ada Roh Kudus. Jadi Gimana? oke lah, suka abang lah situ, abang Loh, saya mengatakan tidak ngajarkan ada Roh Kudus kebenaran. dalam Kristen kan gitu. Saya ngajarin kebenaran kok malah suka-suka abang, gimana sih? Itu fakta real. Nih. Tak ada Roh Udah Kudus di kukatakan Kristen. Roh Kudus itu ada sama orang Kristen. Tidak ada Roh Kudus di Kristen, Cak Ayu. Abang Ya. Muslim. Ya. Abang Muslim kan? Iya, ya. Itu tidak ada Roh Kudus Kristen sama abang. Dari mana Kristen mengambil istilah Roh Kudus ini? Istilah Roh Kudus aja curi dari Islam. Bagaimana Anda bisa punya Roh Kudus? Kumaha atuh neng. Di mana buktinya?
Kristen mencuri Roh Kudus. Nah, dari mana Anda Punya mengambil Islam. kata Roh Kudus? Dari mana Anda mengambil kata Roh Kudus kalau gitu? Ayo, bongkar Dari Alkitab. Bible. Nah, coba tunjukkan di mana di Bible. Kata Alkitab aja rampok dari Al-Quran. Mana? Apa yang kalian punya Saya yang nggak bisa punya Alkitab. Alkitab lagi kau sebut, Al-Kutub yang betul. Inilah kalau agama tidak punya harga diri. Semua istilah yang ada di Islam dipakai. Mana dong? Gelap lo di sini, ngapain pakai buka kamera? Gelap, nggak nampak ini posisinya di hutan. Ngapain di hutan? Kerja lah bang. Oh, kerja. Malam-malam tapi bang. Iya, namanya juga kerja apa nih? Kerja di hutan. Oh. Oke. Sahabat Opa Sagi Pasompe. Jadi gini dulu bang ya. Mohon maaf dulu, saya mau bertanya. Kan gitu. Saya ini kan di daerah orang Muslim, kan? Iya. Sering lah ditanya-tanya kan. Kamu udah sunat belum katanya kan? Iya. Aku bilang belum. Aku mau nanya dulu nih. Iya. Sunat itu apa sih sebenarnya gunanya? Tanyakan kepada Tuhannya Abraham, karena sunat itu adalah tanda perjanjian antara Tuhan langit bumi dengan hambanya. Itu tanda perjanjian dengan manusia yang tunduk kepada perintah Tuhan dengan yang tidak. Keturunan Abraham dan pengikut dari keturunan Abraham tandanya sunat. Gitu. Kalau dia tidak sunat berarti dia serigala. Oh, Ya. oh begitu. Iya, ada lagi karena perintah Tuhannya Yahudi, Boleh kalau lagi ada orang bertanya? tidak bersunat, bunuh, disuruh bunuh kalau ada orang tidak bersunat. Oh disuruh bunuh. Jadi aku ini nanti dibunuh lah ya. Dibunuh sama orang Yahudi, Kejadian 17:14. Ya ini. Karena perintah Tuhannya Yahudi begitu kepada orang Yahudi, kalau ada orang yang tidak bersunat, bunuhlah dia. Karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Nah, kalian disuruh bunuh gimana? Nanti kalau setelah mati, kemana perginya? Yang tidak bersunat, neraka atau surga? Iya, neraka dong. Es dong. Ya, Sedangkan di dunia Oh, aja disuruh gitu. bunuh. Apalagi nanti di kehidupan berikutnya. Begitu, Oh. abang. Kejadian 17:14 Anda baca. oh, gitu. Diperintahkan untuk dibunuh kalian itu sama Tuhannya Yahudi. Gitu, bang. Oh, gitu. Tapi supaya Anda itu tidak dibunuh, ada dua pilihan. Pertama, potong kulup atau potong leher sendiri. Oh, gitu. Iya, Iya. itu dalil, bang, dalil. Itu dalil. Iya. Oke. Yohanes, Paboko Manuk, buka kamera. Buka kameranya. Itu si Laban nggak buka kamera tadi itu. Dia buka kamera tapi dia berada di hutan gelap. Itu apa judulmu itu? Roh Kudus atau Roh Jahat? Maksudnya apa itu? Maksudnya yang ada di Kristen itu roh jahat. Kok bisa? Kok jangan ngarang-ngarang lah. Karena di Kristen tak ada Roh Kudus, cuman ambil dari Islam, pinjam. Ada itu di Iya. Kisah Para Rasul itu? Tidak ada pneuma hotheos di situ. Rasul ada. Kata Roh Kudus itu bahasa Arab, Janganlah suka kali mengklaim. hanya ada di dalam Al-Quran. Nanti Ya. setelah datang ke Indonesia Biblemu sesuai dengan amanat Paulus, baru nyamar-nyamar Islam gitu. Begitu kawan. Cari akun dulu yang bisa buka kamera, habis itu naik ke sini. Kau kan punya banyak akun. Masuk dulu di akunmu yang bisa buka kamera. Begitu sudah.
Nah, KPK ini. halo, semangat malam. Iya, Abang. Selamat malam. Halo, Abang. Malam. Halo juga. Bang Dehe, adakah Oten di sana? Udah punah, Bang. Aduh. Kupikir abang punya stok banyak. Biasanya di sini banyak. Kemarin mereka banyak, hari ini nggak kelihatan. Mungkin belum gajian kayaknya. Oh gitu. Tapi itu Maklum, ada abang Solata itu. Ini Oten Waras ini. Oten waras. Oh, susah itu kalau begitu. Ada Oten Bang waras. Solata, ada Bang Di- El ini. Oh. Tapi Saya waras. cari yang sakit gigi yang ku cari. Bang Zuma, Siap. kami sudah menunggu mereka. Setiap kami berkumpul itu pasti mereka takut untuk naik. Oh mama Karena semakin sempit geraknya berarti. iya, Bang Zuma, kita omong jujur saja. Kami sebagai Kristen saja dalam arti kan jangan rumit-rumit lah, jangan ribet lah mengartikan itu barang. Kan seperti begitu, Bang Zuma. Iya betul. Yang gampang-gampang saja. Makanya mereka yang salah mengartikan itu, kami berhadapan mereka sendiri yang kena mental. Nah, itulah susahnya kalau berhadapan dengan kita. Iya, jadi musuh mereka internal mereka yang masih lurus gitu kan ya. Nah, itu dia Bang Zuma. Kebanyakan Tomalango Bang Suma. Tomalasa sampu. Masalah generasi. Masolang ki hari-hari si tamu Tomalango. Keracunan tuak. Iya. Mereka semakin sempit geraknya karena di internal Kristen pun mereka punya lawan gitu. Iya. Karena beda isi Bible, beda yang mereka praktekkan kan gitu. Nah, makanya saya bilang sama orang Kristen kan yang bilang Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Saya bilang, kau percaya Yesus? Dia bilang, saya percaya. Terus saya uji. Saya bilang, kau tidak percaya Yesus karena kau melawan terus perkataan Yesus. Ah, masuk Pak Eko, masuk. Karena lainnya yang disampaikan oleh Yesus, lainnya yang kau praktekkan. Jadi mana kau percaya Yesus? Betul sekali. Dibilang Yesus hidup kekal itu mengenal dia sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan. Dia jawabnya sebagai Tuhan. Kan memang Jadi otaknya tidak percaya robek. ya. Tapi kalau dia bilang kau percaya Yesus, bilang iya. Hah. Padahal tidak percaya. Tidak percaya karena melawan perkataan Yesus. Melawan terus sedangkan perkataan yang Yesus. Apa yang bersangkutan- dikatakan oleh Yesus dibantah terus. Jadi dari Oh, mana dia Mama. percaya Yesus? Iya, betul. Sedangkan yang bersangkutan dia mengatakan dia adalah utusan. Bagaimana Anda? Sedangkan yang bersangkutan saja loh. inilah yang dimaksud dengan Al-Quran ini teman-teman, bahwa agama yang paling dekat dengan Islam itu adalah agama Nasrani yang mengajarkan bahwa Yesua itu adalah utusan Tuhan. Nah itu kalau Hindu kan tidak. Nah, Dia kalau tidak ada yang berkenan. diutus pasti ada yang mengutus. Tidak mungkin ada tidak mungkin kita menggunakan kata diutus kalau tidak ada yang mengutus. Tidak digunakan itu kata mengutus kalau tidak ada itu tidak digunakan itu kata diutus kalau tidak ada yang mengutus. Luar biasa. Betul. Ini pengikut Yesus ngumpul di sini ternyata. Yang antikristus tidak mau datang. Mereka kadang tidak datang. Ini kami cari mereka di komal-komal saudara kita muslim. Itu juga Pak Bang Suma, itu pernah saya babat pendeta itu yang di Lukas 2 ayat 11 itu dia bilang Tuhan yang lahir. Saya bilang siapa bilang Tuhan yang lahir? Yang lahir itu yang diurapi Tuhan. Kau terjemahkan itu Kristusnya. Kristus itu kan bahasa Yunani Kristus. Tuhan. Artinya diurapi ya. Nah kalimatnya di situ kalau langsung diterjemahkan begini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu yang diurapi Tuhan di kota Daud. Jadi bukan Tuhan yang lahir. Mamit namanya. Luar biasa. Jadi kalau dia mengatakan Tuhan yang lahir, berarti yang dibunuh di atas salib apa? Ya Tuhan, Allah. Tidak masuk, tidak logis. Tidak
logis. Masolang generasi. Nah, makanya saya bilang itu Kristus. Kau terjemahkan karena itu Kristus itu dari kayak bahasa Yunani Kristos artinya diurapi ya. Coba kau Diurapi. langsung terjemahkan itu Kristusnya itu bilang ganti diurapi. Beda bunyinya itu, beda maknanya. Oh, juru selamat yang diurapi Tuhan, Tuhan di kota Daud. Itu. Mantap sekali memang. Jadi bukan Tuhan yang lahir, tetapi yang lahir adalah yang diurapi Tuhan di kota Daud. Begitu Assalamualaikum. Oke, berarti yang lahir manusia, Iya manusia. yang Itulah disalib Yesus. manusia. Manusia. Kata mereka yang disalib Tuhan. Bengkok. Bengkok. Aduh, malah berani Nah, dia mengatakan. di situ dia waktu itu kan langsung dia pakai bahasa Inggris sama saya bilang kau sekolah bahasa Indonesia mau berapa nilainya berapa kau tamat celana warna apa kau sudah sika ini sudah sika setir kau. Baik. Baik. Barangkali boleh ya. Oke, oke. Iya. Oke. Makasih Bang, makasih. Oke, siap. Ayo teman-teman sholat semuanya Bang El. Ya, Oke, sehat siap. selalu. Hormat, Abang. Oke siap. Iya. Oke, makasih. Hancurkan paganisme, hancurkan. Apa sih Bang? Itu di internal mereka. Di internal mereka. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 14. Memang dikatakan bahwa mereka akan berselisih paham dan saling membenci sampai hari kiamat. Aduh, Al-Quranku begitu indah, Al-Quran begitu benar. Sadaqallah. Oke teman-teman, silakan naik lagi. Luar biasa. Ada teman-teman dari timnya Bang Dehe yang menghantam rahangnya teman-teman Oten yang anti Kristus, anti Yesus, menjual nama Yesus, tapi yang mereka praktekkan ajaran anti Yesus. Gitu. Memang sulit teman-teman, memang sulit bagi mereka untuk mengajarkan agamanya dengan pola benar. Sulit. Harus dengan cara-cara Paulus. Halo, selamatkan malam. Ngapain ludahi muka sendiri Bang? Hancur sudah. Musuhnya dari internal, musuhnya dari eksternal, dan yang terpenting lagi musuhnya dirinya sendiri, dan yang terpenting lagi musuhnya adalah kitabnya, dan yang terpenting lagi musuhnya adalah jangankan menghadapi apologet Islam, menghadapi Bang Dehe dengan timnya aja mereka berat. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. tidak ada ruang, betul. Teman-teman di YouTube, terima kasih ya. Anda luar biasa. Bang Dehe mengejar Oten. Ayo teman-teman non-muslim naik, ajukan permintaan. Kita dialog. Tema Roh Kudus. Halo, semangat malam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. क्या हाल है सर? तबीयत सब ठीक है अभी? तुम भाई तुम भाई है जी तुम भाई है apakah kamu sangat 2 मिनट सबर करें मैं बिल oh iya wih Kristen asli baba 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 musuh Yesus paling berat ini. Halo, semangat malam. Malam. Halo. Halo malam. Oh, Samuding. Den Raketuak. Halo. Halo. Halo malam. Malam juga. Bisa buka kamera. Halo. Udah bisa kayaknya. Katolik atau apa ini? Protestan ya? Karismatik. Oh, karismatik. Yang suka bahasa-bahasa roh itu ya? Iya. Sakuraba saling meraba gitu. Sika raba-raba, kita saling meraba Coba, gitu ya. Ya tergantung lah. Oh iya, sip. Oke, di sini belum ada Oten yang bisa buka kamera, belum ada. Sementara boleh jelaskan kepada kami dulu, adakah kata Roh Kudus di original teks kitabnya orang Kristen itu, Bang? Silakan. Saya sih Alkitab biasa sih ada sih Roh Kudus. Alkitab Gimana? yang bahasa Indonesia itu. Yang asli kan Anda Kristen asli berarti bahasa Yunani dong. Kalau Kristen asli itu kan Yunani. Nah, dalam bahasa Yunani di kitab saudara, Biblia, itu ada nggak kata Roh Kudus itu? Nggak tahu ya. Saya tahunya Alkitab sih yang bahasa Indonesia sih. Nah, ini Kristen asli atau Kristen palsu? Kristen terjemahan, itu maksudnya. Bukan asli itu maksudnya pengikut Yesus. Lah kalau pengikut Yesus itu kan Yahudi, bukan Kristen. Gimana ini? Belum tentu pengikut Yesus. Lah, pengikut Yesus yang ada anak Maria itu adalah orang Yahudi. Agamanya Yahudi, ibadahnya satu, tempat ibadahnya di sinagoge, mereka bersunat tidak makan babi, nyembahnya kepada Elohim. Lah kalau Kristen beda, Pak. Kristen itu orang Yunani, penyembah Theos. Beda dong. Makanya untuk menyembunyikan identitas mereka, kemana-mana mereka pergi selalu mewarnai diri mereka dengan warna mayoritas penduduk kemana mereka pergi. Contoh di Islam di Indonesia, karena di Indonesia ini mayoritas Islam, penjajah datang membawa agama tersebut, menerjemahkan kitabnya dengan menggunakan istilah-istilah yang mulia di dalam Al-Quran seperti Roh Kudus diambil untuk Kristen Indonesia. Kristen luar negeri nggak ngerti apa itu Roh Kudus. Holy Spirit toh. Holy Spirit artinya apa? Roh yang suci. Roh suci kan? Ya. Iya kan? Ya bukan Roh Kudus berarti. Kudus kan suci artinya. Oh, nggak bisa diterjemahkan kok, gelar kok diterjemahkan. Kalau nama Anda itu misalnya lasok bolong, masa diterjemahkan kemudian pentil hitam, gimana sih abang ini? Itu gelar, nama nggak boleh diterjemahin. Kudus bukannya suci ya artinya ya? Iya, tapi nama nggak bisa diterjemahin, bang. Itu gelar. Suci, kudus, gelar. Ya memang gelar. Nah, salah sih. Nama nggak boleh diterjemahkan. Nggak boleh. Nama. Roh Kudus itu gelar. Itu gelar. Gelar untuk malaikat Tuhan yang datang sebagai pembawa kabar, pembawa firman. Itu gelar. Kudus juga roh suci juga di Alkitab. Bukan, beda, nggak bisa diterjemahkan itu. Kalau kita lihat di dalam original teks kitab saudara, pneuma hagios. Pneuma itu artinya hantu.
hantu suci atau hantu murni yang Anda sembah, yang Anda katakan Tuhan itu. Makanya di dalam Galatia 5 nomor 18, jikalau engkau memberikan dirimu dipimpin oleh roh, oleh hantu, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Nah, roh apa ini? Lah, pneuma itu kan artinya hantu, Bang. Masa Yunaninya pneuma? Ya hantu dong. Coba Anda lihat di dalam Lukas 24 nomor 37. Mereka ketakutan, mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Hantu di situ pneuma. Bahasa Yunaninya pneuma hagios, berarti hantu suci. Kalau itu diterjemahin hantu, sepanjang Alkitab bilang Roh Kudus itu hantu semua. Ya, memang begitu. Tapi Sekarang gimana? Tapi kenapa kok hasilnya beda, enggak seperti hantu efeknya? Kok nggak seperti hantu? Gimana mengajarkan menyembah kepada anak orang? Itu ajaran Tuhan atau ajaran hantu? Anda menyembah Orang, iya dong, manusia ke gereja. maksudnya. Iya loh. Ya kan Tuhan Oke, memang jadi manusia. Nah, itu konsepnya si hantu itu. Hantu itu yang mengajarkan itu. Ada nggak Yesus mengajarkan itu? Bahwa dia adalah Tuhan langit bumi yang menjelma menjadi manusia. Ada nggak? Nggak ada. Hantu itu yang mengajarkan Anda begitu. Coba. Sampaikan kepada saya di mana Yesus mengatakan dia adalah jelmaan daripada Elohim, Tuhannya Yahudi. Ada nggak? Wahai orang Yahudi, sesungguhnya aku ini adalah inkarnasi Tuhan kalian. Ada nggak? Bukan gitu ngomongnya gini, aku datang dan keluar dari Allah. Keluar dan datang dari Allah, dan aku keluar bukan atas kehendakku sendiri. Yohanes 8:42 itu. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Iya. Jadi atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapa. Berarti dia bukan Bapa toh? Kalau dia Bapa, maka dia akan mengatakan aku datang dan aku keluar dari Bapa, dan aku datang atas kehendakku sendiri. Itu baru dia Bapa itu sendiri. Dia pernah ngomong sama muridnya Filipus. Barang siapa dia melihat aku, dia melihat Bapa. Barang siapa yang membunuh aku, dia membunuh Melihat aku, melihat dia Bapa. melihat Bapa. Membunuh aku, membunuh Bapa. Gitu. Membunuh aku yang membunuh Yesus. Membunuh Bapa berarti. Gini loh, pemahamannya bukan begitu. Lu tadi Pemahaman orang Kristen, pemahaman Kristen melihat gini Yesus loh. nih, melihat Yesus melihat Bapa, betul? Iya. Membunuh Yesus, membunuh Bapa. Ya apa ya? Ya enggak dong, melihat Gini Yesus loh. artinya ajarannya, bukan fisiknya. Karena Yesus mengatakan, sabar. Yesus mengatakan dalam Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya, dan suaranya tidak pernah kau dengarkan. Nah, ini yang bicara siapa? Suaranya siapa? Yang dilihat siapa? Yesus. Suara yang mereka dengar Yesus. Apakah itu Bapa? Ya bukan. Kenapa bukan? Yesus sendiri mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kau tidak pernah melihatnya. Jadi yang kulihat sekarang ini siapa? Utusan. Maka ketika Yesus mengatakan, Filipus, sudah sekian lama engkau bersama dengan aku, tapi kau masih bertanya, tunjukkanlah Bapa itu. Sesungguhnya siapa yang melihat aku, itu melihat Bapa. Jadi Bapa itu tidak bisa dilihat, kata Yesus. Kalau kau ingin kali melihat dia, lihatlah aku, karena aku ini utusannya. Itu maksudnya. Makanya di data yang Anda sampaikan itu bercerita tentang pekerjaan. Jadi melihat aku adalah melihat Bapa, karena aku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa, dan aku berkata sesuai dengan apa yang diperintahkan Bapa kepada aku untuk katakan. Berarti melihat aku sama dengan melihat Bapa. Bapa nggak bisa dilihat. Makanya dia disebut utusan Tuhan. Gini ya cara pandangnya. Kayak manusia kan punya roh sama tubuh. Tubuh bisa mati, tapi rohnya kan tetap hidup. Kayak gitu. Jadi menurut saudara, Tuhan Anda itu roh? Roh ya juga ada, bisa fisik juga. Pandangan orang Kristen gini loh. Tuhan Anda apa? Tuhan Anda apa? Roh atau apa? Punya beberapa wujud sekaligus kalau menurut saya. Wow.
Jadi bisa Gimana? roh, bisa kayak manusia kan? Manusia juga punya beberapa wujud, roh dan tubuh. Kenapa? Kenapa jadi politeisme agama Kristen ini ya? Bukan manusia sendiri kan seperti itu. Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku tidak pernah kamu lihat. Ya, kayak manusia tidak pernah melihat roh. Setan pernah dilihat setan? Kan ada orang tertentu aja yang bisa melihat setan kan. Kalau manusia pada umumnya tidak bisa melihat setan, tidak bisa melihat roh. Ya, Tapi bisa itulah melihat fisik. masalahnya di situ. Tuhan Anda roh. Setan juga roh. Bedanya apa? Roh ini kan punya kehendak. Nah, roh ini ada yang kudus dan ada yang tidak kudus. Nah, Ada yang suci, ada yang nggak suci. Nah, itu pintar. Gitu. Kalau roh yang mengajarkan untuk meninggalkan hukum Tuhan itu roh apa? Roh negatif, roh setan. Nah, roh setan. Ya, yang membuat manusia jauh dari Tuhan kan setan. Iya, sekarang yang mengajarkan kalian untuk membatalkan hukum Taurat siapa? Membatalkan hukum Taurat. Iya. Oh, menurut Paulus hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, roh apa yang mengajarkan Paulus mengajarkan itu? Bukan, ya Paulus yang mengajarkan dari Yesus. roh apa? Yesus gini loh. Dari roh apa Paulus dapatkan ilmu itu? Roh Tuhan atau roh setan? Roh Tuhan. Mengajarkan membatalkan. Roh. Tuhan membatalkan. Tuhan Iya. membatalkan hukum sendiri. Bukan gini loh. Yang membuat gimana? batal tuh gini loh. Hukum Taurat itu kan kalau melakukan sesuatu yang dosa kan harus dihukum Ya. mati. Harus Terus? masuk neraka. Ya kan? Nah, terus supaya Terus tapi manusia kan berdosa, pasti kan masuk neraka. terus Nah, ketika kalau manusia diampuni berdosa, gimana? kalau diampuni pun harus ada yang masuk neraka. Harus ada yang Diampuni kok masuk dihukum. neraka? Harus ada Di- hukuman tuh harus ditanggung. Diampuni, sudah diampuni. Nggak bisa diampuni begitu saja. Lah, bagaimana maksudnya gimana ini? Nggak bisa diampuni begitu saja. Ya kayak Diam dulu kalian, diam dulu kalian. Diam dulu kalian. Diam dulu kalian. Gimana? Kok Anda mengatur Tuhan? Jelas-jelas Yeremia 31:34 Tuhan sudah mengampuni dosa semuanya kok. itu kan hukuman sudah dibuat. Ya, oleh karena Tuhan. kenapa kalian bisa mengatakan konsep seperti itu? Karena ada roh asing yang mengajak kalian untuk melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Coba, roh apa yang mengajarkan kalian untuk meninggalkan hukum Tuhan? Hukum Tuhan yang mana? Hukum Tuhan Hukum itu yang Taurat. mana? Hukum Hukum Taurat. Taurat. Nah, hukum Taurat itu ajarannya bagaimana? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Ya, Terus Hukum kenapa kalian membentuk ilah baru bernama Yesus? Yesus itu Tuhan Nah. yang menjadi manusia. Ya itulah yang dimaksud kalian membentuk ilah baru dengan judul ya Tuhan yang mengambil rupa manusia. Itulah yang dimaksud. Pertanyaannya, siapa roh mana yang mengajarkan kalian memiliki konsep seperti itu? Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yesus pernah ngomong kalau dia itu ada sebelum dunia ada. Ya Sebelum ampun. Abraham ada, dia sudah ada. Itu yang dimaksud adalah kemuliaan yang diberikan kepadanya yang sebelum dunia ada, di kehadiran Tuhan sebelum dunia ada. Itu yang dimaksud. Tetapi bukan berarti Yesus itu ada sebelum Abraham ada, itu artinya bahwa Yesus itu Tuhan, bukan. Faktanya ibunya Maria lebih dulu daripada Yesus. Kan jadi manusia, karena jadi manusia ya pasti ibunya dulu. Di mana? Coba di mana dalilnya di kitabnya Yahudi Tuhan mereka kemudian akan menjadi manusia? Ada nggak? Tuhan menjanjikan seorang juru selamat. Ya, seorang katanya setuhan. Tuhan menjadikan, masa Tuhan menjadikan Tuhan gitu maksudnya? Bukan. Jadi gini loh, Tuhan tuh penjadi manusia itu bukan berarti Tuhan menjadi manusia. iya Tuhan Tuhan manusia. menjadi bukan Tuhan. Jadi gini loh, orang Kristen mandangnya gini, kenapa Yesus itu dianggap Tuhan? Karena dia itu Tuhan yang menjadi
manusia, bukan manusia yang menjadi Oh, Tuhan. salah. No. Bukan begitu polanya. Yesus itu menjadi Tuhan bagi orang Kristen karena Tuhannya Yahudi memang membentuknya menjadi Tuhan. Dalilnya di mana? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Tuhannya Yahudi membuat Yesus yang dibunuh oleh orang Yahudi menjadi Tuhan bagi orang jahat. Bukan orang Yahudi sendiri membenci Yesus ya. Itu dalilnya memang membenci. Saking bencinya maka Tuhan marah. Karena Tuhan marah, maka Tuhan melantik Yesus menjadi Tuhan mereka yang memusuhi Yesus. Jadi Yesus adalah Tuhan bagi musuhnya. Sebagaimana Musa adalah Tuhan bagi musuhnya Firaun. Kalian ini bukan pengikut Yesus. Begitu. Kata siapa? Coba baca Tidak KPR 2. begitu. KPR 236 coba Anda baca. Coba Anda baca. Roma 14 nomor 9 coba Anda baca. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan, agar Tuhan Elohim membuatnya menjadi Tuhan dan Kristus. Coba Anda baca dalilnya. Ya, karena memang dia sebetulnya Tuhan. Nah, dari mana Anda dapatkan ilmu itu? Kalau Nah, dibaca secara keseluruhan, kalau Alkitab dibaca, jadi nggak terputus-putus ya, dibaca secara keseluruhan, nanti bisa tahu nih pasalnya itu. Kalau dia Yesus itu Tuhan sendiri gitu loh, yang turun ke Di mana? dunia. Yang Di bisa manusia. mengajarkan bahwa dirinya adalah Tuhan itu sendiri siapa? Bukan mengajarkan ya, itu kan dari Alkitab. Kenapa bukan Yesus? Kenapa nggak berani nyebut Yesus? Kan Yesus lah firman itu. Kenapa bukan Yesus yang mengajarkan itu? Coba. Karena Yesus waktu datang ke dunia ini, dia tidak keluar-keluar bahwa dirinya itu Tuhan. Dia memang sengaja menyembunyikan dirinya dari orang-orang bahwa dia itu bukan Tuhan. Kalau dia sampai ngomong dia itu Tuhan ke orang-orang ya, Dia dibunuh. apalagi dia Dilempari apalagi- batu. kalau Tuhan takut misalnya dilempari batu. ya misalnya gini ya, dia mengaku dirinya Tuhan. Jadi itu dia menyembuhkan orang sakit, dia menyembuhkan orang mati, terus banyak orang yang percaya. Tapi Nanti dia mengakunya utusan Tuhan. Kok Anda bilangnya tidak mengaku Tuhan? Dia mengaku utusan Tuhan karena memang dia turun ke dunia ini itu bukan karena kehendaknya sendiri. Memang Tuhan Ya, punya kehendak berarti yang dia bukan Alamak. Tuhan itu memiliki berapa kehendak pada dirinya? ya kayak manusia kan bisa punya kehendak berbeda-beda dalam dirinya manusia sendiri. Waduh. Seperti itu. Misalnya kita pagi-pagi mau bangun untuk sembahyang, tapi hujan, malas keluar. Satunya Kehendaknya kepingin apa? sembahyang, satunya Berubah kepingin kehendak. tidur aja. Loh, Berubah artinya kehendak kan? kehendaknya itu ada yang pengen sembahyang dan pengen tidur aja. Lah kan ada dua kehendak yang berbeda. Satu pengen A, satu pengen B. Waduh. Ya seperti itulah. Nah ini kan Tuhan kan yang lebih tinggi dari Coba. kita. Anda dalam waktu bersamaan pingin nelpon dan pingin tidak nelpon. Bisa itu? Tuh kan bisa. Jadi pilih salah satu. Lama. Nah, pilih salah satu. Yang salah satu inilah yang kehendak, inilah yang kumaksud. Ketika Yesus berkata, aku datang di atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak siapa? Kehendak Bapa. Nah, ada berapa kehendak di situ? Ada Yesus dan kehendak Bapa. Ada berapa kehendak? Kehendaknya Yesus dan kehendak Bapa berarti ada dua. Ada dua kehendak. Iya. Nah, jadi Ya begitu. Memang Tuhan itu seperti itu. Nah, kalau Anda punya dua kehendak, sumbernya satu kehendak bukan? Anda mau pergi dan Anda tidak mau pergi, sumber kehendak itu dari Anda sendiri kan? Iya. Nah, Yesus mengatakan apa? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi kehendak esensi lain. Kalau Anda mengatakan di dalam diri Anda ada beberapa kehendak, tapi sumbernya dari Anda sendiri. Tapi kalau Yesus sumber kehendak lain di luar dirinya, itulah bukti kalau dia itu bukan Tuhan. Ya kayak gini lah. Apalagi? Ini kan Tuhan itu kan entitas yang jauh di atas kita, yang kita nggak tahu lah dia itu bagaimana. Yang jelas dia punya kehendak, Allah Bapa juga punya kehendak. Nah kalau manusia bisa terpisah, ya yang satu punya kehendak, yang satu punya kehendak juga gitu loh. Ada kehendak yang lebih
didengar gitu loh. Mana yang aku ini kehendak ini yang lebih didengar karena dia lebih bijak, lebih baik, lebih tinggi dianggap. Tapi dia akan mengatakan ini keputusanku sendiri kan. Aku memiliki dua pilihan antara pergi dan tidak pergi, dan aku memilih pergi. Maka aku pergi atas kehendakku sendiri. Aku tidak pergi pun atas kehendakku sendiri. Yesus tidak begitu. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak Bapa. Berarti aku dan Bapa dua esensi yang berbeda. Bukan satu esensi, dua kehendak, tapi satu kehendak masing-masing pada dua esensi, pada dua hakikat. Coba Anda lihat itu. Aku keluar dari Bapa. Aku datang dan keluar dari Bapa. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti apa? Kehendak di luar daripada aku. Berbeda kalau kehendak itu berasal dari aku sendiri. Tetap aja Yesus akan mengatakan, dan aku datang atas kehendakku sendiri. Nah, artinya si Bapa adalah Yesus. Tetapi karena dia mengatakan bukan atas kehendak sendiri, tapi atas kehendak Dia yang telah mengutus aku, berarti aku dan Bapa adalah dua kehendak yang berbeda dan entitas yang berbeda juga. Memang terpisah mereka. Memang terpisah, punya kehendak sendiri-sendiri. Boleh nggak membuat dia baru? Kalau misalnya Yesus itu dianggap bukan Allah lah. Terus Yesus itu siapa? Kok dia berkuasa atas langit dan bumi, dia bilang gitu. Ini bagus. Ini pertanyaan bagus. Inilah cara iblis menjerat Anda. Yesus itu tidak pernah menyebut dirinya sebagai penguasa langit dan bumi. Gak ada Yesus mengatakan itu. Malah Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Titik. Nah, lalu kemudian sebelum terjadi penyaliban, Yohanes 17:8 Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti semua firman tak ada lagi yang belum disampaikan, semuanya telah disampaikan. Setelah penyaliban barulah muncul ada oknum mengaku Yesus mengatakan kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Itu ucapan baru yang bukan dan tidak pernah Yesus sampaikan kepada muridnya. Maka yang keluar dari kubur ini adalah oknum yang berbeda. Itulah yang Anda sebut roh yang datang kepada kalian, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada gereja, yang mengajarkan kalian meninggalkan hukum Tuhan. Ketika Yesus bangkit dari kematian, memang agak berbeda dia. Bahkan secara fisik pun agak berbeda. Bahkan dia bisa menghilang, masuk ke ruangan yang waktu itu tertutup semua. Hantu bisa nggak begitu? Yesus membuktikan dia bukan hantu karena dia bisa makan. Dia minta ikan. Karena dituduh sama muridnya kan. Lukas 24. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu, pneuma. Kayak gitu. Maka untuk membuktikan dia bukan hantu, maka dia makan ikan goreng. Sekarang ketika dia mampu membuktikan kalau dia itu bukan hantu, lalu dia apa? Makan ikan goreng itu dia apa? Dia manusia. Manusia. Nah, sekarang setelah kebangkitan dia tetap manusia. Lalu, tapi manusia yang diubahkan berbeda, tidak seperti manusia mulai semula. Lagi kan? Masuk lagi jurus hantu tadi. Iya, berbeda karena waktu dia bangkit pun kan waktu kan ditemui muridnya, jangan sentuh aku, karena berbeda dia tubuhnya sudahan. Apa kata siapa jangan sentuh aku? Malah dia mengatakan rabalah aku, inilah aku, rabalah tanganku, rabalah kakiku. Waktu Maria. Iya. Kalau Maria beda. Dia kan perempuan. Masa mau diraba sama perempuan? Mana sih? Karena aku belum pergi kepada Bapa gitu. Nah, tuh. Aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu ada dalilnya. Anda ngerti berarti. Tapi kenapa kemudian pada kesimpulan akhir Kristen tahu
Mereka ngerti, mereka baca, mereka paham. Tapi kenapa selalu digiring untuk menuhankan makhluk tersebut? Kenapa? Gini. Karena memang Kenapa ya? iblis mau Gini, disembah. Mungkin seperti ini ya, mungkin ini yang saya alami sendiri ya. Sempat saya itu bingung waktu orang Islam bilang kalau di mana Alkitab mengatakan Yesus dirinya adalah Tuhan. Nah, sedangkan mama saya sendiri bilang Yesus dengan Allah Bapa itu berbeda. Yesus itu, nah, berarti ada Allah Bapa, ada Allah Anak kayak Yesus gitu. Nah, terus saya sempat bingung, saya sempat ragu. Oh iya ya, bagaimana orang Kristen bisa menganggap Yesus itu sebagai Tuhan kalau di Alkitab sendiri Yesus nggak pernah mengaku dirinya Tuhan, kan gitu. Nah, kebingungan ini sempat beberapa lama ya. Terus dari gitu saya sempat baca Alkitab memang. Sebagian besar sudah saya baca waktu itu. Memang nggak ada perkataan itu. Nah, terus bagaimana saya membuktikannya? Saya baca Alkitab. Saya baca Alkitab beberapa ayat. Nah, waktu saya baca tuh hati saya tuh berkobar-kobar gitu loh. Ketika Yesus bilang, aku berkata kepadamu. Jadi seakan-akan Yesus memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Nah, ini jadi berkobar-kobar saya itu jadi merasa, ya ini Yesus itu Tuhan. Gitu. Ya ini dari roh itu saja. Itulah roh itu. Makanya aku bilang gini, Bang. Orang Kristen berbondong-bondong sedunia ke gereja hari Minggu. Firman Tuhan tak ada yang perintahkan itu. Sabda Yesus juga tak ada. Tetapi ada kekuatan gaib yang menyelimuti mereka sehingga mereka melangkahkan kaki di hari Minggu itu menyembah kepada oknum tersebut. Siapa dia? Tuhannya Yahudi? Bukan. Sabda Yesus juga tak ada. Tapi kenapa kompak? Karena Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah itu yang datang kepada Anda, membisikkan Anda itu, yaitu karena iblis memang datang membisik. Bukan datang muncul di depan kita secara fisik, tapi dia datang membisik. Bukan membisik. Dia datang membisik. Saya merasa bukan membisik, tapi saya merasa dia ada di dalam Nah itulah bisikan dalam kalbu. Iblis itu membisik di kalbu, bukan di kuping. Bukan begitu, tapi di kalbu, ketukan hati yang berbunyi di dalam tanpa ada tuntunan firman Tuhan. Tapi perasaannya beda. Perasaannya itu positif, bukan negatif, bukan ketakutan. Kalau positif, kenapa Anda menyembah anak Maria? Bukankah anak Maria mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal aku? Mengenal aku. Sebagai apa kau dikenal? Sebagai utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Ya nggak apa-apa lah. Memang Yesus memang diutus. Tapi Yesus itu siapa? Kalau misalnya dia itu utusan biasa. Tapi dia itu siapa gitu loh. Hidup kekal itu mengenal Yesus. Mengenal Yesus yang mana? Yang apa? Yang mengutus atau yang diutus? Kalau yang diutus, ya harus kita kenal dia yang diutus. Kalau yang diutus itu Tuhan kah? Kalau Anda masih meragukan bahwa dia diutus, berarti Anda belum mengenal dia. Ya, memang Yesus diutus. Memang diutus. Nah, terus kenapa dituhankan? Siapa yang diutus kan gitu? Kan yang diutus ini kan manusia. Malaikat datang. Menjadi manusia. Lu kok menjadi manusia lah? Iya, menjadi manusia. Dia sebelumnya bukan manusia. Lah, Anda sebelumnya apa? Anda sebelumnya apa? Hah? Gini loh, beda. Anda, saya tanya dulu, Anda sebelumnya apa? Nggak tahu. Nah, jangan-jangan Anda Tuhan. Jangan-jangan Anda Tuhan menjadi manusia. Hah? Yesus itu dari firman. Apa itu firman? Kehendak. Kehendak siapa? Kehendak Elohim. Untuk apa dia dilakukan seperti itu? Untuk mujizat, membantah kesombongan orang Yahudi yang bangga dengan keturunan-keturunan mereka. Aku adalah keturunan Harun. Aku adalah keturunan Nuh. Aku adalah keturunan Abraham. Aku adalah keturunan-keturunan orang-orang suci, orang-orang soleh. Tuhan menguji dia. Aku ciptakan di tengah-tengahmu manusia tanpa ayah. Lu mau apa? Yang jauh lebih mulia daripada kalian yang punya keturunan. Bukan itu misinya Yesus. Misinya Tuhan bukan itu. Lalu apa misinya Yesus? Untuk menyelamatkan manusia. Nah, kok
kok manusia untuk menyelamatkan Bani Israel. Gak ada. Aku datang menyelamatkan manusia itu gak ada, kata Yesus. Dia datang untuk Bani Israel. Yesus itu juru selamat dunia. Kata siapa? Di Alkitab bilang. Nah, itu dia masalahnya. Bibel saudara itu bukan firman Tuhan, hanya terjemahan dari hasil penelitian-penelitian yang sudah syarat dengan kekuatan roh yang tadi, termasuk datang ke Paulus. Maka semua apa yang terjadi, ajaran Yesus itu dibolak-balikkan supaya orang digiring untuk menuhankan Yesus yang adalah rasul. Maka Yesus mengatakan, gimana? Apa tujuannya kalau misalnya digiring supaya Yesus itu Tuhan nih, kalau yang seperti saat ini? Tunggu dulu, mereka Bang. apa? Tunggu dulu, Yesus itu diutus untuk siapa sebenarnya? Supaya Anda tahu. Untuk dunia, untuk manusia. Nah, di sini kesalahan saudara. Yesus dalam Matius 15:24, aku diutus hanya untuk domba yang sesat dari umat Israel. Salahnya Anda itu di situ, sehingga semuanya membias. Ada nggak Yesus pernah mengatakan aku diutus untuk seluruh dunia? Ada nggak? Ada nggak? Ya, waktu itu memang Yesus mengatakan itu, tapi Ya, misinya itu untuk dunia. sekarang di mana Yesus mengatakan bahwa aku diutus untuk dunia? Ayo. Yesus sendiri tidak mengatakan untuk dunia memang. Lalu siapa yang ngajarin ente? Kalau bukan Yesus, bukankah Yesus yang harus didengar? Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah Yesus. Kepadanya aku percaya, kau tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berarti Yesus yang harus mengajarkan, bukan roh jahat yang ngaku-ngaku Yesus yang datang membisik kalbu Anda, itu bukan. Tapi Yesus yang datang. Ya, memang Yesus tidak mengatakan itu karena sudah Alkitab selesai. itu, Bible lagi kok. Iya, Bible lagi. Karena Alkitab itu yang menulis itu berdasarkan apa yang dia lihat. Nah, sekarang Yesus ada verifikasi nggak terhadap Bible? Perjanjian baru. Bible kan ditulis setelah Yesus naik. Berarti nggak bisa dipercaya. Karena itu ternyata tidak bersumber dari Yesus. Kan Yesus yang harus didengar, bukan penulis Bible. Syukur-syukur ada orang yang menuliskan tentang Yesus, supaya sehingga kita itu bisa mendengarkan dan membaca ucapan-ucapan dia. Tapi bukan berarti surat-surat ini firman Tuhan. Sekedar untuk diketahui, oh Yesus konon ceritanya pernah ngomong gini, pernah ngomong gini. Di mana kamu baca? Di buku ini. Apa status buku itu? Firman Tuhan? Enggak. Karangan manusia yang ditulis berdasarkan atas penelitian, kesaksian yang ada. Tapi bukan firman Tuhan. Jadi salah kalau diri kita itu kita libatkan di situ, kita ceritanya mengikat diri kita dengan buku itu. Di mana buku itu bukan firman Tuhan. Kalau sekedar bacaan, oke. Sekedar pengetahuan silahkan, kami pun begitu. Tapi untuk mengaku itu seakan-akan kita nisbahkan iman kita kepada buku tersebut di mana Yesus tidak mengetahui buku itu, ya itu adalah sesuatu yang dikatakan kejahilan, kebodohan. Yesus kan memberitakan, mengajar, ada yang menuliskan. Siapa yang menulis? Murid-muridnya. Siapa muridnya menulis pada saat Yesus mengajar? Ya, Matius, Lukas, Yohanes. Matius tidak pernah menulis saat Yesus itu mengajar. Buku Matius itu dituliskan di tahun 60-an. Iya, setelah Yesus sudah. Kenapa nggak menulis pada saat itu? Ya mungkin menulis tapi belum terkumpul. Kok mungkin gimana? Banyak tulisannya. Kalau dia yang menulis, coba Anda baca Matius 9 nomor 9. Ada seorang yang bernama Matius yang duduk di rumah cukai. Lalu Yesus memanggil dia, ikutlah denganku. Lalu Matius berdiri dan pergi bersama Yesus. Itu Matius yang menulis, begitu? Bukan. Ya memang dia jadi pengikutnya Yesus. Selama dia yang menulis buku Matius. Ada seorang yang duduk di rumah cukai bernama Matius. Itu penulisnya Matius. Iya. Kalau narasinya kayak gitu. Iya. Ya, Matius menulis begitu? Iya. Alamak. Kalau Matius yang nulis, aku duduk di rumah cukai, lalu
Yesus datang kepadaku, lalu memanggil aku pergi. Lalu berdirilah aku dan pergi bersama Yesus. Itu baru Matius. Ini penulis yang Tidak mengatakan, selalu seperti itulah, kayak misalnya Yohanes mengatakan itu cara Anda lagi-lagi. Roh itu harus menggiring Anda untuk seperti jangan lepas dari cengkraman dia. Harus Anda berkutik di situ. Harus Anda perjuangkan seperti itu. Yohanes menulis dirinya sendiri murid yang dikasihinya, bukan aku yang dikasihi. Ya seperti itulah kurang lebih. Ya, karena Yohanes juga bukan murid Yesus. Penulis buku Yohanes itu juga bukan murid Yesus. Coba Anda baca Yohanes 21-24. Dialah murid yang telah menuliskan, yang telah menyaksikan semua ini. Dan apa yang disaksikannya itu adalah benar. Dia mengatakan, dan apa yang aku saksikan, apa yang disaksikannya itu adalah benar. Lalu dia mengatakan kita. Berarti antara dia Yohanes, sang murid, dengan kita penulis, dengan yang mendengarkan tulisannya, itu oknum yang berbeda. Gitu memahaminya. Loh, harus begitu. Anda memahaminya karena Anda mengimaninya. Kalau Anda sudah mengimani bahwa ini adalah duren, bagaimanapun cara saya untuk mengatakan ini bukan duren, Anda akan tetap berdalih itu duren, EGP dengan yang lain. Namanya iman, kepercayaan, keyakinan tidak bisa dirubah. Yang bisa merubah itu hanya hidayah. Kalau saya tanya, apakah Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Anda menjawabnya manusia. Iya, betul. Tapi apakah dia Tuhan? Tuhan yang menjadi manusia. Nah, itulah doktrin, itulah aku bilang. Meskipun saya mengatakan ini bukan durian. Oh iya bang, itu memang bukan durian. Tetapi dia adalah durian yang menjelma menjadi markisa. Beda lah, Tuhan kan bisa jadi apapun yang dia mau. Coba kasih dalil. Dalil. Yang mana? Di mana ada dalilnya Tuhan bisa menjadi apa saja? Dalil. Bukan Ada. dalil. Kan dia kan maha kuasa. Kan? Manusia maha kuasa enggak? Manusia tidak maha kuasa. Tuhan maha kuasa menjadi manusia. Berarti Tuhan menjadi tidak maha kuasa, gitu maksudnya? Iya. Tuhan menjadi tidak maha kuasa? Iya. Katanya Tuhan maha kuasa, ngerti nggak sih artinya? Gini loh, Tuhan itu bukan seperti saya bilang tadi, Tuhan itu bukan satu pribadi yang Ini saya sama bicara dengan kambing, saya ngomong sama kambing habis waktu. Tuhan maha kuasa. Tuhan tidak bisa tidak maha jadi kuasa. Iya bisa. Monyet. Apa yang saya diskusi sama kamu? Kalau sepatu pun bisa aku bilang ikan. Orang gila juga saya buat. Mending saya diskusi sama tong sampah. Masa Tuhan bisa menjadi tidak maha kuasa? Udah selesai. Apapun bisa kau katakan sama aku. Kancing baju pun bisa kau bilang Tuhan kalau begitu. Tuhan bisa menjadi kancing baju. Ya iya. Tuhan bisa jadi tisu. Ya iya. Kenapa? Karena Tuhan maha kuasa. Tuhan maha kuasa. Sampai dia menjadi tisu. Ya iya. Loh, Tuhan jadi tisu. Tisu ini Tuhan? Ya bukan. Ya. Masolang generasi. Habis-habis waktu. Halo, selamat malam. Halo. Tuhan jadi tisu, Tuhan jadi manusia. Kenapa bisa? Tuhan maha kuasa. Nggak ngerti, dia sendiri menyebut maha kuasa. Kalau disebut maha kuasa berarti padanya tidak ada kelemahan. Kalau dia jadi manusia menjadi lemah, itu bukan maha kuasa namanya. Maha kucluk. Maha kuasa tidak ada kelemahan padanya. Tidak ada kekurangan padanya, tidak ada celah pada dirinya. Itu disebut maha kuasa. Bila mana Tuhan menjadi manusia, berarti dia tidak maha kuasa lagi. Bayangkan, Tuhan menjadi bayi. Jangankan maha kuasa, untuk cebok anusnya sendiri aja nggak bisa. Sulit menyadarkan kucing. Semangat malam.
Ada onde-onde kah? Tuhan jadi manusia. Setelah jadi manusia berkuasa nggak? Wah. Kenapa nggak berkuasa? Karena dia jadi manusia. Waduh. Halo, Syaka. 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 Yang jawab anjingnya. Pintar anjingnya. Ayo saudara-saudara non-muslim, ajukan permintaan. Yang muslim batalkan dulu ya, teman-teman ya. Halo, Bang Suma. Halo, Katolik Protestan, Bang. Enggak, Bang. Saya Muslim, Bang. Saya mau menyampaikan aja, Bang. Apa itu? Saya kerja di pabrik. Teman saya ada Kristen. Terus? Dia mau tanya sesuatu sama saya, tapi saya nggak berani jawab, Bang, karena saya nggak punya ilmu. Itu. Mana dia? Saya boleh DM Bang Suma nanti? Boleh. Ah, Boleh. dia kemarin nonton videonya Bang Suma. Bang Suma tuh ada tamu yang naik di roomnya Bang Suma, Kristen. Dia bilang dia ngasih pertanyaan 10 pertanyaan sama Kiai, itu semuanya jawabannya sama. Sedangkan saya ngasih pertanyaan 2 yang itu, Bang. Nonton kayak gitu. Jadinya dipraktekin lah sama teman saya itu, Bang. Ternyata bener gitu. Makanya mau tanya selanjutnya gimana gitu. Mau tanya jelasnya sama Bang Suma gitu. Kalau saya nggak berani, nggak punya ilmu aku, Bang. Boleh. Temannya boleh diajak ke sini. Kalau memang mau ke sini silakan. Beda kosan soal jauh, Bang. Nanti Bang Suma saya DM ya. Oke. Oke, Bang. Lanjut, Bang. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam. Selamat malam Pak Suma. Katolik Protestan. Ini sudah pengertian nih. Halo. Halo, dengar. Protestan. Halo bangku. Ayo bang. Dengar. Ya, Protestan. Dengar tak? Protestan. Buka kamera boleh, Bang. Sekejap. Oke. Bang. Mau kemana? Iya. Ini sedang Pak punya apa? Tajuk apa nih? Tuh, Roh Kudus dengan Roh Jahat. Ya, silakan, Bang. Ini jaringan saya ya. Halo. Jaringan saya teman-teman atau tamu kita? Oh, aman. Abang, woman. Halo. Semangat malam. Aman kita kan? Dia hanya kan yang kejepit pintu. Kita naikkan dulu yang lain. Makasih teman-teman YouTube. Luar biasa kalian. Bukan jaringan kita kan? Halo? Halo bang, jaringannya tidak bagus abang. Cari tempat yang aman gitu, yang bagus jaringannya. Halo?
Untung banyak dia ini. Apa itu? Menghirup oksigen, buang racun. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Yang muslim batalkan multinya dulu ya. Terima kasih sahabat triple. Bang, udah cali belum bang? Halo, Udah cali belum? Udah cali belum? Katolik Protestan. Yesus bang, Yesus. Oh, ya, buka kamera kalau mau diskusi, silakan. Oke. Yesus bilang. Oke bang. Yesus, aku tuh keluar dari perut Yesus bang. Lahirnya dari perut Yesus. Dilahirkan. Nggak lucu, agama nggak boleh dijadikan mainan. Apalagi tidak ada lawan diskusimu. Halo, muslim ini kayaknya. Dari namanya kelihatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara JJ. Dengar nih, Halo. Mas. Ya, Katolik Protestan Agama Advent, Bang. Advent. Silakan buka kameranya, Bang. Bisa nggak sih, Bang? Bisa. Bentar ya. Oke. Tapi gelap ini, Bang. Bentar aku nyalain lampu. Oke, silakan lampunya dinyalakan. Oke deh. Agak remang-remang nih, Bang. Iya. Masalah. Oke, Bang Juma. Iya. Silakan dibuka. Bang Juma bisa nggak pakai kamera? Soalnya takut dikatain pansos lagi nanti. Soalnya aku orang biasa. Enggak apa-apa, Bang. Buka aja, enggak masalah pun. Gak apa-apa ya, coba ya. Aku nggak bilang aku pinter, tapi saya coba ya Bang ya. Iya, boleh. Ya, salam kenal, Bang. Salam kenal Bang Juma, oke. Siap. Ini ada tema saya terkait dengan Roh Kudus atau roh jahat. Iya. Silakan. Coba saya jawab ya Bang ya. Boleh, silakan. Kalau menurut yang saya percayain, Roh Kudus itu adalah bagian dari Allah itu, yaitu pribadinya Allah. Tapi kalau roh jahat, yaitu iblis yang pernah dibuang dari surga dan itu disaksikan oleh Yesus sendiri. Itu yang aku tahu. Iya. Gimana sih, Baik. Bang? Ya, gimana sih, Bang? Nah. Baik, Bang, baik. Jadi kalau dikatakan Roh Kudus itu bagian, mungkin maksudnya gini. Ini perspektif Islam, Bang, ya. Jadi pencipta langit dan bumi itu kan bukan makhluk, dia maha kuasa. Dia tidak bisa merubah kekuasaannya menjadi sebuah kelemahan. Maka ketika ingin berhubungan dengan manusia ciptaannya di bumi dan menyampaikan aturan mainnya, maka Roh Kudus diutus ke bumi untuk menyampaikan firman kepada nabi-nabi. Itu di Islam. Makanya dikatakan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102, Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Katakanlah kepada manusia bahwa Roh Kudus telah menurunkan, telah membawa Al-Quran itu turun dari Tuhanmu dengan kebenaran. Jadi Roh Kudus dalam Islam adalah penyampai Al-Quran. Nah, sedangkan ketika kami berhadapan dengan orang Kristen, kami membaca Bible dong. Ternyata di situ juga ada kata Roh Kudus. Setelah kami mencoba untuk menelisik lebih jauh, Roh Kudus di situ ternyata bahasa Yunaninya pneumahagios atau pneumahagion. Nah, sedangkan pneuma ini sendiri adalah artinya hantu. Berarti hantu suci. Kan gitu, Bang. Nah, Kalau hantu, coba maaf Bang, aku potong sedikit. iya.
kalau hantu, tapi kok dia bisa bisa interaksi dengan Bapa itu sendiri. Bahkan Bapa itu sendiri mengirim Roh Kudus itu ke dunia. Dan itu juga jelas dilihat Yesus gitu loh, Bang. Jadi kalau Abang bilang hantu itu Roh Kudus, kok bisa gitu loh beradaptasi ataupun berinteraksi dengan Bapa itu sendiri. Apakah Bapa itu juga hantu menurut Abang? Jadi kalau iblis itu kan utusan juga. Dia juga ciptaan, dia juga utusan. Ya. Sebagaimana roh jahat dulu pernah diutus oleh Tuhan kepada Samuel di dalam 1 Samuel 16. Roh jahat atau iblis itu pernah diutus Tuhan. 1 Samuel 16 nomor 14. Roh jahat yang roh jahat muncul dari Tuhan dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang dari Tuhan, dari Elohim. Jadi roh jahat pun, hantu pun diutus oleh Tuhan untuk mengganggu manusia. Untuk menguji manusia. Makanya Yesus pernah mengatakan begini, Simon, Simon, iblis telah diberi izin untuk mencobai engkau, untuk memisahkan kalian. Itu Yesus yang mengatakan. Nah, sekarang permasalahannya adalah Roh Kudus kalau dia berasal dari Tuhan akan memimpin manusia itu untuk berbuat baik, mentaati perintah Tuhan. Kalau roh jahat yang datang kemudian itu menuntun manusia untuk meninggalkan aturan Tuhan. Kan itu poinnya, Bang. Aku ngerti maksud Abang. Berarti yang diutus oleh Bapak ini, pribadi Bapak ini sebagai Roh Kudus, berarti roh baik dong. Karena Roh Kudus itu adalah bukan memberikan segala pekerjaan yang negatif dari Bapak itu, tapi pekerjaan yang sungguh-sungguh yang sesuai dengan ajaran Bapak itu. Jadi kalau dari Bapak itu sekali lagi, Bang, semua roh itu berasal dari Bapak. Mau dia roh jahat, mau dia roh baik. Iya. Nah, ketika kita berbicara roh jahat, namanya roh jahat, mengaku malaikat pun bisa. Nah, sekarang kita lihat dari buah pengajaran daripada roh tersebut. Nah, sekarang seperti Kristen. Roh apa yang mengajarkan Kristen sampai Kristen membatalkan hukum Tuhan? Roh apa itu, Bang? Bukannya roh Tuhan. Bentar, Bang. Membatalkan hukum Tuhan yang mana ya? Nggak pernah saya dengar. Bahkan Yesus sendiri datang untuk menggenapi, dia bilang. Iya, itu Yesus. Tapi Kristen yang kita bahas ini. Iya. Misalnya, ketika ada perintah jangan ada ilah lain. Lalu Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya itu kan berarti cuma satu kan, Bang? Ya, betul. Nah, terus kenapa Yesus juga dilantik juga menjadi ilah itu? Yang saya tahu sih, Bang, menurut Alkitab, ya, karena Yesus itu adalah pribadi Allah. Babang menyalahkan terserah, tapi menurut kita ya, kalau Abang juga nggak terima juga, saya nggak maksain. Tapi inilah yang kita percayain di dalam Bible.
bahwa Yesus itu adalah bagian dari Allah, makanya melihat Yesus itu, melihat Bapa itu tadi kan abang udah ngomong tadi itu. Tetapi ada satu hal yang sangat saya banggakan di sini, nggak tahu abang tahu bagaimana, karena di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa inilah yang menguatkan saya menjadi seorang Kristen ya bang, maaf ya bang ya, yang menguatkan saya bahwa di sini dikatakan apa yang diperbuat Bapa juga diperbuat anak, yaitu Yesus kan ya bang ya. Jadi saya pikir gini, saya merenung, berarti kalau Yesus berbuat kalau Bapa di surga bisa menciptakan sesuatu, tentu Yesus juga bisa, ya kan bang ya. Itu menurut akal saya, tapi kok saya pikir lagi, berarti apa yang dikerjakan Bapa kata Yesus juga saya kerjakan. Berarti menurut aku Bapak ini benar dong ya. Berarti Yesus itu benar dong bagian dari Bapa itu, gitu loh bang. Gimana menurut abang? Ya, jadi Yesus bersaksi tentang dirinya. Kalau kita percaya Yesus, kita harus mengikuti kesaksian dia kan? Ya betul. Nah, di dalam Yohanes 5:36 Yesus berkata, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu yang aku kerjakan sekarang, dan pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Jadi pekerjaan yang Yesus lakukan itu pekerjaan sebagai bukti utusan Tuhan, bukan utusan setan. Makanya di dalam Yohanes 4 nomor 34 Yesus mengatakan, makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Itu hanya perintah. Bagaimana mungkin Yesus diperintahkan misalnya, Yesus angkat gunung itu, Tuhan loh ini yang memerintahkan. Maka Yesus bisa mengangkat gunung. Kenapa? Karena perintah Tuhan. Sudah otomatis otoritas dari Tuhan ini diikuti dengan kuasa yang diberikan kepada Yesus. Yesus, buatlah matahari itu terpecah menjadi 3. Terpecah. Kenapa? Karena Yesus melakukan apa yang diperintahkan oleh Yang Maha Kuasa. Pak Prabowo memerintahkan menteri melakukan sesuatu, maka menteri bisa melakukan itu karena yang memerintahkan, yang membacking-nya adalah sang penguasa di negara ini. Pak Menteri disuruh bukukan. Aku paham bang, Mas. Maka ketika Yesus melakukan segala sesuatu, dia melakukannya sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Oke. Jadi saya ngasih tahu buat pikir saya bagaimana utusan ini ya. Tentu disebutlah utusan karena apa? Dia harus keluar dari Bapa itu gitu loh. Makanya dia disebut utusan, yang nyatanya bahwa dia itu bagian dari Allah itu, pribadi Allah itu. Nah, bagaimana pribadi Allah ini keluar dari dalam dirinya? Makanya dia harus mengutus. Itu yang pengertian saya bang ya. Terus satu lagi, kalau abang bilang Yesus, Bapa itu yang memerintah untuk Yesus itu lakukan. Tapi saya cari saya nggak pernah menemukan kata-kata itu bahwa itu adalah perintah Bapa di surga untuk Yesus melakukan sesuatu. Contohnya ya, contohnya gini. Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang ya dengan 2 roti dan 5 ekor ikan, dia menyanggupi semua itu memberikan itu. Nah di situ nggak ada saya lihat kalau itu perintah Bapa. Sama dengan Bapa di surga itu memberikan makan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir karena mereka kelaparan, tidak ada apa-apa. Akhirnya Bapa itu juga memberi makan bangsa Israel. Jadi makanya begini, makanya saya yakin di sini, ya maaf ya, berarti apa? Makanya menyangkut sekali dengan ayat ini. Apa yang dikerjakan Bapa juga diperbuat anak. Karena di situ nggak ada komunikasi waktu Yesus juga memberikan makan itu juga. Bapa itu juga tidak menyuruh, tapi dia mempunyai kekuasaan juga yang sama dengan kekuasaan Bapa itu gitu loh. Maksud ini saya, menurut saya gitu. Berarti ada 2. Jadi kalau berbicara mengenai pekerjaan Yesus menurut Roh Kudus, ya, pekerjaan Yesus itu adalah pekerjaan rasul utusan Tuhan, itu menurut Roh Kudus. Tapi roh yang ada pada diri saudara mengatakan itu bukti ketuhanan. Roh Kudus datang kepada Yesus, Yesus mengatakan apa?
Segala pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itulah bukti bahwa aku diutus oleh Bapa. Kata Yesus loh. Karena Yesus berbicara dari Roh Kudus. Tapi Anda berbicara berbeda. Berarti beda dengan roh yang ada pada saudara. Karena Yesus bersaksi, apa kesaksian Yesus ketika dia membuat orang makan dari 5 roti? Kesaksiannya apa? Bapa yang mengutus aku. Nah, Anda bersaksi setelah Yesus memberikan makan ribuan manusia dengan 5 roti, kesaksian Anda apa? Yesus Tuhan itu sendiri. Berarti kesaksian Yesus yang dari Roh Kudus dan kesaksian saudara yang dari roh entah dari mana itu berbeda. Yang mana yang harus saya percaya? Ya saya percaya Yesus dong. Contoh, Petrus juga berkhotbah di dalam KPR 2 nomor 22. Seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti. Yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret. Bahwa dialah yang ditunjuk oleh Tuhan sebagai perantara untuk melakukan mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang dilakukan oleh Elohim, oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Nah, itu tidak bisa dipungkiri itu kesaksian Petrus. Tapi lagi-lagi kalau Anda yang bersaksi, Yesus membuat makan ribuan orang, itu saya saksikan bahwa dia Tuhan. Oh, berarti roh yang ada pada diri Anda itu berbeda dengan roh yang ada di Petrus, dengan roh yang ada di Yesus. Yesus melakukan mukjizat, melakukan pekerjaan, bukti kalau dia itu utusan Tuhan. Petrus begitu juga. Seluruh orang Israel harus mengetahui bahwa yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret sebagai perantara yang ditunjuk Tuhan untuk melakukan mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Jadi Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya, tetapi Tuhan langit dan bumi lah yang membuat itu melalui tangan Yesus. Tapi kalau roh yang ada dalam diri Anda itu mengatakan lain, berarti ya sudah pasti rohnya berbeda. Silakan. Berarti gini Bang Joma ya. Berarti ada kedekatan antara Yesus dengan Bapa itu sendiri. Karena apa? Berarti benar kata Yesus. Apapun yang dimiliki oleh Bapa, aku milikin katanya. Ya kan? Benar nggak? Jadi apapun kepunyaan Bapa di surga itu, dia juga sama, dia juga memilikinya. Berarti di sini ada kedekatan yang signifikan antara Yesus, ya antara Bapa itu dengan Yesus. Berarti makanya ada disebut anak. Karena Allah ini memberikan tugas langsung kepada Yesus. Benar nggak? Ada kedekatannya mereka berdua. Ada kedekatan, makanya disebut anak. Makanya disebut anak, benar. Makanya disebut tapi dia bukan anak. Bapa itu sendiri. Berarti benarlah, kalau menurut saya, benarlah keyakinan saya kepada Yesus, karena Bapa sendiri, Yesus sendiri sudah mengatakan, semua kuasa telah aku berikan kepada anaknya. Gitu kan? Nah, kita buktikan. Semua kuasa telah diberikan kepada anaknya. Jadi aku pikir gini Bang, loh, berarti luar biasa juga Yesus, ya? Kenapa? Segala kuasa yang dimiliki Bapa diberikan kepada dia. Berarti memang benar bahwa istilahnya kalau menurut kita bahwa Yesus ini adalah tangan kanan Bapa itu sendiri gitu. Karena apa? Karena Yesus, karena Bapa itu sendiri tidak bisa dilihat oleh manusia, tetapi hanya Yesus yang bisa melihat Bapa itu sendiri. Dan apa yang dilihat Yesus mengenai Bapa itu, dia juga ceritakan kepada dunia ini gitu loh Bang, menurut aku. Gimana menurut Abang? Ya, jadi tidak ada yang keliru di situ. Itu ya, betul. Karena dia wakil Tuhan, tapi dia bukan Tuhan itu sendiri. Ketika saudara mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku, itu bukan ucapan Yesus, Bang. Itu ucapan makhluk lain yang ngaku Yesus. Yesus di dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ucapan yang muncul itu ketika ada makhluk yang keluar dari kubur. Ucapan itulah di mana murid-muridnya juga ragu. Ini siapa sih yang keluar dari kubur ini? Murid-muridnya ragu.
Matius 28 nomor 15, 16, 17, murid ragu. Ini Yesus atau bukan? Ini guru kita atau bukan? Mereka ragu. Lantas dia mengatakan, kepada aku telah diberi kuasa. Ini siapa ini yang diberi kuasa ini? Sementara Yesus tidak pernah mengatakan kepada aku telah diberi kuasa. Namun ada. Itu Matius 28. Matius 28 yang Anda maksud. 28 nomor 19, nomor 18. Nah sekarang Yesusnya tidak pernah mengatakan itu. Justru yang mengatakan itu adalah iblis ketika dia mencoba Yesus. Iblis mengatakan, Yesus, jikalau engkau menyembah aku, maka segala kuasa dan kemegahan dunia akan aku berikan kepadamu, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Sebab kuasa itu telah diberikan kepada aku. Nah, Yesus terima enggak? Yesus enggak terima. Apakah Yesus menerima kuasa surga dan bumi dari Tuhannya? Menurut Yesus tidak pernah Yesus mengatakan itu. Berarti siapa ini? Nah, baca nomor 13-nya. Setelah iblis mencoba Yesus, mundurlah iblis dan menunggu waktu yang tepat. Pada saat mana waktu tepat itu? Pada saat Yesus sudah diangkat ke langit, iblisnya mengaku Yesus. Karena sudah tak ada Yesus di bumi, maka iblisnya kemudian yang menggantikan perannya sebagai mengaku sebagai Yesus. Itulah banyak orang yang disesatkan. Makanya roh yang datang kepada saudara-saudara kami Kristen itu bukan Roh Kudus, Bang. Bukan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang datang kepada kalian, maka kalian akan menjaga marwah pengajaran Yesus, tidak mencampur adukannya dengan ajaran politeisme. Yesus bertauhid, Yesus menyembah Tuhan, Yesus orang soleh, Yesus adalah orang yang kemudian tunduk berserah diri kepada apa yang Tuhan tetapkan untuk dirinya. Tidak pernah dia berubah, apalagi menentang Tuhan. Sedangkan yang ada di dalam keadaan Kristen adalah bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Berarti ada kekuatan memakai nama Yesus untuk menyaingi Tuhan. Apa yang terjadi hari ini termasuk abang misalnya? Abang menuhankan Yesus, abang menganggap Yesus itu Bapa itu sendiri. Berarti abang telah memberi saingan kepada Bapa pencipta dan bumi dengan Yesus. Roh mana yang mengantarkan Anda kemudian untuk mengatakan Bapa dan Yesus itu adalah saingan? Anda memberikan saingan baru kepada Tuhannya Yahudi, yaitu Yesus. Sementara Yesus ketika mengajar selama 3 tahun kurang lebih, tidak pernah sedikit pun dia mau menyamakan dirinya dengan Bapa. Paling dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, bukti kedekatan. Percaya dirinya Yesus, aku ini utusan Tuhanku, maka aku dan Bapakku satu. Bukan berarti akulah Bapa. Lalu Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Tak ada yang lain. Kalau satu-satunya aku nggak ikut. Lalu kau siapa? Aku hanya utusan. Tapi abang kemudian ada yang bisikkan, tidak loh, Yesus itu Bapa itu sendiri loh yang turun ke bumi. Pokoknya kau harus menuhankan Yesus. Tuhankan Yesus ya, dia itu Bapa itu. Maka Anda akan berupaya mencari data-data. Oh, Yesus itu Bapa. Padahal kesaksian Yesus, dia mengatakan dengan sangat jelas di dalam Yohanes 5:31, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Coba, saking tegasnya Yesus mengatakan itu. Jadi kalau abang hari ini bersaksi tentang Yesus, apakah kesaksian Anda benar? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidak benar. Bapakkulah yang bersaksi tentang aku. Tidak pernah kau lihat, tidak pernah kau dengarkan suaranya. Nah, sekarang kesaksian Bapak abang ini, Yesus itu Bapak itu sendiri, itu dibenarkan Yesus nggak? Aku dan Bapak itu sendiri, ada nggak Yesus membenarkan itu? Kalau tidak, jangan mimpi. Dalam Alkitab ya. Nah, silahkan tunjukkan di mana Yesus bersaksi kalau dia Bapa itu sendiri. Oke. Yohanes 14 ayat 9, Bang. Coba, Bang. Apa yang dikatakan di sana, Bang? Yohanes melihat Yesus, melihat Bapa, melihat Yesus, melihat Allah adalah melihat Yesus itu sendiri. Gimana ya? Tertulis saya buka Alkitabnya ya. Sudah
sudah sekian lama engkau bersama dengan aku, Filipus. Sesungguhnya barang siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Tapi jawabannya itu jelas. Yohanes 12:44-45. Jawabannya itu di situ. Yohanes 5. Nah iya bang, benar bang, kata bang bilang tadi. Iya benar, Yohanes 14 ayat 9. Ya kan? Bahwa katanya di sini, barang siapa telah melihat aku, maksudnya Yesus, ia telah melihat Bapa itu. Gimana itu bang? Barang siapa yang membunuh aku, berarti dia membunuh Bapa. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa itu. Dan ada lagi satu lagi bang yang membuat saya berarti melihat Yesus lapar berarti melihat Bapa lapar gitu. Enggak dong, enggak, bukan maksudnya ke situ arah ayatnya. Jadi maksudnya apa itu bang situ? Melihat Yesus mengenai pekerjaan kah atau mengenai hakikatnya? Murid-muridnya ini kan begini sejarahnya. Kalau Yesus ini ya memberikan firman yang disampaikan dari Bapa itu kan, jadi orang-orang juga kaget. Orang-orang kaget, jadi makanya Yesus menjelaskan di situ untuk mereka supaya tidak heran dan sudah tidak bertanya-tanya siapakah Bapak itu. Makanya Yesus bilang bahwa melihat dia adalah lihat Bapak itu. Karena Yesus sendiri juga di Yohanes 13 ayat 19, Yesus juga disebut adalah Bapak itu. Karena Bapak itu tidak bisa ada di Coba. Datanya bang. Yohanes 13, coba kita lihat ya. Nah ini loh bang, ada di sini. Aku baca bang ya. Aku mengatakan kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Itu loh bang. Gimana itu bang? Akulah dia siapa? Akulah dia. Dia itu maksudnya Bapak itu sendiri. Oh enggak dong. Baca datanya. Anda baca di Yohanes berapa ini? Yohanes 13 ayat yang ke 19. Udah benar itu bang? Iya. Coba diulang bacanya. Yohanes 13 ayat 19. Aku mengatakannya kepadamu, maksudnya kepada murid-muridnya ini. Sekarang juga sebelum hal itu terjadi, maksudnya sebelum hal itu terjadi, hal yang terjadi itu adalah penyalipan itu, bang. Jadi supaya jika hal itu terjadi, katanya kalau penyalipan itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Mungkin di sini, bang, letak kekuatan omongan Yesus itu sendiri. Kekuatannya di situ kan? Enggak bang? Aku mengatakannya kepadamu. Ya. Kepada barang siapa? Kepada murid-muridnya sebelum dia menyerahkan nyawanya gitu bang. Ya. Aku data nomor 20-nya dibaca coba. Oke. Aku mengatakan kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Memang benar di sini Yesus itu diutusan, tapi memang harus diutus dia supaya keluar dari. Enggak. Tunggu bang. Coba data 19-nya dulu. Anda baca data 19 yang Anda pakai tadi. Ya. Aku mengatakannya. Terus? Aku mengatakannya kepadamu. Karena kan awal-awalnya itu kan murid-muridnya inilah nanya, kamu sebenarnya siapa sih Yesus, itu ceritanya kan. Nah, jadi aku mengatakan kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, katanya kan, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Oke. Maksudnya Yesuslah Bapak itu
gitu loh Bang. Oke, berarti orang yang diutus Yesus juga itu adalah Bapa itu sendiri kan? Menurut Biblika, bukan menurut Biblika dan menurut ininya ini, karena apa? Yang pertama seperti yang saya bilang itu, bahwa dia adalah bagian dari Bapa itu gitu loh Bang. Bahwa Ya, Yesus berarti dan Roh Kudus itu adalah bagian dari Bapa Oke. itu. Baik. Berarti ketika Yesus mengutus muridnya, yang mengutus murid ini Bapak, berarti murid itu Bapak itu sendiri. Coba dibaca 20-nya, Bang. 20-nya ya. Aku berkata kepadamu, Iya, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, jadi dia menerima dia yang diutus. Nggak tahu nggak apa aku salah, nggak tahu Bang ya, coba ya. Berarti yang diutus ini, murid diutus ini adalah Bapak itu juga kan? Yesus itu juga. Artinya di sini, menurut aku ya Bang ya, Bapak mengutus Yesus. Nah, bagi orang yang percaya bahwa Yesus adalah utusan Bapak itu, dan siapa yang menerima keadaan Yesus, berarti ia juga menerima yang mengutus Yesus gitu. Ya nggak Bang? Nggak tahu deh kalau Abang gimana. Barang siapa yang menerima orang yang aku utus, Ya, sama halnya menerima aku. ya. Berarti yang datang ini, yang diutus Yesus ini Yesus. Bukan. Jadi gini maksudnya Bang. Gimana itu ya? Kan tadi Yesus Sesungguhnya barang siapa mengatakan, yang menerima orang yang kuutus, dia menerima aku. sesungguhnya barang siapa yang menerima orang yang Yesus utus, ya kan maksudnya kan? Ia menerima Yesus. Dan barang siapa menerima Yesus, ia menerima dia yang mengutus Yesus. Oke. Barang siapa yang melihat Yesus, melihat Bapa. Ya. Barang siapa yang melihat yang diutus Yesus, melihat. Berarti melihat Yesus itu dong, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang diutus Yesus ini Yesus? Yang diutus Yesus, ya bukan yang diutus Yesus, ya bukan Yesus lah Bang. Terus Yesus yang diutus Bapa, kok jadi Yesus Bapa itu sendiri gimana ceritanya? Nah, itulah maksudnya Bang. Ya. Maksudnya Yesus itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Tadi saudara mengatakan segala sesuatunya yang ada pada diri Bapa juga ada pada diri aku. Anda lupa, Yesus tidak ada pengetahuan tentang hari kiamat. Tapi di dalam Alkitab tidak ada dibicarakan itu, tapi ya tanda-tandanya itu karena kayaknya nggak ada dibicarakan masalah itu. Cuma aku satu bang yang maaf ya Bang ya, aku potong ya. Maaf. Cuma aku adalah satu hal yang sangat saya banggakan dari Yesus, karena gini, kalau seandainya aku berpikir gini, seandainya memang Yesus utusan atau nabi, tetapi kok dia bisa mengintervensi hukum Allah itu sendiri gitu loh. Mengintervensinya gini, bahwa Yesus setelah Musa memberikan hukum Tauratnya, kemudian Yesus datang untuk menggenapinya katanya. Bahkan menambahkan bahwa hukum kasih yang diberikan oleh ditambahkan oleh Yesus dan itu yang membuat aku kagum gini loh. Kalau memang Yesus manusia biasa atau nabi, kok bisa mengintervensi hukum Allah itu Bang? Gimana menurut Abang? Iya. Jadi kalau kita melihat bagaimana Yesus misalnya dia memetik gandum di hari Sabat. Ya. Sementara Tuhan mengatakan bunuhlah orang yang tidak melakukan Sabat atau tidak mengkuduskan hari Sabat. Itu kan ada perintahnya gitu. Tapi tiba-tiba saja Yesus itu datang untuk melakukan pengobatan di hari Sabat. Bahkan mereka memetik gandum di hari Sabat. Tapi ketika diprotes sama orang-orang Yahudi, Yesus juga mengembalikan pernyataan itu kepada mereka. Di dalam Matius 12 nomor 3, Yesus kemudian mengatakan, tidakkah
kamu membaca, tidak kamu mengetahui apa yang dilakukan oleh Daud? Daud juga bisa mengintervensi hukum Tuhan, di mana ketika Daud itu melakukan, mereka yang mengikuti Daud itu lapar. Bagaimana Daud masuk ke dalam rumah Tuhan untuk memakan apa yang dipersembahkan sebagai roti sajian yang tidak boleh dimakan. Tetapi Daud dan murid-muridnya memakannya. Artinya bahwa mereka yang punya kapasitas diutus sebagai utusan Tuhan, mereka bisa melakukan perubahan itu ketika Tuhan memberikan ruang itu kepada mereka. Contoh, Matius 12 lah, ditanya oleh orang-orang Yahudi, kenapa kamu memakan, kenapa murid-muridmu memetik gandum di hari Sabat? Bukankah diperintahkan di dalam Keluaran 31:14, bunuhlah orang yang tidak mengkuduskan hari Sabat. Kenapa kau dan muridmu memetik gandum? Apa kata Yesus? Tidakkah kau membaca bagaimana Daud memakan makanan yang disajikan untuk Tuhan di dalam bait suci, di mana Tuhan melarang itu tapi Daud melakukannya? Artinya bisa, karena dia adalah orang yang ditugaskan oleh Tuhan untuk mengajarkan kepada orang banyak. Jadi Daud boleh, sama seperti Nabi Muhammad diperintahkan kemudian, katakanlah kepada umatmu untuk menikah 1, 2, 3 atau 4, tidak boleh lebih. Tapi Nabi Muhammad bisa lebih, karena mereka punya wewenang. Para nabi punya wewenang, sama seperti presiden lampu merah, kalau dia datang nggak ada lampu merah, karena dia memiliki kedudukan di atas daripada yang lain. Begitu juga para nabi, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Yesus, Nabi Muhammad, itu tidak bisa diintervensi. Kenapa? Karena mereka lagi sedang melakukan tugas misi penyelamatan dari Tuhan. Nah, jangan kita salah sangka, oh dia Tuhan. Enggak, itu spesial khusus mereka saja, karena mereka itu adalah wakil Tuhan, jadi memiliki wewenang lebih luas daripada kita yang manusia biasa ini. Itulah contohnya, Bang. Anda baca Matius 12, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Bagaimana Yesus mengatakan itu? Silakan. Jadi, tapi ini tadi kan hukum-hukum itu kan hukum-hukum manusia yang diintervensi mereka gitu loh, Bang, tadi kan, di samping Yesus. Nah, gue kagumnya sama Yesus ini adalah dia hukum Allah itu loh, hukum Allah yang semua itu, yang 10 itu, kok dia bisa bilang gue genapin katanya. Jadi kuasanya dia itu apa di situ gitu loh, kalau dia bukan Yesus gitu kan? Karena apa? Karena itu adalah hukum yang langsung dari Allah diberikan kepada si Musa langsung. Nah, sementara hukum makan di bait Allah tadi itu bukan hukum dari Allah itu, tapi hukum dari manusia doang gitu loh, Bang. Oh, nggak bisa, Bang. Itu dan terus juga ya, mungkin terlalu lama kita, Bang, ya. Oke lah, aku sebelum mengakhiri. Dan juga yang bikin saya kagum, Bang, gini, bahwa kelahiran Yesus ini telah dinubuatkan sebelumnya. Itu yang juga aku bikin kagum dan aku percaya sekali. Makanya ada orang bilang bahwa orang Kristen itu mencolong Tauratnya bangsa Yahudi. Kalau aku bilang sih enggak, karena memang kelahiran Yesus ini sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama jauh sebelumnya, di dalam perjanjian lama, yaitu di ayat Yesaya. Nah, kok ini bisa gitu? Jadi disitulah aku makin kagum. Oh, benar juga kan, ada di situ disampaikan bahwa Yesus akan dinubuatkan di situ akan akan lahir ya untuk menyelamatkan manusia itu dari dosanya gitu, Bang. Itu juga yang bikin aku ini, Bang, sampai sekarang kagum. Jadi ada link antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu juga yang membuat aku nggak percaya kalau orang Kristen itu mencolong Alkitab orang Yahudi gitu kan, Bang, ya. Dan juga yang bikin saya kagum juga bahwa Tritunggal itu sebenarnya setelah lama digambarkan bahwa pada perjanjian lama itu juga udah ada tanda-tanda yang orang tidak mengerti, nggak tahu kenapa, nggak pernah saya dengar ini, baru saya
pernah baca di dalam kejadian 18 ayat 2, ini saya ingat terus ini, bahwa di situ telah diberitakan bahwa Abraham melihat Bapak itu dengan 3 sosok. Nah, itu juga saya bikin merinding saya itu loh. Berarti benar juga di Tritunggal gitu kan, Bang? Kalau nanti abang nanti lihat itu, itulah yang membuat aku benar-benar nggak bisa lepas gitu, Bang. Nggak bisa lepas imanku itu, bahwa sepertinya seperti link gitu, satu sama lain link. Kok bisa pada zaman Abraham sudah melihat bahwa Bapak itu berwujud 3. Berarti di dalam perjanjian baru Yesus mengajarkan Bapa, Roh Kudus, dan Dia sendiri. Saya pikir ya benar juga ini, saya pikir gitu, Bang. Jadi walaupun memang makanya saya bilang di sini kita udah lama diskusi terlalu banyak waktu, mungkin ada yang lain lagi bersama Bang. Tapi inilah mungkin ya, yang aku percaya seperti ini. Yang nggak tahu lah teman-teman atau apa yang percaya, ya itu kan masing-masing ya, Bang ya. Tapi itulah yang saya tahu, Bang, masalah kekristenan itu, Bang. Mungkin abang bisa kasih nasihat atau gimana terserah abang. Baik. Jadi gini, Bang, terkait dengan kekristenan ini, saya masih teringat data yang ada di dalam kitabnya saudara sendiri, Matius 23 nomor 15, di mana Yesus mengecam ahli Taurat yang kelak akan mendirikan agama Anda. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi ada pengikut orang Farisi ahli Taurat di luar Yahudi yang 2 kali lebih jahat daripada mereka dan menjadi orang neraka. Jadi kalau hari ini saudara mengajarkan pola di mana Yesus sudah dinubuatkan Abraham, ada 3 malaikat di sana, bla bla seterusnya. Ya itulah cara penyesatan itu. Anda tidak mengindahkan ucapan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ucapan Yesus loh itu. Di dalam Matius 15:24, Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari kaum Bani Israel. Yesus tidak pernah membatalkan perintah itu. Justru Yesus mengatakan kepada mereka, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, penyesat itu siapa? Memakai nama Yesus. Makanya nanti, mohon maaf nih, ketika Yesus berkata dalam Matius 7:15-23, waspadalah kalian wahai Bani Israel kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Nabi itu kan Nevi. Nevi dalam bahasa Ibrani itu artinya pemimpi. Pemimpi artinya orang yang suka menulis apa yang ada dalam pikirannya sendiri. Penghayal, pemimpi, pemikir, yang memikir apa yang harus dia tuliskan. Orang yang suka meramal, orang yang suka berbicara tentang mimpi-mimpinya sendiri. Waspadalah kepada mereka. Mereka akan datang menyamar seperti domba, tapi sebenarnya mereka itu adalah serigala. Nyamar domba itu apa? Domba itu Bani Israel, domba itu murid Yesus. Menyamar menjadi murid Yesus. Orang-orang di luar Yahudi yang mengaku murid Yesus, ya Kristen, Islam tidak, Hindu tidak, Buddha tidak. Waspadalah kepada mereka nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar domba, tapi mereka ada serigala buas. Dari buahnya kau mengenal mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Nah, buah-buah ini, 4 buah ini di mana? Ya, di Kristen. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku engkau, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Satu-satunya kelompok di luar Yahudi yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat pakai nama Yesus, ya Kristen, Katolik, Pentakosta. Tidak ada yang lain. Hindu tidak, Buddha tidak, ateis tidak, Yahudi tidak, apalagi Islam. Jadi yang diusir nanti oleh Yesus di akhir zaman siapa? Yang memanggil dan bernubuat mengusir setan pakai namanya. Ya itu hanya di Kristen. Kenapa bisa dikatakan pelaku kejahatan?
Karena mereka menganggap Yesus Tuhan. Di mana Yesus sibuk bertuhan. Yohanes 4:22. Aku dan muridku, kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah. Yesus berdoa, Yesus sujud, Yesus taat. Dia bahkan mengatakan di dalam Yohanes 14:31, dunia harus tahu. Dunia harus tahu, kata Yesus. Artinya apa? Bang Johannes Jojo harus tahu, Bang Suma harus tahu, netizen yang hidup di 2026 harus tahu, karena dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi. Mengasihi berarti apa? Melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Aku senantiasa mengasihi Bapa dan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Wow, dia seorang Muslim. Dunia harus tahu bahwa Yesus itu adalah hamba yang taat, hamba yang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan. Berarti dia Muslim. Muslim itu berserah diri. Apapun yang Tuhan perintahkan kepada Yesus, itu yang Yesus lakukan. Dunia harus tahu itu, bahwa Yesus adalah hamba yang taat kepada Tuhannya. Tidak pernah Yesus mengatakan dunia harus tahu bahwa aku adalah Bapa. Bisa nggak saya tanya satu? Saya ada pertanyaan. Silakan. Oke. Tadi kan saya udah bilang tadi, saya udah cerita tadi bahwa nubuatan kelahiran Yesus itu udah ada linknya kan, linknya sama dengan perjanjian lama. Nah kalau saya tahu sih Al-Quran Abang, kalau saya dengar itu, saya belum pernah baca sih, tapi kalau saya dengar bahwa kisah-kisah yang ada di dan tokoh-tokoh yang ada di dalam Al-Quran itu ada nggak nubuatnya sebelumnya di dalam Al-Quran? Apa yang ada nggak nubuatnya seperti yang kelahiran Yesus ada nubuatnya di perjanjian Kada ya? Itu berdiri sendiri atau gimana, Bang? Jadi gini, Al-Quran datang itu meluruskan ajaran Nabi Isa yang dibengkokkan, meluruskan ajaran Nabi Musa, meluruskan ajaran Nabi Ibrahim yang dibengkokkan oleh orang-orang yang disebut tegar tengkuk. Pembangkangan Bani Israel terhadap Tuhan melahirkan sebuah hasil kerja pembangkangan. Apa itu? Agama Anda. Agama Anda adalah buah dari pembangkangan Yudaism terhadap Tuhan, terhadap para nabi. Nah, ketika saudara bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dalam kitab saudara ada di dalam kitab Yesaya, sebenarnya itu bukan Yesus yang dibahas di situ. Saudara, yang Anda maksud itu Yesaya 9 nomor 6. Pada hari ini telah lahir bagimu. Iya kan? Seorang laki-laki, seorang anak telah lahir bagi kita. Seorang anak yang telah lahir bagi kita. Siapa anak ini? Orang-orang menyebutnya Allah perkasa, Raja damai, Ratu Allah yang kekal dan seterusnya. Itu bukan untuk Yesus, itu untuk Raja Hezekia. Bagaimana bisa dibuktikan bahwa itu bukan untuk Yesus? Karena jelas di sana diterangkan telah lahir. Telah lahir berarti sudah ada pada saat itu. Nah, pada saat Yesaya bin Amos menceritakan Yesaya 9 itu, Raja Hezekia sudah lahir, masih bayi. Telah lahir bagi kita seorang laki-laki, seorang anak laki-laki yang akan menyelamatkan kita. Nah, telah lahir itu bukan akan lahir. Dalam bahasa Ibrani-nya itu yulad. Yulad itu telah lahir, sudah ada lahir. Sementara Yesus nanti kurang lebih 600-700 tahun baru lahir. Berarti yang diceritakan di situ adalah Raja Hezekia. Bagaimana bisa kita tahu kalau itu Raja Hezekia? Baca nomor 1-nya, baca nomor 2-nya, baca nomor 3-nya, baca nomor 4-nya, nomor 5-nya. Baru kita tahu, oh ternyata yang dimaksud adalah Raja Hezekia yang melawan kemudian musuh, sebagaimana Gedeon mengusir kemudian pasukan dari Midian dan juga pasukan daripada Asyur. Yesus ada mengusir nggak seperti Gedeon? Nggak ada. Yang mengusir musuh seperti Gedeon hanyalah Raja Hezekia yang sudah hadir dan sudah lahir menjadi bayi pada saat itu, bukan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, di Yesaya 53. Yesaya 53 ini selalu dianggap Yesus, padahal bukan. Data nomor 2-nya, dia berasal dan bertumbuh dari tanah kering. Tanah kering ini wanita mandul. Bukan wanita subur, bukan tanah subur, tapi tanah kering. Kalau tanah subur, ya Maria. Tanah subur itu Maria, tidak disentuh laki-laki aja beranak. Ini tanah kering, artinya perempuan mandul. Maka yang dinubuatkan di situ adalah Yohanes Pembaptis
Pembaptis yang berasal dari Elizabeth yang mandul, dan dia juga dibunuh kan. Yohanes Pembaptis dibunuh juga kan, digantung juga dia, dipenggal juga dia, demi untuk menyelamatkan murid-murid pengikutnya yang dibaptis dalam nama Yohanes ini. Maka kemudian mereka harus mengetahui Yohanes Pembaptis juga teraniaya. Mana dalilnya? Markus 1 nomor 14. Ketika Yohanes Pembaptis telah ditangkap dan dibunuh, maka datanglah Yesus untuk memberitakan Injil Kerajaan Tuhan di Galilea. Itu fakta, itu real tertulis. Berarti yang dinubuatkan kemudian di Yesaya 53 itu adalah seorang utusan Tuhan yang berasal dari tanah yang kering, wanita yang kemudian sudah mandul, bukan wanita subur, bukan tanah subur. Makanya terkait dengan Yesaya 2, Yesaya 3, kemudian Yesaya 9, dan segala macam tetep bengek yang dilakukan oleh gereja mula-mula bahwa itu nubuatan untuk Yesus, itu dibayar kontan oleh Yesus di dalam Matius 23 nomor 32 sampai 36. Bahwa yang diceritakan di dalam Yesaya, di dalam kitabnya Perjanjian Lama tentang penganiayaan terhadap Mesias, itu adalah nabi-nabi, ahli Torah, dan orang-orang bijaksana yang diutus Tuhan yang kemudian disalibkan dan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Makanya Yesus mengatakan begini, wahai engkau keturunan ular-ular, keturunan ular beludak, bagaimana mungkin engkau akan meloloskan dirimu dari api neraka? Sebab separuh dari nabi-nabi yang diutus kepadamu, begitu juga ahli Torah yang diutus kepadamu, begitu juga orang bijaksana yang diutus kepadamu, kamu bunuh dan kau salibkan. Maka penuhilah takaran nenek moyangmu, dan aku berkata kepadamu, semua ini akan digenapi oleh angkatan jahat ini. Jadi Yesus yang membayar kontan bahwa yang ada di Yesaya, yang teraniaya, yang ditombak, yang bilur-bilurnya, dan seterusnya, itu adalah nabi-nabi yang diutus, yang dibunuh oleh mereka. Yesus yang mengatakan itu, bukan Yesus. Tetapi karena ahli Taurat ini, ketika Yesus mereka salibkan, Tuhan kemudian marah sama mereka, sehingga apa kata Tuhan? Kau merendahkan utusanku, kau menghina anakku, kau mencercah anakku, malah kau berupaya untuk membunuhnya. Maka aku menjadikan dia, anakku itu, menjadi Tuhanmu, kau menjadi budaknya. Itu di mana tertulis? Di KPR 2 nomor 34 sampai 40. Di data 36-nya dikatakan begini, seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu, Allah telah membuatnya menjadi Tuhan dan Kristus. Wah, orang Yahudi kaget. Waduh, kenapa bisa? Kok yang kita bunuh ini kok jadi Tuhan? Ya, Tuhan Elohim yang mau dia menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan itu siapa? Untuk kamu yang menyalibnya. Lalu mereka bertanya kepada Petrus, Petrus, lapor, apa yang kami harus lakukan ini? Masa Yesus yang kami salib jadi Tuhan kami, sementara selama ini kami menyembahnya Elohim? Apa kata Petrus? Berilah dirimu untuk ditobatkan dan selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Mereka diminta untuk meninggalkan ajaran penyaliban, percaya kepada penyaliban Yesus itu Tuhan. Sementara orang Kristen malah bangga dengan penyaliban. Orang yang menyalibkan malah menganggap itu kutukan. Yesus yang kau salibkan telah dijadikan menjadi Tuhan untukmu. Mereka panik. Tapi mereka karena sudah dikutuk oleh Elohim, mereka tidak mau masuk neraka sendiri. Maka mereka keluar meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, sebagaimana nubuatan Yesus dalam Matius 23 nomor 15, untuk mentobatkan orang Roma Yunani masuk menjadi pengikut agamanya, menjadi orang neraka. Mereka yang dikutuk Tuhan karena menyalib Yesus tidak mau masuk neraka sendiri, maka mereka mencari teman sampai ke Indonesia untuk masuk ke neraka bersama-sama. Itu fakta, itu real. Jadi kalau saudara hari ini memperjuangkan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus, enggak usah, percuma. Kenapa enggak usah percuma? Karena Yesus itu memang Tuhan, tapi untuk orang jahat. Di mana dalilnya? KPR 2 nomor 36. Dia diangkat, dibuat menjadi Tuhan dan menjadi Kristus untuk orang-orang yang menyalibkan. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40, ketika dia berbicara dengan orang-orang Farisi dan ahli Torah, apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda kepadaku, dan aku tidak memberikan tanda kepada angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa?
keluar dari kubur hari Minggu di hari ketiga itu tanda untuk siapa? Menurut Yesus, tanda untuk angkatan jahat. Jadi kalau ada orang yang percaya Yesus bangkit hari ketiga, dia masuk ke dalam lingkaran orang jahat. Itu sering dibuatkan memang. Makanya ketika dia disalibkan, Petrus berkata, Yesus yang kau salib itu telah dibuat menjadi Tuhan oleh Elohim. Untuk siapa? Untuk orang jahat. Nah, Yesus juga mengatakan, angkatan jahat minta tanda, tidak diberi tanda selain anak manusia keluar dari kubur hari Minggu. Jadi orang Yahudi, orang Farisi, ahli Torah ini tidak mau masuk neraka sendiri. Menyeberangi lautanlah dia, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mencoba membuat orang ikut dengannya untuk menyembah Yesus. Lahirlah agama Kristen. Tapi nanti Bang Juma, luar biasa Bang Juma. Tapi nanti suatu saat nanti akan saya bantah semua itu Bang Juma. Nanti aku belajar dulu Bang Juma ya. Tapi silakan. Juma luar biasa. Terima kasih Bang Juma udah memberikan waktu. Bang, makasih. Terima kasih ya, mohon maaf semuanya teman. Kalau ada kesalahan salah ngomong, mohon maaf semua. Terima kasih Bang Juma ya. Terima kasih ya Bang, makasih. Buat saya. Terima kasih Bang. Oke. Kasih. Salam toleransi. Jojo, makasih. Ya. Salam toleransi, makasih. Luar biasa Bang kita ini. Oke, teman-teman sekalian, silakan yang Kristen naik lagi. Bahasan kita masih sama, roh jahat, roh kudus. Yang manakah yang bekerja dalam Kristen? Yang manakah bekerja dalam Islam? Kalau di Islam kan sudah jelas. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Itu sudah jelas. Roh Kudus datang mengajarkan Al-Quran dari Allah dengan kebenaran. Sudah jelas tuh, Roh Kudus tertulis tuh. Nah, kalau di Kristen tak ada kata Roh Kudus. Nanti diterjemahkan kitabnya baru ada kata Roh Kudus. Sebelumnya Pneuma Hagios. Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan. Ingat, diskusi lebih baik adalah membentuk karakter kita menjadi lebih baik. Daripada naik arogan, maki-maki, jangan, hindari yang itu. Buktinya tadi teman kita bisa kok diskusi baik dengan kita. Dia tidak mencari kemenangan, tapi mencari kebenaran. Begitu dia tahu kebenaran itu apa katanya? Tunggu aku Bang Suma, aku mau belajar dulu, nanti pasti akan aku jawab semua apa yang Anda katakan. Nah, itu baru orang baik. Contoh itu. Jangan sedikit-sedikit emosi. Buka maskermu, boneng. Buka maskermu, boneng. Semangat malam. Halo, selamat malam Bang. Assalamualaikum. Waalaikum. Katolik Protestan. Saya minta maaf Bang, sebelumnya saya ini Muslim. Terus saya punya pacar ini, dia Katolik. Dia mau masuk Muslim, tapi sebelumnya kan saya tanya begini Bang, kamu boleh masuk Muslim, tapi dalam satu, maksudnya saya kan tidak maksa gitu. Kamu harus belajar dulu, cari tahu dulu Muslim itu seperti apa dan agama kamu itu seperti apa gitu. Iya. Apa yang bisa saya bantu? Silakan. Saya ini posisinya di Makassar Bang. Iya, sama berarti. Silakan. Iya, kebetulan pacar saya mau dituntun itu, maksudnya dia tidak mau live gitu. Oh, sudah mau syahadat? Iya, dia mau syahadat Bang. Dia mau syahadat. Boleh. Kalau mau offline juga boleh. Iya, dia maunya offline. Dia tidak mau live karena kebetulan keluarganya itu Katolik semua. Jadi, oh iya. Banyak yang begitu. Ini Bang ya, maksudnya saya Muslim tidak mau paksa begitu, tidak mau, istilahnya belajar dulu, cari tahu dulu apa betul-betul itu Islam menjanjikan atau agama Anda yang menjanjikan. Tapi kalau saya 100% itu Muslim menjanjikan untuk kalau kita menyembah Allah yang sesungguhnya, Tuhan yang sesungguhnya gitu. Iya. Keistimewaan kita di Islam itu adalah kita diajarkan saling mencintai dengan istri, dengan anak-anak kita. Kita diperintahkan untuk menjaga kita
diri kita dan anak istri kita. Dan hebatnya lagi, cinta di Islam itu bukan hanya sebatas di bumi, tapi kita akan bersatu dengan istri, suami, anak, cucu kita di surga bersama-sama. Bersama kita di sana. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23, At-Tur ayat 21. Umat Islam dan istrinya, suaminya akan bersatu di kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan di surga untuk selama-lamanya. Dan saya sebagai apologet Islam yang mengkaji Bible siang dan malam, belum pernah membaca satu data pun di Bible bahwa orang Kristen akan bersama dengan orang-orang yang dicintainya nanti di surga. Bahkan yang ada di Kristen itu mereka tidak saling kenal. Kenapa? Karena tidak berbentuk jasad lagi. Mereka hanya berbentuk tulang. Itu tertulis dalam kitab mereka tuh. Saya bukan menghina, enggak. Tapi perpisahan orang Kristen dengan orang yang dicintainya pada hari meninggalnya mereka, itu adalah hari terakhir mereka jumpa. Misalnya, kita mencintai orang tua kita. Cinta setengah mati. Kayak saya nih, saya cinta kepada mama, cinta kepada ayah. Sudah meninggal dunia mereka. Apa yang saya lakukan? Siang malam aku berdoa supaya aku bisa berjumpa mereka di jannah. Nah, apakah ada kemungkinan berjumpa? Berjumpa. Apakah itu suatu kepastian? Kepastian. Al-Quran yang menjamin itu. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23 itu menjamin. Artinya bahwa serindu-rindunya aku sama kedua orang tuaku, sama istriku, sama anak-anakku yang sudah lebih dulu pergi, saya akan ketemu dengan mereka di kehidupan yang kekal di surga. Caranya memperbaiki diri saya sebagai seorang muslim, menjadi seorang yang soleh. Agar saya bisa bersama dengan mereka, saya harus menjadi orang soleh. Rindu nggak aku rindu untuk masuk bersama dengan dia di surga, menjadi orang soleh. Nah, sedangkan di Kristen, cinta kepada anak kandung, meninggal anak kandung, pertemuan terakhir mengantarnya ke kubur, itulah pertemuan yang terakhir dan tak akan pernah bertemu lagi selama-lamanya. Kalau ada orang Kristen bisa membantah saya ini, silakan tunjukkan dalilnya. Di mana orang Kristen ketemu lagi dengan orang-orang yang dicintainya nanti di surga? Nggak ada. Kalian nafsi-nafsi di sana. Dan anehnya di Kristen itu, anehnya nih ya, maaf, Paulus mengajarkan mereka meninggalkan seluruh hukum Tuhan. Kolose 2:16, Galatia 5 nomor 1. Bahkan dikatakan Galatia 4 nomor 7, Kristen itu bukan lagi hamba Tuhan, tetapi anak-anak Tuhan pewaris surga. Di dunia mereka tidak diwajibkan kemudian untuk menyembah, beribadah. Tidak ada kewajiban. Bahkan Galatia 5 nomor 1, Kristus telah memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Kristen dimerdekakan dari beban menghambakan diri kepada Tuhan di dunia. Tapi giliran masuk surga, baru di sana beribadah, baru di sana menyembah, baru di sana memuji Tuhan. Di kehidupan kekal baru mereka beribadah, bukan di dunia. Kan aneh. Sahabat kita syukran. Aneh. Kalau Islam enggak, di dunia kita bersusah-susah. Dunia si jenul mu'min wa jannatul kafir. Di dunia ini kita jadikan dunia ini penjara. Maka kita hanya ibadah. Nanti di kehidupan berikutnya kita menikmati hasil dari ibadah itu karena ridho dari pencipta kita. Kalau saudara kita Kristen berbeda. Di sana, di sini, di dunia mereka tidak beribadah. Kenapa mereka tidak beribadah? Ibadah minggu dong. Itu dibuat-buat sendiri. Tidak ada perintah ibadah minggu. Menyembah Yesus tidak ada perintah menyembah Yesus. Natalan nggak ada perintah Natalan, nggak ada. Mereka buat-buat sendiri aturan itu, lalu mereka taati aturan yang mereka buat-buat itu. Aturan Tuhannya ditinggalkan. Nanti masuk surga baru melakukan aturan Tuhan. Aneh kan? Padahal Yesus mengajarkan di dalam Yohanes 5 nomor 29. Maaf nih, bukan saya menggurui, tapi saya paham Bible, saya ngerti Bible. Saya Muslim, tapi kalau mau perkara Bible silakan pendeta hadirkan sini. Yohanes 5:29, Yesus berkata apa? Nanti setelah kiamat, orang yang benar akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Kata Yesus. Dan orang yang jahat akan dibangkitkan untuk dihukum di neraka. Artinya bahwa ketika dia dibangkitkan untuk hidup yang kekal, dia diberi upah sesuai dengan pekerjaannya. Bukan disuruh bekerja lagi. Sedangkan orang Kristen ketika masuk surga bekerja lagi. Apa itu? Memuji, menari, memuji. Bayangkan saja kalau Anda menjadi Kristen
dan mati dalam Kristen lalu masuk dalam surganya Kristen, memuji dalam kehidupan kekal. Coba Anda perhatikan. Satu hari saja memuji, tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada tubuh, yang ada hanya tulang dengan gigi dan rambut. Anda kemudian memuji Tuhan dalam satu hari aja dulu. Bagaimana hidup kekal? Haleluya, 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 haleluya. Apa itu? Bukan saya menghina, tapi itu fakta data. Kalau Anda masuk surga dan hanya mau memuji, saya mending di dunia aja terus. Nggak usah saya ke surga. Ngapain ke surga memuji-muji sampai kehidupan kekal? Kita tuh maunya masuk surga bersama dengan istri, ngumpul dengan mereka, bahagia bersama dengan makan, minum, tamasya bersama mereka, dan seterusnya. Di kehidupan kekal, di mana di situ tak ada iri, tak ada benci, tak ada cemburu, tak ada hasad, penyakit, nggak ada. Yang ada hanya kenikmatan dan kebahagiaan. Mau dong masuk surga Islam? Daripada masuk di Kristen, mati masuk memuji-muji terus. Haleluya, 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 haleluya. Lama-lama cuma bilang lu kalau sudah lama. Dalam kehidupan kekal di dunia aja nih, tidak kekal memuji-muji terus kita kerja, itu penyiksaan. Apalagi di kehidupan kekal. Waduh, itu saya mending saya nggak usah ke surga, saya di bumi aja daripada ke surganya Kristen. Nah itu, saya kira itu kenapa banyak orang mu'alaf, banyak orang meninggalkan kekristenan, ya karena mereka menggunakan akal, logika sehat untuk memeluk Islam. Karena di Islam itu afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Islam lahir sebagai pemurni akidah. Pertama kali wahyu diterima oleh Nabi Muhammad, perintahnya apa? Belajar, ikra, belajar. Ikra, belajar, ikra, belajar. Ikra, berakal, ikra, berpikir, ikra, menelaah, ikra, jelaskan. Kalau di Bible apa? Pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan. Wah, Tuhan lahir. Dari situ aja sudah dimatikan akal. Kok Tuhan lahir, dilahirkan oleh manusia pula tuh? Bagaimana Tuhan turun ke bumi, anak bayi mengurus alam semesta? Gimana ceritanya? Orang dia mengurus badannya aja nggak bisa, harus ada ibunya. Jadi mematikan akal. Kalau di Islam, hidupkan akalmu. Ikra, baca, 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 baca. Ikra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, itu di Islam. Jadi afala tatafakkarun. Apakah engkau tidak berfikir, kata Allah. Makanya dikatakan yang bisa sampai kepada Al-Quran, dia tazakkaru ulul albab, hanya orang yang berfikir, berakal. Nah, kalau berakal, mengkaji Islam, mengkaji Kristen, pasti orang lebih milih daripada Islam. Karena masuk akal. Ajaran sebelumnya, maaf nih, saya pernah katakan kepada pendeta, ajaran Anda tidak masuk akal, tapi masuk angin. Saya kira begitu, Bang. Silakan. Iya, Pak. Jadi saya meminta ininya, Bang, maksudnya di mana di Makassar. Karena mau juga dibimbing katanya, saya mau masuk Muslim, tapi sambil dibimbing karena saya istilahnya saya Muslim, Bang, saya Muslim, asli Muslim, tapi ya gitulah, kurang tahu gitu, kurang banyak ini. DM aja, Bang, di DM nanti saya arahkan kepada tim kita untuk syahadat offline. Pembinaannya bisa offline, ada juga yang online kalau mau, tinggal dipilih nanti. Jadi buta aksara Quran terhadap para mu'alaf. Silakan. Pernah kan itu apa? Pernah saya diajak itu apa namanya ke masuk Katolik, kata bilang Katolik aja ya. Jadi saya bilang minta maaf. Coba yakinkan saya. Kalau kau mau panggil saya masuk Kristen, yakinkan saya. Apakah pantas Tuhan kamu itu disembah oleh saya atau tidak? Jadi dia bingung, dia menjelaskan. Saya tetap tidak mengerti. Iya. Akhirnya dia ngalah sendiri. Iya, Masya Allah. Kalau memang serius, boleh nanti silakan DM. Iya, sebenarnya dia di samping saya ini, Bang. Sambil dengar-dengar. Kebetulan dia sudah mengikuti abang juga di apa namanya di. Cuma bukan Bang Suma yang ini. Oh, iya. Dia sering dengar-dengar ceramah, bilang, oh saya mau masuk Muslim kalau dituntun sama Bang Suma, katanya. Iya, Masya Allah. Boleh nanti DM aja, Bang. Iya, terima kasih banyak, Bang, ya. Maaf ini sama-sama. Semangat, Bang. Iya, siap. Ini nggak membukakan jalan untuk umat-umat manusia yang belum
apa pikirannya belum ketemu Bukan. betul yang namanya keadilan. Benar sekali, makasih abangku. DM saya nanti insya Allah kita akan arahkan. Oke? Ya bang, ya bang. Terima kasih Ya. banyak. Makasih, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, silakan non muslim kembali ke atas, arahkan kemudian semangat Anda, pikiran Anda, pengetahuan Anda, ilmu Anda untuk diskusi dengan kita. Halo, semangat malam. Wih, Magi itu belum apa-apa sudah pergi. Silakan teman-teman, ajukan permintaan. Ajak pendeta pastornya ke sini, lulusan teologi, mahasiswa teologi naik ke sini diskusi. Jangan pakai cara licik tapi ya, diskusi kita sesuai dengan data. Jangan manipulasi data atau jangan menggunakan trik kapal selam. Mengaku hebat Bible, memandang remeh lawan diskusi, tapi ketika ditanya tentang Bible itu tertulis di mana Bang Suma? Sudah ditunjukkan dia lebih tahu lagi tuh. Padahal tunggu aku baca dulu. Baru mau baca, gimana mau paham? Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo. Halo juga. Yang Oke. ganteng. Iya, Apa saudaraku. Baik. Iya, saudaraku. Bagaimana? Baik, silakan. Buka kameranya. Bagaimana, Bang? Ini ada tema Roh Kudus atau roh jahat. Ya. Di mana ini Roh Kudus atau Roh Jahat ini? Di mana posisinya sekarang? Yang ada Roh Kudus itu kan cuma di Islam, di Al-Quran. Di Bible itu tak ada Roh Kudus, tak ada kata Roh Kudus, itu cuma diambil dari Al-Quran, dipakai di terjemahan. Jadi sebenarnya Kristen mengenal Roh Kudus itu karena Al-Quran. Karena kalau original teksnya tak ada kata Roh Kudus itu. Saya Kok bisa karena Al-Quran, Bang? Roh Kudus itu dari Quran, lalu dari mana? Al-Quran datang abad berapa rupanya, Bang? Ya, untung datang Al-Quran. Kalau nggak datang-datang, maka sampai kiamat kalian tidak mengenal Iya, kata Roh maksudku Kudus. Al-Quran datang abad berapa, Bang? Untung datang Al-Quran, karena sebelum Iya, kok Al-Quran- bisa? Maksudnya gini, Bang. Oke, kenapa bisa kita yang mencontek Al-Quran? Memang Al-Quran duluan datang, baru Alkitab, begitu? Bible duluan datang, tapi Jadi sebelum dari mana kita mencontek kalau kita dari duluan? Quran, dari Quran. Gimana Sebelum ceritanya? Logikamu di mana? logika Kita yang duluan datang, kok kita yang mencontek? Oke, Gimana baik, sih? baik, baik. Coba jelaskan datang dulu, coba. Islam datang abad keberapa? Nggak tahu aku, makanya aku tanya, Abad- Bang. Aku nanya. Abad ke-7, abad ke-7, abad ke-7. Sebelum iya, abad ke-7, sebelum abad ke-7, apakah Kristen sudah menggunakan kata Roh Kudus? Masalahnya abang bilang abad ke-7, lalu kami mencontek dari abang. Di mana logikanya? Sebelum abad ke-7, apakah Bible sudah menggunakan kata Roh Kudus? Logika abang dulu, abang bilang kami mencontek. Tanya, Itu loh, Bang. sebelum abad Santai lah. ke-7, sebelum abad ke-7, apakah Bible sudah ada kata Roh Kudus? Gini loh, Bang. Bagaimana yang duluan datang mencontek kepada yang belakangan gitu loh. Makanya saya tanya. Jangan kejang-kejang ya. Makanya Santai, saya jangan tanya. diturunkan. Makanya saya tanya. Jangan pura-pura bodoh lah. Meskipun bodoh beneran. Makanya saya tanya. Sebelum abad ke-7, apakah Bible milik Kristen sudah ada kata Roh Kudus di dalamnya? Bukan di situ masalahnya. Bagaimana kami mencontek sementara kau belum datang. Seorang generasi. Alkitab sudah di kanon abad pertama. Justru itu kutanya, di mana Bible Anda menulis kata Roh Kudus? Di mana? Sebelum di Indonesia itu di mana? Kristen masuk ke Indonesia di Alkitab sudah abad
selesai di kanon di abad pertama. Nah, di abad pertama apakah sudah ada kata Roh Kudus? Loh, kami sudah selesai, Alkitab kami sudah selesai di abad Iya, pertama. kami udah selesai Bagaimana kami pada mencontek saat- di abad ke-7? Pada saat sudah selesai. Pada saat sudah selesai. nyambung. Pada saat sudah selesai di Ya, kanon. gimana kami Anda mencontek? itu. Kami udah selesai. Setelah selesai pengkanonan, apakah sudah ada kata Roh Kudus? Ngapain lagi kami mencontek? Kami sudah Enggak, selesai. Di abad pertama apakah sudah ada kata Roh Kudus? Woi, Nggak di ada abad urusan pertama. dengan kalian. Kami sudah selesai sebelum Yang kalian pertanyaan datang. saya, apakah sudah ada kata Roh Kudus di abad pertama di Bibelmu? Itu tidak urusanmu, Juma. Kami sudah selesai di abad pertama. Kau nangis. Di abad pertama apakah sudah ada Kami kata sudah Roh Kudus? selesai di abad pertama. Apakah Santailah. sudah ada kata Roh Kudus? Apakah sudah ada kata Roh Kudus di Bibelmu sebelum Ya Islam jelas datang? sudah ada karena tidak ada potensi kepada kami saya. mencontek karena kalian Sekarang datang tunjukkan. abad ke-7. Sekarang tunjukkan di dalam original teksmu ada kata Roh Kudus. Saya mau lihat, silakan. Kau sudah menunjukkan bahwa kau datang abad ke-7. Ngapain kau urus lagi yang abad pertama? Tunjukkan kalau ada kata Ini Roh sama Kudus di saja Bibelmu. kau bertanya, kau anak TK Di bertanya kepada mana dosen. ada kata Roh Kudus di Bible sebelum Kau sama masuk ke Indonesia? saja menggurui dosen kau, anak TK. Kira-kira begitu logikamu. Mulai dia. Kau anak TK menggurui dosen. Itu posisimu. Orang Kristen di Harusnya luar kami yang Indonesia. menggugat, bukan kau. Orang Kristen di luar Indonesia tidak pernah mengenal kata Roh Gimana Kudus. sih? Kristen masuk ke Indonesia di abad 16. Baru menggunakan kata Roh Kudus. Jadi Islam lebih dulu menggunakan kata Roh Kudus ribuan tahun. Ribuan tahun Islam lebih dulu menggunakan kata Roh Kudus. Nanti Kristen di abad Kenapa ke-16 kau hanya baru berbohong pakai. aja kerja setiap hari kau berbohong aja terus. Berbohong, memutar-mutar. Kitabmu nanti di abad ke-16 masuk dalam bahasa turunkan bahasa Indonesia baru menggunakan kata Roh Kudus. Islam sudah ada di abad ke-7. Abad Juma, ke-7. kau harus Abad tahu malu ke-7. sedikit, Juma. Abad Kau ke-7. malulah. Abad ke-7 sampai ke abad ke-16 itu kurang lebih 1000 tahun. 1000 tahun. Abad ke-16 kalian abad ke-7 sudah kau akui tadi. Berarti kalian itu di belakang. Bagaimana yang di belakang Kau dicontek itu yang di pura-pura depan? nggak tahu atau memang kau itu bodoh memang karena kau makan anjing. Pura-pura nggak tahu. Dicerdaskan, jangan menipu gitu loh. Kau Juma. yang menipu Jangan dirimu menipu. sendiri. Kau sudah Kitabmu mengakui itu tadi memang lebih dulu. bahwa Kitabmu memang kau lebih datang abad dulu. ke-7 udah selesai, udah sekamat kau. Kitabmu Dengan memang kau datang mengakui lebih kau datang abad dulu. ke-7, kau sudah sekamat. Tetapi tidak ada kata Roh Kudus di situ, wahai agama penjajah, Kami sudah agama siap pencuri, pengkanonan di abad agama yang pertama. tidak punya harga diri, agama yang tidak punya jati diri, kerjaan cuma merampok. Kau yang nggak punya jati diri. Gimana sih kau? Roh Kudus dalam bahasa Yunaninya apa? Tidak ada urusanmu di situ, cuma Roh Kudusmu itu urusanmu. Nah, sekarang Roh Kudus dalam bahasa Yunani apa? Gantianlah. Roh Kudus dalam bahasa Yunani apa? Tidak ada urusanmu dengan Roh Kudus di Alkitab. Itu dulu kau harus pahami loh. Kami sudah selesai dengan pengkanonan di abad pertama. Roh Kudus dalam bahasa Yunani apa? Abad pertama kan bahasa Yunani. Apa bahasa Yunaninya Roh Kudus? Tidak ada urusannya dengan kitabmu, Juma. Itu dulu. Masalah Nggak ada urusan dengan kitabmu. Hancur. Saya Nah, ulang yang lagi. menjadi pertanyaannya. Saya ulang lagi pertanyaannya. Pertanyaannya, Juma. Kitabmu ada dari abad pertama menggunakan bahasa Yunani. Apakah ada kata Roh Kudus di dalamnya? Jawab. Ya ada lah, itu kan urusan kami. Nah, coba. Di mana? Di data berapa ada Roh Kudus? Kitab mana? Buku mana? Kisah para Lukas, rasul.
Itu Roh Kudus. Sudah Oke. ada di situ. Oke, coba. Saya cari Lidah-lidah sini. api, kisah para rasul. Lidah-lidah api. Jadi tidak ada urusanmu di situ. Coba, saya cari dulu. Ini saya mau cari, saya mau buktikan karena saya buka kamera nanti. Di mana kisah para pewarta? Di kisah para rasul itu. Di mana? Kisah para rasul 2 itu. Tengok di situ, Roh Kudus dicurahkan. Nomor berapa? Ya baca kisah Rasul 2 itu sampai habis. Ya makanya aku bilang sama kau. Oke. Jadi gini Juma. Sabar. Di mana di KPR 2? Di mana? KPR 2 berapa? KPR 2 berapa? KPR 2 berapa? Coba bacalah itu Roh Kudus. Iya. Di mana? Di blok berapa? Blok berapa? KPR mulai 2 nomor. Bacalah di situ kisah para rasul 2 itu semua ayat 8 coba baca. Nomor 8 coba kita baca ya. Gitu dong. Kita baca Jadi nomor itu 8. Juma. Udah diam dulu. Mana di sini? Adakah? Bagaimana namanya ya itunya bahasa yang kita pakai di negeri asal. Mana ada kata Roh Kudus di situ? Iya di situ pencurahan Roh Kudus. Ada berdua Di situ pencurahan Roh Kudus di pasal 2 dicurahkan. Jadi tidak ada urusannya dengan kitabmu. Itu poinnya Juma. Jangan kesurupan. Ya. Tidak ada kata Roh Kudus di situ. Ada di situ. Pantas kau diangkat pencurahan jadi Roh Kudus. nabinya gereja. Begini ulahmu. Nipu. Iya. Bibelnya jadi sudah tidak nipu. ada di situ poinnya. Apa? Kau baca lagi di situ di Yoel 2. Yoel 2 38. Kisah para rasul 2 ayat 17. Banyak di situ kisah rasul 2 17. Oke, kita baca 2:17. Oke. Kisah rasul 2 ayat 17. Iya, udah. Yoel 2:38. Aduh, dan coba. Saya bacakan. Saya buka dulu. Ya. Bismillah. Akan tadari pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Theos bahwa aku akan menyampaikan menyampaikan roh ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu akan menamadat pasti penglihatan dan orang-orang tua akan menamadat mimpi. Apa mana itu pencurahan Roh Kudus, anak-anaknya bernubuat. Loh gimana sih? Rohku akan dicurahkan, itulah Roh Kudus. Sebentar, aku baca kisah Rasul 2 ayat 17. Sebentar lah, santai lah. Masalah generasi. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Elohim, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Roh Kudus itu, mana? Roh Kudus itu. Mana Roh Kudus di situ? Mana? Iya. Iya apa? Ya itu Roh Tuhan itu kudus. Emang Roh Tuhan tidak kudus? Masalah. Gimana sih? Bang. Gimana? Kala yang kutanya Roh Kudus. Di mana? Iya, jadi di situ Juma. Jadi begini Juma. Begini Juma. Santai lah. Masalah. Santai lah. Jadi tidak ada di situ. Roh Kudus. Mana Roh Tuhan itu kan kudus. Rohku akan dicurahkan, itu Roh Kudus itu. Oh, gini cara belajarnya. Ajarin ya. Jadi itu ya. Gini. Tajarin gini. Biar kau itu cerdas. Jangan perbodoh dirimu. Ini kutunjukkan Lukas 24:37 tentang Tuhanmu. Oh itu kayak anak kecil. Anak kecil aja nggak mau disawain samamu. Terus kita lihat di dalam Yohanes 4 nomor 24. Tuhanmu roh, ya kan ya? Betul nggak? Betul nggak Bang? Tuhanmu roh, betul nggak? Betul dong. Ya kan? Betul. Oke, kita lihat di sini ya. Pelan-pelan kita.
Nih, kita lihat nih. Allah itu roh, ya kan? Nah, enggak? Nah, kita lihat ini kitab. Nah, oke. Nih, teman-teman perhatikan khususnya anak-anak muslim awam nih, yang masih awam nih, kita lihat kitabnya saudara kita Kristen. Kita tidak pelintir, kita tidak kemudian mencoba untuk melintir seperti mereka melintir terjemah. Nih kita lihat Tuhannya mereka adalah roh. Ini dalilnya. Di Yohanes 4 nomor 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini Allah itu roh yang disembah oleh Kristen ini. Allah itu roh. Kita lihat roh di sini bahasa Yunaninya apa? Pneuma kan? Roh pneuma kan? Oke, pneuma. Terus Allah di sini apa? Iya, terus Allah di sini apa? Theos. Bukan Allah tapi Theos, ya. Jadi terjemahannya adalah Theos Hogeos atau Theos pneuma ini. Roh Allah itu adalah pneuma. Theos itu adalah pneuma. Pneuma itu adalah roh. Nah, kita lihat di sini. Ini Lukas 24:37. Mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu. Hantu dalam bahasa Yunaninya apa? Coba kita lihat. Ini hantu. Melihat hantu ya. Hantu, oh hantu. Nih. Ah, kita lihat. Hantu ini, hantu berapa hantu? 4151. Hantu bahasa aslinya apa? Pneuma. Hantu pneuma. Pneuma hantu kan? Iya, itu kan masalah terjemahan cuma. Kembali ke sini Matius 4:24. Boleh ku tanggapi enggak? Atau kau aja ngomong, boleh enggak ku tanggapi kau bicara? Theos itu adalah hantu. Enggak. Tuhannya Kristen enggak, hantu boleh nih. enggak ku tanggapi bicara? Kau aja ngomong. Nih. Lah. Ini roh. Klik roh. Ah. Theos itu adalah hantu. Jadi selama ini Kristen yang hantu itu. Ya, boleh saya tanggapi. Iya. Ini kan butuh tanggapan nih. Ya, dengarkan. Jadi di situ pneuma itu roh itu dalam arti di situ karena dia tidak bisa diindrawikan, maka diterjemahannya keterbatasan terjemahan itu. Terbatas terjemahan. Seperti itu. Namun roh di situ artinya adalah dia yang tidak bisa diindrawikan. Tidak bisa diindrawikan, disebut roh. Angin juga disebut roh. Angin juga disebut roh. Apakah Tuhan itu angin? Hantu juga disebut roh. Lukas 24 nomor 37. Sabar. Lukas 24:37. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat apa? Melihat hantu. Iya, makanya biar ku jelaskan dulu. Gini. Oke, pneuma artinya apa? Pneuma artinya apa? Kan sudah kau bilang tadi. Ya, apa artinya pneuma? Roh artinya apa? Hantu kan? Pneuma bisa hantu, bisa roh. Ini biar ku jelaskan, bisa enggak ku jelaskan? Pneuma bisa hantu, bisa roh. Betul? Iya, angin juga disebut pneuma, disebut ruah, angin. Di mana disebut angin itu pneuma? Di mana? Tunjukkan ke saya. Sebentar dulu, makanya yang tidak bisa diindrawikan. Di mana angin disebut pneuma itu di mana? Di mana? Jadi di situ disebut hantu. Itu kan secara terjemahannya cuma. Kau nggak bisa orang ngomong, kau aja ngomong gimana sih? Lalu apa? Bisa nggak ganti ngomong? Ini kembali ke topik ini, Roh Kudus. Hantu sama dengan roh. Roh jahat. Ya ini sudah, dulu tema ini. Ini kok sudah nyembah hantu berarti roh jahat atau bukan? Jadi hantu, gini cuma kalau di dalam goa menurut Alkitab hantu roh jahat. Hantu itu roh jahat atau bukan? Kan Nabi Muhammad kan bertemu di dalam goa kan? Di dalam Alkitab roh jahat.
apa itu di dalam Alkitab. Ratu Petrus itu. Jadi roh jahat itu punyamu. Itu cuma dikunci. Jadi udah kau dulu lah. Udah kau dulu lah. Udah kau dulu lah. Udah kau dulu lah. Gitu loh. Oke. Masih nge-lag nggak? Aman? Nah, masih. Gara-gara hantu ini. Sahabat Siti Sukran. Gara-gara hantu. Asik mau aku datang besok. Susah kau bernapas, bukan susah kau mau bernapas. Nah, itulah kalau ajaran ini ada mana lagi aten. Yang ada mana aten. Mana tidak ada Roh Kudus, yang ada pneuma, yang ada hantu. Jangan kau banyak cerita. Kau penyembah pneuma kok. Jangan Roh Kudus. Niru-niru Islam, ngambil kata Roh Kudus, apa pula? Makanya kalian itu semua yang dilarang kalian makan. Kenapa? Karena ternyata kalian penyembah pneuma. Diam. Pentasan anak orang kau Tuhan kan ternyata. Semangat malam penyembahan tuh. Halo. Wah, hantunya mengeram, teman-teman. Itu dalil. Jangan kau bilang kita menghujat dalil. Itu dalil. Makasih sahabat Vivi, semua teman-teman yang mendukung kegiatan kita. Makasih ya. Saya tidak menghujat, itu dalil. Pneuma itu hantu. Ya, bukan. Aku cuma sikotnya boy. Aku pakai HP ini tolak. Aku kan teh. Oh, berarti ada nomornya kan? Ada waktu tuh. Itulah yang dibilang. Siapa? Langsung telepon chat dulu. Udah. Yang waktu tuh aku namanya Niki yang ngechat Dedi. Orang Madura itu. Orang Madura dia. Sikoi. Orang Madura itu sikoi. Bukan kawan-kawan. Itu bahasa Padang. Benar gak? Halo, semangat malam. Oh, bahasa Palembang. Halo, semangat malam. Halo. Siapa ini yang masak panci? Halo. Hai. Halo, Bang. Kita sorry kalau nggak bicara ya.
Oke, thank you. Halo, Ihin. Halo, Ihin. Halo, Bang. Halo. Halo. Profilnya tangan terkepal. Mantap kali. Kepala suku teman-teman, bahaya ini. Halo, semangat malam Bapak Kepala Suku, apa kabar? Halo Bapak. Bapak Kepala Suku, penyembah pneuma. Allah, Theos itu adalah pneuma, maka sembahlah dia di dalam pneuma. Theos itu adalah pneuma. Kalau kita lihat berdasarkan Lukas, Bapak itu adalah Theos itu adalah hantu, maka sembahlah dia di dalam hantu. Tabera sudah. Halo, semangat malam. Halo. Ada onde-onde kah? Wah, ini hantu profil ini. Ngeri bang, ngeri, merinding woi. Serem kali bang. Selamat malam cucuku. Aku adalah utusan dari kegelapan. Ayo, Nek, temanya masih kita bahas. Tema ini, teman-teman sekalian, terkait dengan tema Esra MC Right, ST, Sarjana Teologi. MT Esra, kita undang MT Esra MC Right STH, Sarjana Teologi. Aku ditolak. Namanya MT Right MTHST. Aku ditolak ya teman-teman. Hai, masalah generasi. Puru-puru kangkang. Pakai STNT lagi. Undang malah ditolak gitu. Halo, semangat malam. Semangat malam Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim abangku. Muslim dari Flores abang saya. Oh, Masya Allah. Ada yang ingin disampaikan abang? Tunggu dulu Dinda, jangkit dulu ke sini. Aku undang dulu tadi MTH. Sekali lagi ya. Bismillah. Terima. MR Esra MC Right STH. Aku ditolak. Jahat kali bah. Tidak mau ketahuan kalau dia itu adalah penipen. Ditolaknya aku. Udah 3 kali pun aku minta ditolak. Sekali lagi ya. Coba kita tanya lagi dia. Kalau ada yang nolak nama saya ketika saya undang begitu, berarti dia sudah tahu Bang Suma. Setelah nonton Bang Suma dia, trauma dia. Otak kecilnya kemudian mengatakan jangan. Biji pelernya mengkerut kalau sebut namaku. Lihat namaku, bismillah. Undang lagi. Mr. Esra MC Right STH. Ini dia. Oh, selamat malam. Halo. Kok nggak muncul? Halo abang. Halo.
Saudara Sirait. Halo. Halo. Hei. Kaukah itu pneuma? Hei. Halo. Wah. Wah. Masolang. Waduh. Lulusan MTH kok begitu. Kok jadi hantu malah. Halo, semangat malam. Halo. Halo, selamat malam. Katolik Protestan. Saudaraku Katolik aja dah. Tema Kenapa ini itu? akan Kenapa? kita bahas. Kenapa, Dek? Kenapa? Ini ada tema Bang yang membimbing Kristen itu untuk meninggalkan hukum Tuhan itu Roh Kudus apa roh jahat? Itu Anda menuduh orang. Itu nggak ada meninggalkan di situ, Dek. Ada dalil kok. Dalil Bang, dalil. Di Galatia Dalil. 5 nomor Apa itu dalil? Dalil itu Kenapa? surat-surat. Di dalam surat Galatia 5 nomor 18. Jikalau engkau Galatia. memberikan dirimu, jikalau engkau memberikan dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Tuhan, Torah. Ini roh apa ini yang membimbing Kristen ini kok kayak rada sadis kali, serem kali Bang. Enggak, kalau Kristen kan udah maju loh, Bro. Jadi kalau Maju. misalnya nih, Anda Maju. yang tidak maju mengajari orang yang maju itu udah beda hal. Kalaupun Makanya saya disampaikan tanya dalil. kepada Anda, iya, kalaupun disampaikan sesuatu yang tidak bisa memuat dari pikiranmu gitu ya. Olah, alasan. Udah jelas aja roh apa yang membimbing Kristen makan Oke, babi? saya jelaskan. Itu aja dulu. Saya jelaskan. Orang maju menjelaskan kepada yang tidak maju. Apanya yang maju ini? Oke. Kebodohannya atau apa? Karena orang Kesesatannya Kristen atau itu, perutnya yang maju? karena orang Kristen itu belajar dari orang yang terkemuka di dunia. Anda pahami itu kan? Oh, ya. Terkemuka siapa di dunia terkemuka? Iblis kan? Nah, orang yang terkemuka, kalau orang belajar dari orang yang terkemuka di dunia, maka dia menjadi hebat. Galatia Yang itu sebelah lagi kan buta huruf. Galatia itu tadi kan mengatakan begitu. Jikalau engkau memberikan Apa dirimu bisa menangkap dipimpin. kalau belajarnya dari buta huruf? Coba. Memang bisa menangkap. Apa Galatia yang loh, dimaksud? beneran. Galatia 5:18 itu loh Bang. Jangan kemana-mana. Iya. Masalahnya Di situ kalau itu saya jelaskan. Di situ dikatakan bahwa jikalau engkau memberikan dirimu dipimpin oleh Roh, maka kau akan meninggalkan hukum Tuhan. Roh apa itu? Roh apa? Roh apa meninggalkan hukum Tuhan? Roh apa? Iya. Tidak Roh mungkin ya yang belajar tidak mungkin yang belajar dari buta huruf mengerti apa maksudnya. Roh apa? Jawab aja. Nah, jadi Roh motivasinya sebenarnya untuk mengajari orang. Saya bertanya samamu, kecluk pemakan babi. Sopaten kali kau. Tanpa nabiku kau tidak ngerti apa itu Roh Kudus. Tak ada Roh Kudus di kitabmu. Adanya cuma di Islam ajaran nabiku. Buta huruf katamu. Kau ditanya yang dilahirkan Maria apa? Coba matamu kau buka lebar-lebar, lihat itu keluar dari perut Maria apa itu? Tuhan Bang Suma, matamu cungkil. Kau cuma bukan buta huruf lagi kau. Buta segala-galanya. Sahabat Saiful Bahri, syukran. Ayo teman-teman dan Muslim, ajukan permintaan. Jangan cuma kebodohan yang dikedepankan kayak tadi itu. Bodohnya minta ampun. Bodoh sebodoh-bodohnya. Itu kayak dia itu sebenarnya yang bisa pakai masker, jangan saya. Buta huruf lah. Kau buta apa lagi namanya? Orang keluar dari rahimnya ibunya kau bilang Tuhan. Matamu itu sudah buta, apamu lagi yang buta selainnya? Udah idiot, blow on lagi.
Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan, jangan malu, jangan sungkan. Silakan. Jangan malu, jangan sungkan. Ajukan permintaan. Silakan. Jangan malu, jangan sungkan. Halo Saudara Amir. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Musik bang, musik. Terlalu niat abang kita ini. Ini sudah dari tadi minta terus, siapa ini ya? Tanpa video kan? Halo, semangat malam. Halo, assalamualaikum. Ya, dari mana? Dari Medan. Ada yang bisa kami bantu? Nggak ada, menyapa aja. Oh, Katolik Protestan? Muslim. Oh, Muslim, Masya Allah, luar biasa cantiknya. Piring terbang. Piring terbang. Anak TK itu. Semangat malam. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Katolik Protestan abang. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gantengnya abangku. Masya Allah, mantap kali. Selamat malam. Katolik Protestan Bang Jontak. Halo. Halo Bang. Nyerah dia teman-teman. Gak sanggup. Saudara Mandre. Bang Juma. Katolik Protestan abang. Muslim, Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Halo saudara user Katolik Protestan. Halo bang. Wis mantap kali. Semangat malam. Malam Bang Rahmat, Islam Katolik Protestan Advent Saksi Yehova. Halo. Halo abang. Halo. Semangat malam. Halo. Malam. Malam. Suratman. Bagus namanya. Halo, Bang Suratman. Katolik Protestan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Cuma, salam kenal. Suratman Islam 100%. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry abangku. Maaf abangku, maaf. Yang menurunkan itu atas perintah langsung dari host. Maafkan. Kita lagi masih mencari sebelum ngantuk. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katolik, Islam, Kristen. Halo. Malam Bang. Malam juga. Katolik Protestan. Saya Katolik Bang. Bagus sekali. Ehonya ketinggian abang Ki. Coba diturunkan sedikit. Saya baru habis live tadi. Nyanyi ya? Iya. Oke. Ehonya masih ketinggian. Scroll ada ini, jadi mampir sebentar aja. Oke. Boleh buka kamera silakan.
Buka kamera ya, harus ya Bang. Di sini begitu Abang, silakan. Oke, saya buka ya Bang. Iya, ehonya bisa diturunkan sedikit Bang. Sudah Bang. Oke. Mantap sekali. Iya, halo juga. Di sini kedinginan, dingin. Di mana memang? Saya di Flores. Oh, di Flores. Udah masuk musim hujan di sana ya? Belum? Belum Bang. Cuman dingin kalau malam. Ya dingin. Jadi pakai ini. Iya. Ini tadi kita diskusi terkait dengan tema ini, Roh Kudus dan Roh Jahat. Ya. Mendalami Bible juga atau gimana? Enggak? Sedikit. Cuman ya ke gereja gitu. Oh. Saya tertarik bahas itu Galatia 5:18. Pernah baca? Aduh pernah juga, tapi sudah lama tidak baca Alkitab ini saya. Oh gitu. Ya, jadi gimana? Kita mau diskusi apa ini kalau gitu? Ya, jadi saya kan sering scroll juga Bang Zuma, nonton di YouTube. Iya. Terus Bang Zuma sering juga ini singgung-singgung tentang Katolik. Ya. Jadi menurut saya itu bagaimana itu? Maksudnya bisa sampai mengambil untuk dalam live, dalam media mengkaitkan dengan ajaran Katolik itu Bang. Oke. Di dalam agama saudara kan ada amanat agung kan ya? Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, kan gitu ya? Iya itu ada. Dan baptislah yang percaya, yang tidak percaya akan dihukum. Kan gitu poin. Iya. Nah, kemudian Islam juga ini kan ajaran yang memiliki misi. Apa itu? Serulah manusia, ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan jalan yang baik, dengan cara yang baik. Jadi disuruh menyeruh. Kalau Kristen disuruh jadikan, maka ketemulah antara Katolik dan Islam. Ketika Islam disuruh menyeru, menyampaikan, dan Katolik disuruh menjadikan seluruh bangsa, seluruh manusia jadi Katolik, maka terjadilah perdiskusian itu, Bang. Iya. Maka materi-materi Islam sering disajikan oleh saudara kita Katolik, dan kami pun dari Islam menyajikan isi Bible yang diimani oleh saudara kita Katolik. Terjadilah diskusi. Salah satunya tema ini yang ada di Katolik itu Roh Kudus apa Roh Jahat. Karena setahu kami umat Islam, Roh Kudus itu hanya ada di Al-Quran. Al-Quran surah An-Nahl ayat 102, Qul nazzalahu ruhul kudus. Sudah tertulis dalam Al-Quran. Nah, sedangkan di Bible tidak ada kata Roh Kudus. Nanti setelah masuk Indonesia di abad ke-16, barulah Katolik kitabnya tertulis kata Roh Kudus itu. Di luar sana dari abad pertama tidak ada kata Roh Kudus. Ada gitu, Bang. Iya Kak. Tapi dari semenjak saya SD sampai SMA sampai kuliah, tapi saya jujur ya tidak sampai habis kuliah. Saya belajar agama Katolik di dalam Alkitabnya itu ada bahasa kata Roh Kudus di dalam. Setelah di Indonesia di abad ke-16, kan tadi udah aku bilang. Setelah di Indonesia? Ya, setelah dibawa penjajah kitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, baru ada kata Roh Kudus. Nah, Al-Quran sudah menggunakan Roh Kudus itu lebih dulu.
dari abad ke-7 Roh Kudus itu Al-Quran sudah pakai. Sedangkan di Bible itu tidak ada Roh Kudus. Nanti di abad ke-16 setelah masuk ke Indonesia diedarkan, kemudian di tengah-tengah umat Islam barulah menggunakan kata Roh Kudus itu, Bang. Tapi kan di kami kan satu Alkitab itu, Bang, semuanya di seluruh dunia menggunakan satu Alkitab itu, Bang. Iya, dan tidak ada kata Roh Kudus. Yang ada kata Roh Kudusnya cuma di Indonesia. Terus terjemahannya dari mana, Bang? Kalau Alkitab yang ada di suaranya hilang. Tapi kan dari terjemahannya kan dari bahasa Inggris, dari bahasa Yunani, itu kan sama, Bang. Nggak ada Roh Kudus di Yunani, di Inggris juga nggak ada. Nggak ada itu. Gimana dong? Kalau bahasa Inggrisnya Roh Kudus itu apa, Bang? Roh. Harusnya Anda yang menjawab, bukan saya. Roh Kudus kan bahasa Indonesia. Roh Kudus itu bukan bahasa Indonesia. Iya. Bukan bahasa Indonesia itu. Kudus itu bukan bahasa Indonesia. Roh juga bukan bahasa Indonesia. Ada di kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kamus bahasa Indonesia kan ada tuh, Bang. Ya, roh itu apa? Kamus bahasa Indonesia roh adalah roh. Suaranya hilang, Bang, hilang. Tidak ada Roh Kudus dalam original teks, itu nggak ada. Holy Spirit. Yang sudah lama ini. Ada, Bang. Tadi ada nabinya orang Kristen, Nabi ke-28 di sini tidak bisa tunjukkan. Gimana itu? Hilang suaranya. Suaranya hilang, Bang. Nggak ada suaranya, hilang. Turun. Baterai. Oke. Mati. Lemah. Oke, Bang. Oke. Sekalian cari tahu Roh Kudus itu di mana di Bible. Dengar Bang Suma ini, jadi kasih. Baterainya ini kebetulan dia mati, jadi. Oke. Silakan, Bang. Dicas dulu baterainya. Oke. Halo, semangat pagi. Ya, pagi, Bang Juma. Pagi, Bang. Katolik Protestan? Protestan. Oke. Silakan di argumentasi di tema terkait Roh Kudus dan Roh Jahat. Apakah bekerja di Kristen? Kalau Roh Kudus itu Roh Allah. Roh Kudus Roh Allah. Roh yang datang hakikatnya dari Allah. Berarti dia bukan Tuhan, ya? Dia Allah itu sendiri karena hakikatnya adalah Allah. Roh itu penghibur, memberi hidup kepada manusia.
Jadi Tuhan Anda itu roh. Yes. Roh itu apa, Bang? Roh itu hakikat, itu keilahian setara dengan Allah. Tidak, maksud saya definisi roh itu apa? Roh adalah roh pemberi hidup. Roh artinya memberikan hidup, memimpin. Roh itu tidak memberi hidup. Sifatnya tidak bukan. Roh tidak memberi hidup. Ada Alkitab memberi hidup, membimbing ke keadaan ini. Roh tidak memberi hidup. Roh itu menghidupkan. Ini ya, tidak memberi, tapi memang roh itu adalah satu imaterial yang digunakan Tuhan untuk menghidupkan manusia, bukan memberi. Jadi Bang Juma, Bang, kok ngelek ya? Gimana ya? Iya, suara saya kedengaran nggak? Tadi Bang Juma tanya kalau roh di Alkitab nggak ada. Itu semenjak dari awal sudah ada. Dari awal penciptaan sudah ada. Di Kejadian 1 ayat 2. Roh Tuhan melayang-layang, itu roh Allah. Roh Kudus itu adalah Allah. Roh Kudus artinya tidak mencacat, tidak pernah dosa. Itu tidak bicara roh kudus di situ, Bang. Kejadian 1 itu tidak bicara roh kudus. Ini kita berbicara roh kudus, Bang, bukan Ya, roh. ini tentang roh. Ya. Roh Allah itu nyawa, apa namanya, daya, tenaga gitu, penghiburan. Iya. Satu sifat dari Allah itu sendiri. Oh, bukan sifat. Kalau yang di Kejadian itu berbicara mengenai angin. Angin Ya, itu Tuhan. Kan, roh Tuhan melayang-layang itu kan. Betul. Ya, roh Tuhan itu Karena artinya angin. Di Perjanjian Baru. Angin di situ, Bang, angin, bukan Melayang itu senyawa. Ya, tapi itu bukan Ya, Tuhan. seperti angin, betul. Alamak. Iya, setelah penggenap itu nanti digenapi itu kalau itu kan saya nggak tahu kalau memang mungkin di Al-Qur'an mungkin bukan Tuhan. Roh Kudus itu roh dari Allah, berarti Allah itu sendiri. Di Kristen tak ada kata roh kudus. Allah melayang-layang. Itu di situ ada dari awal penciptaan. Itu ruah Justru Elohim. Bang Juma kan di abad ke-7. Ruah Elohim Kan di abad di situ, ke-7 Bang. kita dari Yes, betul. Tidak ada kata roh kudus di Bible, itu nggak ada kata roh kudus sebelum bukan roh kudus, roh Allah. Nah, makanya itulah yang ditanya, dari mana roh kudus di Kristen? Nggak ada roh kudus di Kristen. Nggak, apa artinya roh kudus itu apa artinya? Itu bukan nama yang harus diartikan, Bang. Bukan bahasa. Roh Kudus itu bukan berbicara mengenai bahasa. Bukan nama memang. Roh Kudus itu berbicara mengenai pribadi. Ya justru itu roh Allah itu salah satunya. Kalau aku Allah Kenapa jadi roh Allah ya? Iya, roh Allah melayang-layang itu dari awal pencipta sudah ada dua pribadi. Pada mulanya adalah Kudus, Allah menciptakan langit dan bumi. Itu bukan bicara roh kudus. Roh Tuhan melayang. Baca ya Bang Juma ya, di Alkitab ya, Kejadian. Nah, itu bukan roh kudus, Bang, itu roh Elohim. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ada 3 pribadi di situ. Aduh. Kitabnya orang sembarangan ditafsirkan. Itu kitabnya Yahudi, jangan sembarang ditafsir. Ini pada awal penciptaan. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya, itu Kejadian 1 ayat 1 sampai 27. Ayat 2-nya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2-nya, bumi belum berbentuk dan seorang pun gelap. Seorang pun gelap. Dan kosong gelap gulita menutupi samudera, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu satu pribadi, Bang. Roh Tuhan di situ artinya angin Tuhan, udara Tuhan, udara yang diciptakan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Di mana yang dikatakan udara yang diciptakan roh? Itu bukan masalah ini apa angin. Itu ruah di situ, angin. Ruah Elohim
itu angin Tuhan, angin makhluk Tuhan, angin ciptaan Tuhan. Anda Kristen mengartikan kitabnya orang sembarangan. Itu bukan kitab Anda, itu kitabnya Yahudi. Orang Yahudi memaknai Ruah Elohim itu adalah angin ciptaan Elohim. Segala itu karena mereka tidak dapat, betul, karena mereka tidak mendapatkan Injil itu. Kalau Injil itu mendapatkan digelengkapi lah semuanya. Apa ini? Nah, Betul. terus Roh Kudusnya di mana? Roh Kudusnya mana? Roh Kudusnya. Kalau Bang Juma tanya, terus jaringannya Bang Budi, perbaiki dulu jaringan, bagus dulu baru naik. Iya betul, nol besar, nol besar, tak ada isinya. Di Bible, kitabnya orang Yahudi, dimasukkan nama Tuhannya umat Islam di dalam contoh dan bukti penyesat. Di dalamnya ada Tuhannya Yahudi, di dalamnya ada Tuhannya umat Islam berkumpul jadi gado-gado di dalam Bible. Di situ ada Theos, di situ ada Allah, di situ ada Elohim bersatu kayak rujak. Aling-asemi, Tuhannya orang Hindu diambil, Tuhannya orang Buddha diambil, Tuhannya orang Yahudi diambil, Tuhannya orang Islam juga diambil. Bukti agamanya gado-gado. Masih kurang Tuhannya dari Roma Yunani, ambil lagi dari Yahudi. Kurang dari Yahudi, tambah lagi 1 liter dari Islam. Sudah sekian banyak Tuhan-Tuhanan diambil dari agama lain. Tidak pernah benar yang mana Tuhannya. Cak Ayu. Banyak kali Tuhannya di situ sampai bisa bikin tim kesebelasan. Masuk ke Bali, Tuhannya Hindu pun diambil. Masuk ke Sulawesi, Tuhannya orang Makassar pun diambil. Kemana-mana pergi seperti kalomang dan ikan bampoleng, selalu mewarnai dirinya dengan warna warga setempat. Tidak punya jati diri. Kucuk. Halo, selamat malam. Penyembah Peneo maka Opa Andre, ada onde-onde kah? Halo. Halo Opa. Assalamualaikum. Waalaikum. Protestan, Katolik, Muslim, babangku. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengucapkan semangat aja selalu, Bang. Semangat selalu. Makasih Bang, makasih. Oke, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan Pak Amin Rais. Ini Pak Amin Rais ya. Kok mirip abang ini? Mirip, tapi bukan. Allahu Akbar, Masya Allah. Malam Bang. Iya, malam juga. Bang Katolik Protestan. Saya mau ngebahas pacar saya. Pacar saya kan Kristen, saya Islam, tapi kita mau nikah. Terus? Nah itu gimana Bang? Mana pacarnya? Pacar saya mau masuk Islam, cuman dia bingung. Kenapa bingungnya? Kenapa?
Bilang aja. Ya, Yesus Hai. itu katanya Tuhan, Bang. Cuman dia masih ragu. Yesus Tuhan. Memang Yesus Tuhan bagi orang jahat. Dalilnya ada di KPR 2 nomor 36 sampai 40. Ngomong, kamu aja yang ngomong. Kamu yang nanya. Kira-kira gimana, Bang? Solusinya, Bang, biar kita bisa nikah. Soalnya kita mau kawin lagi, Bang. Tersiksa karena orang tua atau apa ini? Ya sudah, Iya. adik ini harus Islam dulu. Beliau harus Islam, habis itu belajar Islam gitu. Mau diajarin tapi belum ngerti. Dia masih bimbang, Bang. Di Islam aja dulu, nanti dibimbing, insya Allah. Kami siapkan tim untuk dia membimbing. percaya Islam juga, Bang. Memang dia mau belajar soal Islam sama Kristen juga. Ya, pada intinya kalau kita jadi Kristen yang ada sekarang ini berarti kan kita menjadi orang yang menentang Yesus, menantang dia, menantang Yesus. Tapi Kenapa Kristen Yesus soal Allah juga kan, Allah. Tapi Kristen ngajarin soal Allah juga katanya, Bang. mengajarkan, tapi dipijak-pijaknya. Dipijak lagi tuh. Setelah dikatakan bahwa Tuhan itu pencipta langit dan bumi, nanti ujung-ujungnya Tuhan pencipta langit dan bumi itu turun menjadi manusia. Ya tapi aku kan percaya Allah yang Allah itu. Iya, dia masih cuman kan- dia percaya Allah, cuma dia gak mau ikut Islam katanya, Bang. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Karena kenapa? Kalau percaya kepada Allah ya harus mendudukkan Yesus sebagai Rasul, bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai Allah. Sedangkan di Bible sendiri tidak ada Yesus itu Allah, itu nggak ada. Nggak ada. Yesus justru menyembah kepada Allah, itu betul. Yesus yang malah menyembah kepada Allah, dia seorang Muslim yang taat Yesus itu, bukan Kristiani Yesus itu. Kok Yesus Muslim bukannya waktu dulu itu nggak ada agama? Waktu dulu itu katanya nggak ada agama, Bang. Kenapa Yesus bilang Muslim? Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Berarti Yesus sudah mengajarkan agama. Cuman karena Kristen memang bukan agama, karena Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen, makanya Kristen mengatakan Kristen itu bukan agama. Ya karena Kristen tidak pernah diajarkan Yesus, tapi Yesus mengajarkan agama. Mana buktinya? Matius 5 nomor 20. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keagamaan orang Yahudi dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Berarti masuk surga syaratnya ada dua. Syaratnya masuk surga ada dua, kayak kata Yesus. Yang pertama beragama, yang kedua agama itu harus lebih baik dari ahli Taurat. Nah, Kristen bukan agama, Kristen tidak lolos. Syarat-syaratnya masuk surga tidak lolos. Ya gimana? Iya, dia nggak mau masuk agama Islam. Dia mau menyembah Allah. Dia percaya Yesus itu utusan, dan dia juga percaya sama Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Utusan juga, Bang. Tapi tidak mau masuk Islam. Tapi kamu masuk Apa Islam. boleh atau enggak gitu? Boleh nggak, Bang, kira Bang? Ya itu dia sudah Islam dengan percaya Allah, percaya Nabi Tapi kan Muhammad. kalau masuk Islam kan ada syaratnya kayak ucapin apa itu? Syahadat. Ya, bersaksi. Aku bersaksi, aku beriman, aku percaya, aku teguhkan hati, aku meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, dan meyakini Nabi Isa, Yesus utusan Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Sudah. Habis itu kalau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, ya ikuti perintahnya. Apa yang diperintahkan? Jaga aurat, jaga diri dari maksiat, betul-betul menjalankan syariat Islam dengan baik. Begitu, percaya Yesus Rasul, jangan percaya Yesus Tuhan. Islam itu wajib percaya kepada Nabi yang lahir tanpa ayah itu sebagai Rasul. Gugur keislaman kita umat Islam kalau tidak percaya Nabi yang datang kepada kaumnya Bani Israel lahir tanpa ayah itu bukan Rasul. Gugur Islam kita. Jadi kita harus percaya kalau Nabi Isa yang saudara kita Kristen kadang sebut Yesus itu adalah Nabi Rasul untuk kaumnya Bani Israel.
Gitu. Sebenarnya adik ini tidak mau masuk Islam itu karena tidak mau tunduk aja kepada syariat kayaknya, nggak mau percaya sholat. agama. Nggak percaya agama bisa menyelamatkan sih kalau aku. Betul itu. Agama tidak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu adalah Allah. Dengan Berarti cara harus apa? punya agama dong. Bukan. Allah menyelamatkan kita itu ketika Allah memberi kita petunjuk, dan petunjuk itulah yang disebut agama, karena supaya kita tidak kacau. Kenapa agama itu tidak kacau? Ya karena orang bisa berperilaku apapun berdasarkan agama itu sendiri. Bagaimana seorang wanita dalam beragama Islam, itu ada aturannya sendiri. Nah, dengan kita tunduk kepada perintah Tuhan inilah yang menyebabkan kita masuk surga. Bukan amalan kita, bukan. Tapi karena ketundukan dan ketaatan kita kepada Tuhan kita sampai kita masuk ke surga. Gitu. Mengucapkan syahadat. Ya harus syahadat, harus bang, harus. Itu kan perbuatan baik itu kan harus diniatkan dulu, diniatkan lalu dipraktekkan, kan gitu. Syarat-syarat untuk ngucapin syahadat gimana bang? Ikhlas dulu, ikhlas meyakini bahwa memang betul-betul tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya itu udah. Itu memang Allah. Ya itu kamu tahu. Iya, Tapi kenapa kamu masih ngaku Tuhan itu Yesus? makanya kan tadi aku bilang aku nggak percaya soal agama bisa menyelamatkan. Yesus menyelamatkan bagi yang percaya kepada dirinya. Kalau orang Kristen itu kumpulan orang yang tidak percaya Yesus, tapi mengatakan dirinya percaya. Kalau percaya Yesus ya tidak jadi Kristen dong, jadi Yahudi lah, jadi Yudaism. Penganut Taurat, ibadahnya di gereja, bukan di gereja, di sinagoge. Ibadahnya bukan Minggu, tapi hari Sabtu. Tidak makan babi. Mereka laki-lakinya bersunat, tidak rayakan Natal. Nah itu kalau percaya Yesus, maka ikuti pekerjaan Yesus. Nah kalau mengikuti pekerjaan Yesus, mulai dari A sampai Z, tidak menjadi Kristen kita. Kita menjadi Yahudi. Kan ikutin ajaran Isa. Iya, kalau ikuti ajaran Isa itu tempat ibadahnya di sinagoge, tempat sujud, sinagoge atau kan ada sujud gitu, berdoanya sujud. Di mana? Kristen yang mana dulu? Kalau Kristen yang berdoa sujud kan ada juga, cuman Kristen yang mana dulu? Karena di Kristen itu ada macam-macam. Ya sujud, tapi sujudnya kepada siapa dulu? Kepada Tuhan Allah. Kepada Yesus. Yesus ajarkan. Gitu. Jadi nggak apa-apa tetap ikutin ajarannya Yesus bang. Kalau ikuti ajaran Yesus itu menjadi Muslim berarti dia taat kepada perintah Allah yang datang kepadanya. Nah, sedangkan Yesus itu diutus hanya kepada kaumnya Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Yesus tidak pernah mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia, nggak pernah. Hanya Nabi Muhammad yang mengatakan itu, aku diutus untuk seluruh umat manusia gitu. Dan kalau mau jadi pengikut Yesus, ibadahnya jangan di gereja ya, dan jangan ibadah hari
Minggu tapi Sabtu di rumah ibadahnya orang Yahudi. Karena Yesus itu bukan pendeta, Yesus itu rabi. Dia itu rabi, rabam. Itu yang aku bilang, yang aku nggak percaya pada Nabi Muhammad karena dari situ itu juga kan nggak punya agama, tidak ada agama waktu itu. Tuh bang, dengar bang. Apa katanya? Pecah-pecah suaranya. Dia nggak percaya agama karena agama itu tidak menyelamatkan, sedangkan Yesus aja nggak punya agama waktu itu. Agama itu kan nama, tempat bernaungnya orang-orang yang memiliki keyakinan. Nah, Yesus itu memiliki keyakinan, Yesus memiliki prosesi ibadah, Yesus memiliki aturan-aturan ibadah, Yesus itu. Kata Yesus di dalam Matius 5:19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Nah, berarti Yesus meminta agar murid-muridnya mengikuti seluruh prosesi Torah. Nah, kalau mengikuti seluruh prosesi Torah, berarti dia beragama dong. Cuman waktu itu memang belum disebut agama. Janganlah mau disebut, saya bukan Islam. Oke, saya tidak mau disebut Islam. Oke, tapi Anda sholat, Anda puasa, Anda zakat, Anda umroh, Anda haji, Anda bersedekah, Anda berinfak. Berarti Anda meskipun tidak mau disebut Islam, ya tetap aja Islam. Kan gitu. Intinya kalau misalnya kayak aku percaya nih sama Allah nih, terus nggak mau masuk Islam, berarti itu sama aja bohong dong. Apa gimana sih? Iya, kan masuk Islam itu kan harus beriman kepada Allah. Ada rukun Islam, ada rukun iman. Islam itu hukum-hukumnya, untuk menumbuhkan kemudian hukum-hukum ini disebut rukun iman. Nah, kalau kita sudah beriman, berarti kita pasti menjalankan apa yang menjadi sendi daripada Islam itu sendiri. Apa yang menjadi kekuatan Islam itu yang kita lakukan. Contoh misalnya, kata Yesus tuh di dalam Yohanes 12, Yohanes 14 juga ada. Kata Yesus, barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, kalau melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus, berarti cerminan orang itu adalah orang Yahudi. Karena korban hewan, ibadah Sabtu pasti, karena Yesus melakukan itu. Sunat pasti, tidak makan babi, menyembahnya kepada satu Tuhan Elohim, tidak menyembah kepada Yesus, tidak merasulkan Paulus. Itu berarti orang itu kalau dilihat dari prosesi agamanya, meskipun tidak mau disebutkan Yudaism, tetap aja Yudaism. Karena mempraktikkan ajaran Yudaism. Begitu juga seorang Muslim. Muslim itu orangnya agamanya Islam. Kenapa dia disebut Muslim? Karena dia tunduk kepada aturan Islam. Islam itu kan aturan. Islam itu artinya selamat. Ya itu kan cover kan? Iya covernya. Cuma kan ada aturan-aturannya. Ya sama, Kristen juga ada aturannya. Kristen itu covernya, Islam itu covernya. Kristen aturannya dari mana? Ya, misalnya ada yang aturan dari Isa itu kan? Nggak ada aturan Isa di Kristen itu, nggak ada aturan yang mana di Kristen dari Isa. Ya misalnya melakukan kasih gitu. Kasih itu cuman di mulut. Kalau disebut kasih di Kristen itu yang mana? Kristen itu menyebar di seluruh dunia itu dengan peperangan. Masuk ke Indonesia dengan penjajahan. Menjajah, meneror, menakut-nakuti orang. Setelah orang takut, habis semua harta kekuatannya, barulah misionaris turun. Setelah orang-orang itu ketakutan, datanglah misionaris. Merangkul mereka, memberikan mereka pakaian, makanan, diajaklah ke gereja. Itu pola yang dibangun Kristen masuk di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka lah, di tengah-tengah mayoritas Islam, baru mereka membangun kekuatan untuk mengatakan ke dunia, Kristen itu kasih. Kasih dari mana? Di Kristen ini kasih itu apa? Murah senyum, bantu orang. Ya, semua agama juga melakukan itu. Islam lebih hebat, slogannya rahmatan lil alamin. Rahmat itu artinya apa? Kasih sayang. Rahmat itu bahasa Arab.
Artinya kasih sayang. Nah, kalau Kristen cuma kasih duit, kasih sengsara, kasih merana, kasih yatim, kasih janda, dibuat orang menjadi janda, dibuat anak-anak menjadi yatim. Itu pekerjaan Kristen dari dulu. Setelah Indonesia merdeka lah baru damai-damai di tengah-tengah masyarakat mayoritas. Itu fakta, itu real. Apa coba? Dari bentuk awal aja Kristen itu berdiri dari pembunuhan. Satu-satunya agama yang membunuh Tuhannya untuk kemudian tebus dosa hanya Kristen. Hindu tidak, Buddha tidak, Yahudi tidak, Islam apalagi. Ya Kristen bunuh Tuhan. Baru habis itu bunuh Tuhan dibilang kasih. Yahudi. Itu Yahudi katanya Bang. Orang Yahudi. Nah yang membentuk Kristen itu kan orang Yahudi. Orang Yahudi yang membentuk kemudian pertama kali. Bani Israel sendiri yang membentuk itu. Ahli Taurat sendiri yang membentuk itu. Makanya Yesus mengecam pendiri Kristen itu. Di mana Yesus mengecam pendiri Kristen? Di Matius 23 nomor 15 sampai nomor 36. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, engkau menyeberangi lautan. Nah, siapa itu menyeberangi lautan? Engkau menjelajahi daratan. Engkau mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Setelah kau jadikan pengikutmu, kau jadikan menjadi apa? Menjadi orang neraka. Yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu kata Yesus. Berarti agama yang didirikan oleh ahli Taurat di luar Yahudi adalah agama neraka penghuninya. Itu dalil, bukan saya ngarang. Bukan saya ngarang. Itu dalilnya begitu. Nah, satu-satunya agama yang dibangun oleh ahli Taurat, orang Yahudi di luar Yahudi, ya Kristen. Bukan Islam, tapi Kristen. Bukan Hindu, tapi Kristen. Bukan Buddha. Pengikutnya menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Apa jahatnya orang Kristen dibandingkan orang Yahudi yang dimaksud 2 kali lebih jahat oleh Yesus? Jahatnya adalah sejahat-jahatnya orang Yahudi tidak pernah menggantikan kemuliaan Tuhan mereka dengan makhluk. Sejahat-jahatnya mereka tidak pernah mengatakan ini adalah inkarnasi Tuhan kami. Tapi Kristen sebaik-baiknya, sekasih-kasihnya, Kristen malah menggantikan kemuliaan Tuhan dengan makhluk bernama Yesus itu. Nah itulah di dalam Islam kita berdoa setiap sholat, lindungilah kami dari Yahudi dan lindungi pula kami dari Kristen. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat keselamatan kepada mereka, bukan jalan orang yang Engkau murkai, yaitu Yahudi, dan bukan jalan orang yang sesat, yaitu Kristen. Itu doanya setiap sholat. Kenapa orang Yahudi dimurkai? Karena orang Yahudi datang padanya nabi-nabi, datang padanya kitab-kitab, tapi mereka tidak lakukan. Mereka tidak terima nabi itu, malah mereka bunuh, termasuk Nabi Isa dibunuhnya. Dalam tradisi Yudaism, Nabi Isa dibunuhnya. Nah, kenapa orang Kristen disebut sesat? Karena orang Kristen ini sudah tahu aturan, sudah tahu hukum, tapi mereka membuat aturan sendiri. Makanya disebut sesat. Contoh ibadah minggu, nyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, Natalan, itu aturan sendiri itu. Itu nggak ada dari Tuhan, itu dibuat-buat mereka sendiri. Makanya disebut sesat. Kalau saya misalnya masuk Muslim terus ikut ajarannya Isa. Isa itu kan kamu bilang Muslim. Gimana dong? Iya. Tapi Nabi Isa mengatakan apa? Atau jangan Nabi Isa deh, Yesus aja deh. Anda kan percaya Yesus. Yesus mengatakan apa? Dalam Yohanes 16. Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu Roh Hamad, Ismuhu Ahmad, dialah yang akan menuntun engkau ke dalam semua kebenaran, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Siapa itu? Ya Nabi Muhammad. Yesus katakan itu. Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu tidak sanggup menanggungnya. Tapi ketika ia datang, dialah yang akan menuntun kamu dalam setiap kebenaran. Nah, terus Yesus juga berkata bahwa kerajaan Elohim, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23 dikatakan apa?
bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Nah, nabi mana yang dimaksud setelah Yesus? Ya, Nabi Muhammad. Maka ikutlah kepada nabi tersebut, kata Yesus, ikutilah dia. Dia akan memuliakan aku. Nah, sekarang siapa yang memuliakan Nabi Isa? Yesus. Ya, umat Islam. Ketika orang Kristen dengan segenap kekuatan mengatakan Yesus disalib, umat Islam mengatakan tidak. Nabi Isa, Yesus ditampar, Islam mengatakan tidak. Dibunuh, ditonjok, diseret, digantung, ditombak, bahkan dibunuh, Islam mengatakan tidak. Beliau adalah manusia mulia, terkemuka di dunia dan akhirat, tidak pernah dihinakan. Nah, Yesus mengatakan ketika ia datang dia akan memuliakan. Nah, kami yang memuliakan. Seperti itu. Jadi memang berat. Hidayah itu memang berat. Apalagi di Islam berat. Agama saudara kan dari lahir diajarkan slogan kasih itu. Kasih, kasih, kasih. Terus ke gereja nyanyi-nyanyi. Melihat kami umat Islam, prosesinya berat. 5 kali sehari. Harus tutup aurat. Harus begini, begini. Memang berat. Karena memang kaidah di Islam itu dunia sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini seibarat penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang non muslim. Dunia ini. Ada lagi? Udah. Udah bang. Udahnya, Mungkin nanti. Intinya masuk muslim kan gitu. Ya. Iya, kan harus ucapin syahadat. Ya insya Allah bang. Oke, sip. Saya kembalikan kepada Allah. Kalau misalkan kita nikah, saya ngundang abang boleh bang? Boleh, boleh. Di mana emangnya, Dek? Di Jakarta, Jakarta ya? bang. Oke, sip. Abang di mana bang? Saya di Makassar. 2 jam sampai Jakarta. Oh siap bang. Nanti tiket saya yang beliin bang. Nanti saya yang Mas, mantap. bang ya. Insya Allah. Insya Allah kalau misalkan dia masuk Islam bang. Tapi kayak ini sih dia siap, cuman masih ragu bang. Iya, memang harus belajar. Islam itu hanya diperuntukkan untuk orang yang berakal. Jadi dia mau masuk Islam, cuman dia nggak mau ninggalin Yesus. Itu ya, aja Islam tidak ninggalin Yesus. Justru kita tidak ninggalin Yesus karena kita beriman kepada beliau. Gitu. Dan dia masih merasa Yesus itu Tuhan. Wah, itu yang salah. Meninggalkan Tuhannya dia. Tapi dia juga percaya kalau Yesus itu adalah utusan. Iya. Nah, dia juga bingung jadi bang. Apalagi soal yang mana? Ayat yang mana? Nggak mau bilang apa? Satu kesatuan? Yang Tritunggal kali, yang kita Ya. Tritunggal. Jalan kebenaran itu bapak. Jalan kebenaran. Oh, yang nggak ada yang akan sampai kepada Bapak kalau Tritunggal. Nah, itu dia. Udah bener lah itu. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan langit dan bumi tanpa melalui Yesus. Itu sudah betul. Yesus mengatakan, aku minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Harus kita percaya bahwa para nabi itu saling menginformasikan. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 81 sudah dikatakan, diperjanjikan di sana bagaimana Yesus, bagaimana Nabi Isa alaihissalam mengiyakan datangnya Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Jadi tidak ada keselamatan, tidak ada jalan menuju kepada Tuhan langit dan bumi selain mereka, nabi-nabi ini, termasuk Yesus. Akulah jalan, akulah kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya betul. Makanya jangan melalui pendeta, jangan melalui pastor, jangan melalui gereja, jangan melalui yang lain, Paulus, jangan. Tapi harus melalui Yesus. Baru bisa sampai kepada Bapa. Nah, Yesus memberitakan datangnya Nabi Muhammad. Maka menerima Nabi Muhammad sama halnya menerima Yesus. Menolak Nabi Muhammad sama halnya menolak Yesus. Itu pasti itu. Itu nggak diragukan itu. Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa Elohim agar Bapa Elohim mengutus seorang berarti manusia. Penolong lain berarti selain Yesus. Nah, itu dia. Saya kira begitu. Silakan. Oke? Siap. Makasih banyak bang. Makasih deh, makasih. Terima kasih. Sehat terus kalian ya.
Bang. Bismillah Oke. Bang. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Memang cinta ini terkadang mematikan akal sehat, tapi kalau di Islamnya kuat, mau sekuat apapun godaan itu tidak akan goyah. Iya kan? Iya. Dulu juga pernah teman-teman saya digoda oleh seorang pengacara non muslim, pengacara kondang termasuk. Dia mainnya di Jakarta, DM terus minta nomor HP segala macam. Aku ini bang, aku temannya siapa, adalah dia sebut pengacara besar yang terkenal hari ini. Gini. Saya staf pribadinya gini, kirim foto segala macam. Kalau Bang Suma bisa bisa menjaga aku rela jadi mu'alaf bang. Yang penting abang bisa yakini aku bisa jadi pendampingku. Alam mau jadi pendamping mu'alaf, karena mau jadi pendamping sebentar ada anaknya masuk kembali, aja anakku pergi matamu. Halo, semangat malam. Iya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Katolik Protestan bang. Astagfirullah. Muslim. Ya Allah ya Rabbi. Salah Ya Allah. naik. Iya. Iya bang ya. Terima kasih ya bang ya. Lanjut Bang Juma ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakarudi kapan? Cakarudi anggota ini semale. Masih ada kah? Kalau masih ada, yuk lanjut sedikit lagi baru kita istirahat. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam bang. Malam juga. Katolik Protestan. Protestan bang. Bisa buka kamera bang, silakan kita dialog. Oke, sip. Jelas. Oke, tadi sudah mendengarkan penjelasan saya mungkin dari dialog saya dengan non-muslim yang lain. Ini baru masuk aku bang ke rumah bang. Oh. Terkait dengan Galatia 5 nomor 18 itu bang. Oh itu pembahasannya dari tadi ya? Iya. Ada roh yang memimpin Kristen untuk meninggalkan hukum Tuhan. Itu roh apa itu bang? Ya Roh Kudus lah bang. Kalau Roh Kudus itu ngajarin taat tunduk kepada hukum Tuhan, bukan mengajak meninggalkan hukum Tuhan. Kalau menurut saudara, roh yang mengajarkan atau membisikkan manusia untuk meninggalkan hukum Tuhan itu roh setan atau roh Tuhan? Apa tadi? Kurang jelas juga. Kalau ada roh yang mengajarkan manusia untuk meninggalkan hukum Tuhan, itu roh setan atau roh Tuhan? Roh setan itu bang. Roh setan. Bikin negatif. Roh setan. Terus kenapa Kristen ini meninggalkan hukum Tuhan, hukum Torah? Roh apa yang mengajarkan itu? Ya itu roh setan seharusnya. Ajaran Bible itu nggak ada yang apa, ya kalau melanggar itu ya onum lah itu bang. Bukan oknum. Galatia 5
Galatia 5 nomor 18. Jikalau engkau memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka engkau tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Berarti tidak hidup lagi di bawah hukum Tuhan. Berarti menurut pengakuan saudara ya ikut setan berarti. Kata Paulus, jika engkau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Berarti Paulus mengajarkan untuk meninggalkan hukum Taurat. Berarti roh yang ada pada diri Paulus ini, itu sesuai dengan pandangan Anda, itu roh setan. Di Paulus itu roh setan berarti. Dan Anda percaya kepada roh setan itu bahayanya itu di situ. Cuman begini ya bang. Oh, oke lah kalau begitu. Aku cuma nanya doang ya bang kan. Ini bukan sekali dua kali kita lihat kejadian di sekitar kita, bahkan viral juga. Kenapa coba? Tapi mohon maaf dulu bang ya. Iya. Aku cuma mau pertanyakan aja. Jadi kenapa istilahnya kayak kejadian di Jawa Barat, pembubaran gereja ataupun melakukan satu kejahatan itu selalu bilang takbir Allahu Akbar. Kenapa harus bilang kayak gitu bang? Aku cuma nanya gitu aja bang. Tapi mau bang ya. Iya. Kalau andaikan saja Yesus hidup juga berdampingan dengan kita, kalian sudah dibentak-bentak dari awal. Udah diusir juga kalian. Seandainya Yesus ada di hidup berdampingan dengan kita. Karena itu jawabnya bang. Sabar dulu. Kenapa coba? Sabar dulu. Kenapa coba selalu bawa nama Allah? Ya karena memang melakukan istilahnya kejahatan lah istilahnya. Umat Islam itu memang selalu dekat dengan Tuhannya. Apapun yang mereka lakukan, kami selalu bersama dengan Tuhan kami. Kami selalu bersama dengan Tuhan kami. Apapun yang kami lakukan, makanya kami selalu mengatakan Bismillah, dengan nama Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Subhanallah, segala puji bagi Allah. Apapun yang dikerjakan termasuk kejahatan selalu bilang gitu ya. Itu belum tentu kejahatan itu. Belum tentu kejahatan. Mungkin karena mereka menganggap ada sesuatu yang orang-orang itu lakukan yang tidak sesuai dengan prosedur. Gitu. Bisa jadi karena sudah diperingatkan, bisa jadi karena tidak ada izin, bisa jadi karena tempat di sana tadinya bukan gereja dibuat jadi gereja, bisa jadi mereka di sana dijadikan tempat maksiat. Misalnya mempraktikkan ajaran-ajaran Bible yang bersundal dan seterusnya. Bisa jadi kan? Bisa juga karena orang sudah kesal melihat orang-orang di sana gereja ada, sementara yang datang ibadah itu orang di luar kampung, luar wilayah, mengganggu orang-orang yang ada di situ. Gitu. Bisa jadi. Atau mereka teriak-teriak, bernyanyi, menyebut-nyebut nama Tuhannya umat Islam di dalam. Umat Islam tersinggung. Misalnya di dalam Yohanes 4 misalnya nomor 24 atau nomor 24. Allah itu roh, maka sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Yang umat Islam tidak terima lah. Masa Allah itu roh? Tuhan kami bukan hantu. Roh itu hantu, pneuma itu hantu. Di situ dikatakan Allah itu roh, maka sembahlah Allah dalam roh. Nah, umat Islam tidak suka. Andai saja orang Kristen mengatakan Theos itu roh, atau Bapa itu roh, atau Tuhan itu roh, atau Dewa itu roh, silakan aja. Tapi Tuhannya umat Islam di bawah ya. Jengkellah umat Islam mendengarnya, bang. Karena kalian memanggil Tuhan kami di gereja. Kenapa anda panggil Tuhan kalian aja kan gitu? Bisa jadi itu alasannya. Bisa jadi. Bisa juga karena ada hal pribadi. Hal pribadi yang terjadi, terus ada yang menjadi kemudian pengadu domba, ada provokatif di sana, ya akhirnya terjadilah hal itu. Gitu bang. Tapi yang pasti ya belakangan ini yang santer sadis yaitu orang-orang yang mengaku Kristen. Baru-baru ini ada orang mati, 3 orang dibunuh lagi di Papua sana.
Itu namanya mereka itu mengatasnamakan Laskar Kristus, anak-anak Yesus katanya. Melakukan pembunuhan. Orang tak bersalah dibunuh sama mereka. Yang mengaku sebagai anak Tuhan. Begitu, Bang. Dan Anda harus tahu bahwa agama Kristen itu menyebar ke seluruh dunia itu dengan cara penjajahan. Gitu. Termasuk di Indonesia ini, wow, sadis sekali. Dan satu lagi Bang, pertanyaanku Bang. Iya. Itu kan di sekitaranku kan aku tinggal di lokasi Muslim nih. Iya. Jadi aku punya anak kecil lah. Iya. Dan anak ini main-main di sekitaran sini. Dan tetangga ini tuh selalu dijauhkan dan dilarang orang tuanya berkawan sama orang Kristen. Jadi sebagai pertanyaan, itu memang sejak dini diajarkan gitu bagaimana itu Bang? Enggak ada di Kristen, enggak ada di Islam melarang kami untuk bergaul, bermuamalat sama orang Kristen, enggak ada. Enggak, memang aku gini Bang ya, bukan oknum kayaknya itu, oknum. Tiga kali lah aku pindah, dan di lokasi yang 3 ini memang lokasi Muslim lah kan, namanya juga Indonesia pasti mayoritas Muslim kan. Memang sama juga. Kalau saya berpikir, saya bertanya sama Abang tuh memang sejak gini memang diajarkan membenci atau bagaimana itu Bang? Enggak ada kami membenci, yang membenci itu kalian. Kami tidak ada membenci Kristen. Kalian itu yang membenci kami sebenarnya, hanya senyum-senyum depan kami. Kami tahu hati kalian itu busuk ke Islam, kami tahu. Kami tahu kalian itu di dalam hati sangat jengkel sama kami. Pertanyaanku kan ini kan yang kan udah kejawab. Ya, berarti ada yang salah dengan Anda. Mungkin di rumah Anda sering bertengkar, mungkin Anda sering mabuk, mungkin Anda sering bakar anjing di depan rumah mereka, orang-orang mayoritas ini, atau apa gitu, dari karakter Anda yang tidak disukai warga mungkin. Karena kalau sudah 3 kali Anda pindah-pindah dan tidak disukai sama warga, ya tanya sama diri Anda dong. Jangan tanya sama orang yang ada di sekeliling Anda. Ada yang salah berarti itu. Karena umat Islam itu, saya buktinya depan rumahku Kristen, samping kanan Kristen, ya samping kanan Kristen, kiri juga Kristen. Tak ada, aman-aman saja. Mereka malah lebih nyaman. Dia ngaku, saya lebih nyaman bertetangga dengan umat Islam. Contoh ini ya, demi Allah saya bersumpah, saya celaka kalau saya bohong. Saya WA orang Kristen yang kontrakkan rumahnya, kebetulan ada keluarga mau datang dari Medan. Saya WA pakai nomorku yang satu, di mana fotonya itu foto orang Flores, orang Papua, orang Papua. Saya pakai foto, saya WA. Selamat pagi Bu, saya mau bertanya berapa biaya rumah yang akan kita kontrakkan, berapa ongkosnya setahun. Apa jawabnya? Maaf Pak, rumah saya tidak jadi saya kontrakkan, kata dia gitu. 5 menit kurang lebih saya WA pakai nomorku yang satu, pakai fotoku yang Muslim ini. Semangat pagi Bu, mau tanya, kebetulan saya barusan lewat depan rumah, Ibu mau kontrakkan rumahnya berapa? Langsung dijawab 40 juta setahun. Silakan Pak, kalau ada kumpulnya, kalau saya dekat dari rumah, coba. Kristen aja takut. Itu fakta. Enggak, maksudku Bang, halo. Sama Kristen aja aku takut. pindah bukan karena nggak nyaman Bang, cuman karena kerjaan juga nya, makanya dipindahkan. Ya itu dia. Tapi kalau sudah 3 kali pindah-pindah, tetap aja ada yang aneh berarti. Bukan, maksudku pindah bukan karena nggak nyaman di sekitar situ, tapi karena kerjaan juga nya Bang. Jadi terus yang Anda tadi katakan itu apa? Ya kan ku tanya tadi, 3 kali aku pindah lokasi, dan di lokasi itu juga mayoritas orang Muslim juga. Jadi setiap kali anak-anak ini bermain sama kawan-kawan yang sekitar situ, orang ini selalu menjauh. Jadi yang aku pertanyakan kan, apa orang tuanya mengajarkan mulai sejak dini
menjauh dari orang Kristen atau bagaimana? Itu yang pertanyakan tadi. Nggak ada, kecuali orang Kristen yang Bang, ya. jahat. Nggak pernah kami mengajarkan Bisa lah anak-anak disimpulkan kami. itu, halo, bisa disimpulkan oknum lah ya, memang nggak ada ajaran kayak gitu ya. Nggak ada di Islam itu, nggak ada. Oke, oke. Itu oknum. Oke. Bang ya. Oke, Terima makasih. Siap, sama-sama. Macam-macam lah ini. Indonesia mayoritas kalian damai. Coba kalau mayoritas kalian, kami damai enggak? Itu masalahnya, kami damai enggak? Kalau kami minoritas. Halo, semangat subuh. Halo. Halo Bang. Katolik Protestan. Protestan. Silakan buka kameranya, Bang. Teman-teman, tetep layar tembuskan 3M, teman-teman. Semangat, go. Silakan, absen sekalian. Silakan Bang buka kameranya, Bang. Kita diskusi. Halo. Halo juga. Semangat malam, Bang. Malam. Noise ya. Iya. Ya, silakan Bang, silakan. Ini ada temanya terkait Roh Kudus dan Roh Jahat. Kita mau Silakan. Oh iya, yang di Galatia itu ya, Pak. Iya. Galatia 5:18. Oh, menurut pendapat saya sih itu sudah jelas sih. Kalau pendapat saya itu sudah jelas. Roh yang dimaksudkan di situ yaitu Roh Kudus atau Roh Kristus itu sendiri. Kalau Roh Kristus bahaya. Kalau Roh Kudus ini masih tanya-tanya. Kalau Roh Kristus, wah bahaya itu Bang. Sekarang yang jadi permasalahannya adalah kalau Roh Kudus di Kristen itu tak ada Roh Kudus. Kata Roh Kudus itu nanti masuk ke Indonesia baru dipakai. Setelah melihat di Al-Quran ada, maka Bible menggunakan kata Roh Kudus itu. Artinya masih roh ngambang kan? Roh yang tidak jelas siapa yang dimaksud. Story di Alkitab itu malah dari sebelum Alkitab ada Bang. Artinya sebelum Al-Quran ada kan di kisah Yesus itu sudah dijanjikan Roh Kudus itu. Yesus sendiri yang menjanjikan Roh Kudus itu. Jadi sebelum Muslim ada, itu Yesus sendiri yang sudah menjanjikan. Di original text. Kami tahu sejak 2000 tahun yang lalu sejak kisah Yesus itu. Jadi Roh Kudus itu sudah nggak diperdebatkan lagi sih. Ya, kalau berbicara mengenai Roh Kudus, oke. Tapi pertama, tidak ada di Bible kata Roh Kudus itu nggak ada. Yang pertama. Yang kedua, kalau Roh Kudus itu Bang, membimbing setiap manusia itu kepada jalan kebenaran. Nah, jalan kebenaran itu kan hukum Tuhan. Tapi kenapa di dalam kitab saudara Roma yang Galatia 5:18 tadi, jikalau engkau memberikan dirimu untuk dituntun atau dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Roh apa yang membimbing manusia untuk meninggalkan hukum Tuhan? Roh apa Bang? Justru Roh Kudus itu yang melebihi hukum Taurat itu, 10 hukum Taurat itu. Roh Kudus itu dia punya kebenarannya lebih dari 10 itu, bahkan lebih. Jadi Roh Kudus mengajak Anda untuk meninggalkan hukum Tuhan gitu. Karena kurang lebih ada campur tangan Roh Kudus juga di dalam penetapan 10 hukum Tuhan itu yang kami imani. Ya tapi Roh Kudus kok menghilangkan hukum Taurat? Itu gimana ceritanya Bang? Ya tanya kembali ke penulis kan. Itu kan Paulus sendiri yang memaksudkan hal itu. Kita sebagai contoh lah, sebagai penulis, kita
sebagai pengikut kritis juga kita, contohnya abang ya, apa yang abang sampaikan kan belum tentu saya langsung mau memahami apa yang abang sampaikan, maksudkan gitu loh. Jadi dalam hal ini setelah dicatat dalam Alkitab, ya penulisannya kalau dilihat dari penulisannya, kalau R besar ya dimaksudkan kepada Roh Kudus itu sendiri. Itu yang kami pahami ya Bang ya. Nah sekarang gini. Dan jangan abang kasih lesetin kemana-mana, enggak sih, karena strukturnya itu sudah jelas di sana. Oke, ketika Tuhan mengajarkan jangan kau makan babi, Roh Kudusnya datang membimbing manusia makan babi atau jangan makan babi? Ketika Tuhan melarang, Tuhan melarang atau bagaimana maksud abang? Ya, Tuhan melarang makan babi. Roh Kudus datang meneguhkan jangan makan babi atau justru melarang umat manusia agar tidak menahan diri dari makan babi. Nah, kita lihat lagi konteksnya seperti apa. Kadang dalam saat-saat tertentu kan pasti ada keterpaksaan orang makan babi kalau di lain-lain di tempat itu tidak ada sesuatu yang perlu dimakan. Konteksnya Itu di juga yang perlu Islam. diperhatikan, Bang. Itu di Islam. Islam tidak menggunakan kitabnya Yahudi. Jadi Islam tidak bisa dicampur adukkan di situ. Ini yang kita bahas ini antara Kristen dengan ajaran Yesus. Karena kalau di Islam itu kan bukan pengikut Yesus. Nah, kalau Roh Kudus itu apa yang diajarkan Nabi Muhammad itu yang kami lakukan. Iya, itu yang abang maksudkan kalau di harusnya kalau di Kristen dan Roh Kudus kita umat Kristen kan percaya sekarang kita sudah di zaman kasih karunia. Ya itu kasih karunia. Hal yang ada di perjanjian lama, contohnya larangan makan babi dan lain-lain itu. Jadi hal-hal yang dilarang di perjanjian lama mengenai jangan makan babi dan lain-lain selama tidak bertentangan dengan 10 hukum Tuhan, itu juga tidak terlalu diutamakan gitu Bang. Jadi itu bukan hal yang terlalu penting untuk kebenaran yang harus kita jalankan. Selama tidak bertentangan dengan kebenaran, selama tidak bertentangan dengan hukum Tuhan, itu tetap dijalankan. Dah kamu ke gereja sana, gak nyambung. Sakit kuping dengar suaranya. Ditanya apa, jawab apa. Justru cerminan daripada Anda itu berada pada posisi kesurupan, tidak ada roh Tuhan dalam dirimu, roh dari Tuhan maksudnya, yaitu roh kebenaran atau Roh Kudus, ya Anda menganggap tidak terlalu penting hukum Tuhan itu. Itulah yang dibahas sekarang. Kenapa kamu meninggalkan hukum Tuhan kalau yang memimpinmu itu roh yang berasal dari Tuhan? Gitu. Ayo teman-teman silakan kalau masih ada sebelum kita istirahat. Masih adakah? Silakan. Tembuskan 3M teman-teman. Kita pasti bisa. Seperti biasa, satu komando. Populernya juga sekalian, absennya juga love orange teman-teman. Sebelum kita pamit, sebelum kita tutup, halo, semangat sore sampai subuh. Ini udah subuh loh, jam 2. Halo, halo, semangat sore. Halo. 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 Katolik Protestan. Selek Kak Bang Suma. Ya si antu langsung ya. Agak plek.
senang. Mudah nih kayak Bang Suma. Jok kaki ko pamala jok kasih nana sebab aku ni mego Kristen di Patoba. Oh, Kak masih pemalak di. Iya. Mantap. Oke, mi balik. Iya, semangat terus kita Bang Suma. Iya, makasih. Semoga makasih. diberikan terus kesehatan. Amin, amin, amin. Nakodok. Bang Suma salah satu menjadi umat Rasulullah. Amin. Amin, amin. Ya, makasih ya. Ya. Iya, selamat kita pada selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kencang sekali ya Bang ini. Mantap. Silakan saudara-saudaraku non muslim kalau masih ada. Masih adakah onde-onde? Halo, semangat sore. Halo. Oke, teman-teman. Kita istirahat ya. Besok lagi ya, teman-teman. Biar kita tidak terlalu jauh melampaui waktu jam tidur kita ya. Ini sudah jam 2 di sini. Harusnya udah bobok cantik. Oke. Teman-teman juga istirahat. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Lanjut Bang, lanjut. Kamu lagi dinas malam ya? Lagi dinas malam ya? Enak aja minta ditemanin sampai subuh. Kita mau istirahat bosku. Besok lagi. Nanti kalau aku nggak istirahat, nanti kayak tadi orang lagi buka komal, saya izin asar, saya malah ketiduran. Mau saya izin sholat asar 15 menit tapi nggak nongol, mau? Aku dengar tapi aku tidur. Mau nggak? Nggak mau kan? Ya udah, makanya kita istirahat. Itu kasih cukup 3M. Ayo 3M, cukupkan 3M. Habis itu kita tutup teman-teman sekalian. Silakan. Halo, Halo. itu kenapa pakai masker, Bang? Sariawan. Masa bertahun-tahun sariawan? Ya nggak apa-apa lah, Eda. Nggak masalah lah itu. Masa iya sariawan nggak sembuh-sembuh? Nggak masalah, Eda. Kok panggil Eda? Lah, emang kenapa Edaku? Emang tahu apa arti Eda? Tahu. Apa? Wanita cantik. Iya, aku dibilang wanita cantik, guys. Gil. Saya lihat Batang. Apakah abang ini sebelumnya sudah pernah dengar Bang Suma? Kalau dikatakan kenal, ya sebatas kenal di media sosial, apologet. Itu yang saya tahu. Oh, syukur. Syukur. Abang Itu sendiri di sosmed ini ngapain? Aku di sosmed ini hiburan. PKPK gitu? Enggak PKPK. Saya hiburan, nyanyi-nyanyi. Kadang menghibur penonton, cerita-cerita edukasi. Oh gitu. Ya syukurlah. Berarti hampir semua orang Batak kenal saya Bang ya. Abang apa sih abangku ini? Eda atau Ito? Perempuan kan? Panggil Ito lah, kan panggil Eda. Ito. Kalau panggil Eda itu cewek sama cewek. Oh gitu. Iya.
Siap, siap. Oke. Dari panggil Ito. Iya, jadi saya itu Hawa, bukan Adam. Oh gitu. Iya. Ini pembahasan topik kita malam ini apa, Bang? Tadi saya bahas tentang Roh Kudus dan roh jahat. Oh, terus? Ya itu, saya mau bertanya aja kepada pendeta atau pastor terkait Galatia 5:18 itu. Roh yang memimpin Kristen adalah roh yang menghantarkan Kristen untuk tidak lagi tunduk di bawah hukum Taurat. Itu roh apa gitu? Itu penasaran saya. Kan harusnya kalau Apa bunyinya? Jikalau engkau memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup lagi di bawah hukum Taurat atau hukum Tuhan. Nah, makanya saya heran, ini saudara kita Kristen dipimpin roh apa kok nggak tunduk kepada hukum Tuhan gitu? Itu yang saya pertanyakan sebenarnya. Sebelum saya menjawab, boleh juga saya bertanya. Boleh. Apa sih, Bang, definisi apologet itu seperti apa sih sebenarnya? Saya kurang paham itu apologet apaan. Apologet itu pembela. Apologet Kristen, pembelaan Kristen. Apologet Islam, pembelaan Islam, kan gitu. Oh, jadi kalau dibilang apologet Islam berarti pembelaan terkait agama Islam gitu. Iya. Kalau dibilang apologet Kristen, dia pembelaan terhadap agama Kristen. Betul sekali. Pertanyaan saya, apabila apologet Kristen berdebat sama apologet Kristen atau apologet Muslim berdebat sama apologet Muslim, itu masih dibilang apologet nggak itu? Enggak. Oh, berarti kalian udah nggak apologet lagi dong? Kenapa bisa gitu? Soalnya terkadang apologet ini menjelaskan seperti ini, apologet yang satu menjelaskan seperti ini, bertentangan pendapat begitu. Kalau di Islam kami yakin tidak ada pertentangan. Kalau materi lintas agama itu kita satu visi, satu misi, satu pengajaran. Yang di Kristen ini yang bertentangan. Kayak Edis ribut sama RK, sama bom-bom, sama Mikana. Semua bertentangan satu sama yang lain. Nah kalau di Islam enggak, kami satu suara di dalam menyuarakan pembelaan terhadap agama Islam. Begitu. Jadi kalau saya, Bang, gini ya, saya meyakini saya punya juru selamat, saya punya Tuhan. Tapi terkait menjabarkan seperti yang Abang tanya barusan, ada tertulis di kitab seperti ini, yang bunyinya seperti ini, kayaknya IQ saya belum nyampe ke sana lah, Bang. Oke. Baik. Salam kenal aja ya. Oke, Bang, oke. Thank you. Jalan terus. Thank you, Bang. Oke, makasih. Bersyukur kita bisa kenal sama teman-teman kita dari Batak, orang-orang baik. Cuman saya bingung, teman. Itu tadi perempuan apa laki-laki sih? Perempuan atau laki-laki tadi itu, teman? Panggil Eda nggak mau. Setahu saya kalau panggil Eda itu kan untuk perempuan kan ya. Panggil itu bukannya untuk laki-laki. Itu atau perempuan itu. Perempuan. Oh, ya syukurlah kalau gitu. Dan senang juga karena dia yang kenal Bang Zuma katanya. Oh, laki-laki panggil perempuan itu. Sadli ngajarin salah berarti. Suruhnya panggil Halo Bang Eda. Zuma. Halo juga Eda. Apa kabar? Aduh, kalau Eda itu Bang Zuma, perempuan sama perempuan. Kalau itu laki-laki sama perempuan. Betul yang dibilangnya tadi itu Bang Zuma. Wah, berarti ngaco anak bos saya ini. Waduh.
Oke Bang Juma, salam sehat ya. Saya Muslim Iya. dari Tapanuli Terima kasih. Selatan, Batak juga. Oke Bang, makasih Bang. Oke Bang, oke Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu teman-teman. Oh besok kalau dia sudah bangun aku marahi lagi ya. Waduh, dibilangnya Eda. Panggil Eda. Kalau perempuan panggil Eda. Eda panggilan kalau laki-laki ke perempuan panggilannya Ito. Kenapa gubernur ini ribet? Baik teman-teman, kita istirahat. Wis sudah melampaui 3,1 malah. Ya, kita istirahat dulu. Insya Allah besok kita lanjut lagi. Siang maksudnya siang. Insya Allah kita lanjut lagi. Mudah-mudahan materi kita pada malam hari ini mendapatkan nilai positif ya, sehingga kita bisa meraih ilmu bahwa di Islam Roh Kudus itu di luar Islam tidak disebut Roh Kudus tapi Pneumahagios. Halo. Tidak disebut Roh Kudus. Halo, semangat subuh. Kristen Katolik. Mau minta follower. Halo. Ya, mau minta follower. Siapa ini? Mau minta follower bang. Sahabat Wijaya Sekren. Ya, Islam Kristen. Muslim. Ya. Ya, mau minta followers itu maksudnya gimana? Kok marah-marah? Ini mau jualan bang. Jualan apa? Jualan buka warung. Di mana? Warung. Di mana warungnya? Di mana warungnya? Di Tangerang. Bang. Warung apa itu? Jualan apa? Warung Madura. Beli apa? Kopi satu, susu satu. Kopi satu. Oh. Bentar bang, bentar. Oh iya teman-teman, silakan di follow teman-teman kita, beliau lagi berdagang gitu. Alhamdulillah. Satu Iya. ya pak. Bisa kirim ke Makassar nggak jualannya bang? Pesan kopi Ya, satu kelas. Nanti saya tak kirim ke abang. Laris manis bang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kopi panas satu kelas kirim lewat email bisa? Hah? Surya? Iya. Kalau ke abang nanti tak gratisin. Oh mama Ayo teman-teman di follow sebelum kita tutup. Follow di follow. Masih follow. usaha kecil-kecilan bang. Iya. Di follow teman-teman biar saudara kita ini bisa buka kamera sambil jualan. Beliau viral, banyak pengunjung, banyak belanja, dia tertolong ekonominya, kita yang dapat pahala, kan ya? Begitu teman-teman sekalian. Ya ini pakai akun adik gua bang. Yang satunya ke Benat, nggak bisa. Biasanya menjual Saya sambil follower dari ke Benat sama TikTok. Biasanya menjual live. Hah? Biasanya jualan lewat ini sosmed. Iya, mau buka usaha lewat jualan online sama buka warung bang di apa? Di Tangerang. Saya dari Madura aslinya. Orang Madura. Iya. Iya. Oke, itu sudah banyak followersnya. Bisa naik kapan-kapan lagi ya. Kita Ya, mau istirahat. Makasih. Iya, makasih sahabat Saya selalu mengikuti bang. Oh iya. Ya, makasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. Bertumbuh dalam Kristus. Tumbuh jadi apa itu bang? Kok dalam Kristus bertumbuh? Jualan air zam-zam ya bang? Hah? Jualan air zam-zam ya? Enggak. Oh, kirain jual air zam-zam. Enggak.
Satu ayat atau ayat. Bertumbuh dalam Kristus maksudnya gimana itu? Nggak bisa buka kamera juga. Oke teman-teman sekalian, kita istirahat dulu, kita rehat dulu, insya Allah besok kita sambung lagi ya teman-teman. Besok atau besok siang, nanti siang kita lanjut lagi ya. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas perhatian, terima kasih atas dukungannya. Semua yang saudara-saudara berikan, insya Allah akan menjadi amal jariah buat saudara semua, sahabat semuanya. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti kegiatan-kegiatan Apologet Islam Indonesia, hidup kita semakin berkah, iman kita bertambah, ibadah kita semakin berkualitas, dan sholat kita semakin terjaga. Ya, makasih. Kita semakin peduli dengan urusan akhirat kita dan keluarga. Ya, mudah-mudahan dengan kita sering menyimak materi-materi dari Bang Suma, ya berkah dalam hidup ini datang ya teman-teman. Penyakit yang ada pada diri kita, penyakit hati, penyakit jasmani disembuhkan oleh Allah. Kekuatan kita dilipat gandakan Allah untuk menghadapi cobaan dari Allah itu sendiri. Anak-anak kita jadikan menjadi anak yang soleh. Usaha-usaha kita kemudian dimudahkan oleh Allah pencapaiannya, target penjualan kita tercapai, dan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Kelak disatukan kita dalam surga bersama-sama, amin. Dan kepada saudara-saudara non-muslim, ketika ada kebenaran yang saya sampaikan menyakiti hati kalian, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kalau tidak menerima apa yang saya sampaikan sebagai seorang muslim yang memang diamanahkan untuk menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, silakan hadir di Komal ini, kita diskusikan nanti siang setelah sholat zuhur. Saya Bang Suma mengundang kalian, saudara pendeta, pastor, mahasiswa STT atau lulusan STT untuk berdialog terkait dengan tema yang ada. Demikian teman-teman sekalian, terima kasih banyak, panjang umur dan sehat selalu. Jangan lupa istirahat, jangan lupa bahagia ya. Kita langsung tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.